Pernah juga ya Pak Pendeta ya? Nah, kalau Ibrahim tidak pernah. Nggak pernah ya? Saya Munir yang pernah sama Edi Prayitno. Ya, Edi Prayitno. Lalu yaitu Moko Ginta almarhum. Almarhum. Oh, berarti ini generasi pertama dialog ya, Bang Handi ya? Ya iya. Pak Buas ini. Oh, I see. Yang sering nyelenggarain tuh Awe Abdullah Wasian. Sama Ustaz Moko Ginta. Ya, Moko Ginta. Pak, kalau dari Kristennya Pak Joshua Tewu ya. Pernah juga sama Joshua Tewo beliau nih. Bidat itu. Oh iya. Lah, alirannya beda. Bentar. Bidat sekarang kalau dulu kan sama Pak. Bidatnya baru sekarang ini kan. Nggak tahu dulu gimana dia, saya nggak ngerti. Cuma sekarang saya tahu dia tidak menganut itu enggak. Ya dia sekarang Wanes Pak. Oke. Iya, benar. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah Malam sampai Pak dengan Pendeta selamat. Budi Azali. Masya Allah. Sorry maaf ini semua teman-teman semua saya telat. Baru juga nyampe rumah ini. Berapa? Waduh, Gurunda. Iya. Jangan diulangi Gurunda. Iya, Ampun. siap. Nanti kena jewer, kena slap. Jadi langsung aja dikasih. kasih waktu dulu sebentar Bang Zuma, nafas sebentar, barang 10 menit lah Bang Handi. Nggak dikasih tahu caranya. Biar nggak Oh, iya. kasihan Pak Pendeta kalau lama nunggu. Oh, iya. Lanjut aja, kita langsung aja. Silakan Bang Kores tadi aturannya yang 3 putaran itu. itu. Silakan. Silakan. Oke. Ya wes ini Pak Pendeta udah siap sama Gurunda udah siap ya? Bentar, yang ini saya matikan dulu. Oke, Gurunda udah aman ya? Saya ngikut aja dek. Oke siap ya udah aku mukadimah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, keluarga besar API di majelis TikTok Mican Kristologi 3. Masya Allah. Yang kita nantikan Gurunda bertemu dengan pendeta setelah sekian lama akhirnya terjadi kembali di room TikTok ini. Jadi follow ikhwan. Ini kontribusi yang besar sekali nih sampai terjadi, dan akhirnya Gurunda mendapat lawan yang cukup sepadan besarnya karena lawannya Gurunda dalam dialog kita kali ini itu adalah seorang generasi pertama dalam dialog lintas agama, yaitu Pak Pendeta Buas atau yang singkatan dari Pak Pendeta Budi Azali. Selamat malam Pak Pendeta, gimana kabarnya? Baik, terima kasih. Mantap. Siap. Malam ini siap banget ya untuk berdialog ya. Ya, Iya, kita kalau dialog biasanya mulai jam 8 beresnya jam 5 pagi Pak Pendeta. Jadi semoga fit sampai akhir acara. Enggak. Nanti sekondisionalnya aja. Ya, dan di Gurunda juga udah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima yang kami sayangi dan hormati Gurunda Zulkifli M. Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, afwan Gurunda, kami selalu mengganggu Gurunda ketika Gurunda sibuk untuk memberikan pencerahan di room ini. Tapi semoga Allah Azza wa Jalla selalu menjaga Gurunda dalam kesehatan dan segala urusannya yang halal. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Ya ikhwan, jadi topik kita kali ini adalah Trinitas apa tadi depannya? Kristologi dan Trinitas. Oh, langsung dua ya? Tunggal, mau yang mana terserah lah. Oh gitu. Yang mana Gurunda? Mau kristologinya atau trinitasnya? Atau dua-duanya langsung? Dua-duanya. Dua-duanya. Dua-dua. Saya ikut aja. Oke, langsung dua-duanya ya. Oke Umi, siap. Ketok palu, kita dua-duanya langsung ikhwan. Topiknya adalah kristologi dan trinitas. Dan alur debatnya itu, ini untuk kedua narasumber, yaitu nanti akan ada 3 kali putaran tanya jawab dengan masing-masing waktu itu 5 menit untuk masing-masing narasumber. Setelah 3 kali putaran tanya jawab, maka sesi berikutnya adalah sesi TikTok gitu, yang dimana pergantian bicaranya ditandai dengan kata silahkan dari lawan debat. Nah, sampai sini mungkin sudah dimengerti oleh guru kami Gurunda dan Pak Pendeta kami Pak Pendeta Buas. Yang tiga putaran itu bagaimana tanya? Saya nggak ngerti. Oke, jadi begini, 3 kali putaran itu
Pak Pendeta bertanya, lalu kemudian Gurunda menjawab. Gurunda bertanya, lalu Pak Pendeta menjawab. Ya, karena dua-duanya sudah mendapatkan hak bertanya dan menjawab, itu artinya satu putaran. Ya. Nanti begitu berulang sampai 3 kali putaran. Setelah itu kita akhiri sesi tanya jawabnya, lalu kita masuk ke sesi dialog TikTok. Dialog TikTok itu seperti dialog yang sepuasnya kita berbicara, lalu kita akhiri dengan kata silahkan, sehingga itu tanda sebagai lawan debat untuk menanggapi. Begitu. Itu enggak ada batasan waktu ya? Oh, itu nggak ada batasan waktu, aman itu. Kalau yang bagian awal tuh terbatas. Iya, itu terbatas, masing-masing narasumber 5 menit. Kok nggak langsung? 5 menit tapi 3 putaran, jangan khawatir. Nanti takutnya gini kan Bang Kores katanya, nanti saya kan mau menjabarkan dulu Trinitas. 5 menit nanti kalau sudah bel timer berbunyi berhenti dulu, nanti bisa disambung lagi 5 menit berikutnya. 3 putaran, 3 kali 5 menit begitu Pak. Gimana Pak Pendeta? Langsung seperti apa? Langsung TikToknya saja yang 3 putaran nggak pakai, kenapa? Oh gitu. 3 putaran Gimana dulu. ini Nggak, saya mau Umi? tanya kenapa? Saya nggak pernah Terserah nggak pernah debat di TikTok. sama Bang Dazuma, gimana Bang Dazuma? Kita ikuti Pak Pendeta, kita ikuti beliau Oh, apa ikutin. yang siap. Oke, siap. langsung aja, Pak Kores. Ya udah gini aja berarti kita akan timer untuk opening statementnya aja Pak Pendeta, supaya dua-duanya mempunyai waktu yang sama dan sepadan untuk menjelaskan secara parsial dulu, baru nanti menyeluruhnya di TikTok. Jadi, Gitu ya? Intinya dulu ya. Iya, jadi intinya dulu aja itu 5 menit ya. Siap-siap. Oke, kalau begitu timer silahkan disiapkan. Iya, siap. Oke, dari pembicara mungkin siapa dulu Umi enaknya ya? Kamu aja dulu nggak apa-apa ya Bang Daya? Iya, boleh. Supaya saya bisa ikuti Bisa istirahat warnanya. dulu. Iya, betul. Iya. Silakan Pak. Oke, gitu. Kalau begitu silakan Pak Pendeta Buas. Opening statement untuk topik kita, 5 menit berjalan ketika Pak Pendeta berbicara. Oke, kalau kristologi itu doktrin tentang Kristus, dan Kristus itu sebelum dia menjadi manusia, dia hanya sepenuhnya Allah, tapi tidak ada manusianya. Tetapi pada saat dia berinkarnasi menjadi manusia, lalu dia menjadi sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia dalam satu pribadi. Jadi dia punya satu pribadi tapi 2 hakikat, ilahi dan manusia. Itu kalau tentang Kristus. Nah, kalau tentang Tritunggalnya, saya percaya Allah itu satu hakikat dan dengan 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan 3-3 itu sepenuhnya Allah. Tapi kami tidak percaya 3 Allah, karena hakikatnya cuma 1. Jadi kami percaya cuma ada 1 Allah. Saya kira cuma itu saja, saya tidak usah panjang-panjang kalau cuma untuk intinya. Iya, waktu masih ada 3 menit, mungkin diisi narasi aja Pak Pendeta, sayang soalnya. Silakan. Ya ngomong apa, soalnya tidak ada terangan, tidak ada apa, saya bingung saya. Oh gitu. Ya wes, satu kita cukupkan aja ya. Iya, segitu saja nah Bapak. Oh, oke, siap, thank you kalau gitu Pak Pendeta Buas penggunaan waktunya. Oke, Gurunda, siap Gurunda? Baik. Siap. Ya, silakan, waktu timer di set 5 menit lagi. Reset. Oke, thank you Bang Toyib. Ya, silakan Gurunda, waktu berjalan ketika Gurunda berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya rasa
tema kita ya sangat menarik pada malam hari ini, yaitu terkait dengan apologet dan juga kristolog. Jadi kalau kita berbicara mengenai apa tadi, kristolog dan Tritunggal ya, sorry. Ya. Iya. Sebagaimana yang diterangkan kemudian oleh Pak Pendeta, saya rasa kita sepakat ya ketika berbicara mengenai kristolog ini, yaitu Paus, Gurunda, bukan kristolog, kristologi, Gurunda. kristologi. Iya. Oke. Lanjut. Baik. Yang kita pahami terkait dengan kristologi ini kan adalah cabang ilmu teolog juga ya kan. Nanti arahnya pasti ke sana. Jadi satu teologi dalam ilmu teman-teman Kristen di dalam mencapai suatu strata pendidikan yang terkait dengan materi teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen itu sendiri. Saya rasa hal ini tidak penting saya terlalu masuk ke dalam. Yang pada intinya kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang Yesus siapa dan kebagaimanaan Yesus ini di mata Kristen, kan gitu. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai kristolog Tritunggal, artinya satu hakikat tiga pribadi yang kemudian menjadi dasar pijakan utama di dalam menjadi seorang Kristiani, mengimani bahwa pencipta langit dan bumi ini satu hakikat, tetapi pernah membagi diri menjadi tiga pribadi. Nah, ini yang akan menarik saya rasa untuk kita perbincangkan, karena orang-orang kristolog juga, mau apapun titel pendidikannya dan jabatannya di gereja, itu pasti juga mengimani bahwa Tuhan itu cuma satu, bukan tiga. Namun pada pergerakannya kemudian seiring waktu Tuhan menjadikan dirinya menjadi tiga pribadi. Nah, ini hal yang menarik untuk kita kaji, dikarenakan konsep ini tidak akan pernah kita temukan di dalam Bible itu sendiri, baik itu di dalam perjanjian lama milik orang Yahudi maupun perjanjian baru milik orang Kristen. Karena dua kitab ini, perjanjian lama dan juga perjanjian baru, cakupan muatannya adalah 60, 40 membahas tentang monoteisme atau monoteisme. Tidak ada sedikit pun yang membahas tentang Trinitas, kecuali hanya pandangan-pandangan bapak-bapak gereja, ya termasuk bapak kita ini Pendeta Budi Azali. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Waktu masih 2 menit, Gurunda. Oke, baik. Jadi karena saya seorang Muslim, maka saya ingin membawa narasi ini kemudian kepada teman-teman kita yang ada di sini, khususnya juga Bapak Pendeta, untuk dipahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada orang Yahudi, bismillahirrahmanirrahim, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq, innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila maryama wa ruhum minhu fa aminu billah wa rusuli wa la taqulu thalatha intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahida subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Jadi ayat suci Al-Quran mengantar umat Islam kemudian diperintah bagaimana mereka diajarkan bahwa Allah memerintahkan dan menegur ahli kitab karena mereka telah melampaui batas tentang agama mereka. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak benar terhadap pencipta langit dan bumi, yaitu adanya sosok manusia yang lahir di abad pertama. Mereka kemudian setarakan, bahkan mereka menjadikan sebagai Tuhan. Nah, Allah mengatakan, jangan kau mengatakan hal seperti itu, akan tetapi berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Jangan kau mengatakan Tuhan itu tiga pribadi. Berhenti dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah pencipta langit dan bumi maha suci dari anggapan bahwa dia mempunyai anak, dia mempunyai pribadi yang berbeda dengan hakikat dirinya. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jangan membuat Tuhan-Tuhan yang lain. Demikian.
Mantap, penggunaan waktu yang baik dari Gurunda. Ya, itulah opening statement dari masing-masing narasumber ya ikhwan. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi afwan, sesi dialog yang santun, akhlakul karimah dan penuh kasih. Karena tadi yang memulai adalah Pendeta Buas, maka Pendeta Buas silahkan menanggapi opening statement dari Gurunda. Nanti dilanjut Gurunda akan menanggapi tanggapan dari Pak Pendeta Buas. Silakan. Oke, saya cukup mengerti apa yang Bang Zuma katakan, dan saya akan membahas tentang Allah Tritunggalnya lebih dulu ya. Saya kira semua setuju bahwa kita manusia ini mempunyai pikiran yang sangat terbatas. Sedangkan Allah itu, saya yakin juga semua setuju bahwa Allah itu tidak terbatas. Jadi pikiran kita yang terbatas itu tidak mungkin bisa mengerti secara total Allah yang tidak terbatas. Saya tidak mengatakan tidak mengerti sama sekali ya, tapi mengerti secara total, comprehend kalau dalam bahasa Inggrisnya, itu tidak memungkinkan. Saya akan bacakan dari Ayub 11 ayat 7 sampai dengan 9 yang berbunyi demikian. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudera. Memang ini suatu pertanyaan, tapi jelas bahwa jawabannya itu adalah tidak bisa. Kita tidak bisa memahami hakikat Allah dan sebagainya, karena pikiran yang terbatas tidak mungkin mengerti secara total Allah yang tidak terbatas. Nah, karena itu doktrin Tritunggal itu lebih masuk akal dalam hal ini, karena memang kalau kita mempelajari doktrin Tritunggal, kita akan sampai pada satu titik di mana rasanya mau menjangkau itu tidak bisa. Mengerti bisa sebagian, tetapi tidak bisa mengerti secara keseluruhan, comprehend itu tidak memungkinkan. Tapi sekarang kalau kita melihat Allahnya dari Muslim yang tunggal mutlak ya, jadi monoteis mutlak ya, itu cuma satu hakikat dengan satu pribadi kan. Nah, apanya yang sukar dimengerti dari hal itu? Kalau memang itu bisa dimengerti secara total, berarti otak yang terbatas ini bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas. Dan menurut saya itu justru tidak masuk akal. Nah, yang Tritunggal ini, otak yang terbatas tidak bisa mengerti secara total Allah yang tidak terbatas, itu justru yang masuk akal. Ya, sekian dulu dari saya. Silakan. Ya, Gurunda bisa langsung. Tunggu sebelum Gurunda, ini yang di bawah kagak mudeng ya. Tadi di awal kan udah deal. Ini sesinya langsung dialog TikTok, dialog timernya di skip gitu loh. Jadi udah nikmati aja, pergantiannya itu dari kata silahkan. Oke, Gurunda. Iya, baik. Jadi ada satu hal yang menarik yang mungkin menjadi sesuatu yang absen atau alpa dipahami oleh seorang pendeta ya, sekelas Bapak kita, Bapak Budi Azali. Ketika pun yang terkait dengan pencipta. Kalau ini benar di Islam memang betul. Manusia tidak sanggup kemudian menelaah keberadaan Tuhan itu, sehingga untuk mengetahui keberadaan Tuhan, maka Tuhan sendiri menyatakan diri dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim
hatta yatabayyana lahum annahu lam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Kami akan memperlihatkan kepada manusia tentang kebesaran keberadaan kami di segenap penjuru dan bahkan pada di. Jadi kami, Tuhan itu tidak terbatas, kemudian manusia terbatas. Maka ketika manusia terbatas, sampai kapanpun batasan antara makhluk dan ciptaan itu tidak akan pernah disatukan, tidak akan pernah disetarakan, tidak akan pernah disamakan. Sedangkan di Kristen, apa yang tidak bisa diakal, apa yang tidak bisa ditakar, tidak bisa diukur dari Yesus. Berkata-kata dia terbatas, datang sebagai manusia bukan atas kehendaknya, berbuat terbatas, melakukan sesuatu terbatas, semua dibatasi. Oleh karena orang-orang Kristen Tuhannya terbatas, maka saya katakan ya mereka sembah itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya, tapi hanya makhluk Tuhan. Kenapa demikian? Mohon maaf, Pak Pendeta sendiri mengatakan manusia sangat terbatas sehingga tidak bisa menyelami Tuhan. Tapi faktanya hari ini manusia Kristen bisa menyelami Tuhan mereka. Kita bisa baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Semua data yang saya sajikan adalah takaran akal manusia terhadap Tuhannya orang Kristen. Jadi tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak bisa menakar Tuhannya Kristen. Semuanya bisa. Tidak ada yang tidak bisa ditakar dari Yesus itu. Demikian Pak Pendeta, terima kasih. Silakan ya Guru. Silakan. Siap. Jadi ini aku masuk sedikit ya Pak Pendeta, supaya nggak banyak intervensi dari moderator dalam dialog ini. Nanti setiap kata silakan udah keluar langsung masuk aja ya setiap lawan narasumbernya ya. Oke, thank you. Bang Suma bilang bahwa Yesus itu tidak ada yang tidak bisa dimengerti, karena Bang Suma menyoroti Yesusnya itu yang adalah manusia. Saya tadi dalam statement pembukaan saya sudah mengatakan tentang kristologi itu bahwa Yesus itu adalah sejak inkarnasi ya, sejak inkarnasi dan seterusnya dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Jadi kalau kita pada zaman itu misalnya andai kata kita bertemu dengan Yesus, yang kita lihat itu manusianya, yang bicara kepada kita itu malah dilahirkan dan bagaimana itu manusianya, yang mati itu manusianya juga. Tapi ilahinya tidak terkungkung di dalam diri manusia itu. Dia tetap maha ada dan memenuhi seluruh alam semesta. Tidak ada tempat di mana dia tidak ada. Nah itu yang tidak bisa dimengerti. Allahnya yang tidak bisa dimengerti, bukan manusianya itu datang untuk memang tujuan utama menebus dosa ke surga, karena tanpa dia menebus dosa tidak ada jalan ke surga dan semua manusia akan masuk neraka. Dia menjadi manusia yang terbatas. Dan itu yang bisa kita mengerti. Dan kalau kita mengenal dia, maka kita mengenal Allah. Karena 1 ayat 1 dan 1 ayat 4 adalah ayat 14, firman telah menjadi manusia. Jadi firman itu bagi saya adalah suatu gelar, bukan kata-kata Allah. Langsung Bang Juma. Satu hal yang menarik dari catatan saya dari penyampaian Bapak, Tuhan tidak terbatas sehingga dia menjadi manusia
Ketika dia menjadi manusia itulah sehingga dia tidak terbatas. Ini sama halnya ketika saya mengatakan bahwa Paulus juga itu adalah Tuhan. Dia juga adalah inkarnasi Tuhan. Dia juga adalah jelmaan Tuhan. Dia juga teopani Tuhan. Ketika ada bantahan, maka saya mengatakan Anda terbatas di dalam menyelami tentang Tuhan. Apapun yang kemudian diorbitkan oleh akal kita untuk menelaah keberadaan Paulus bukan Tuhan, maka saya akan mengatakan, oh itulah bukti bahwa manusia tidak bisa menyelami. Itulah bukti bahwa manusia terbatas. Tapi tidak seperti itu konsep yang disebut kalam Allah, yang disebut firman Allah itu tidak kayak begitu. Yang Pak Pendeta sajikan itu adalah cuman doktrin dan dogma, tanpa ada kemudian legalitas standing dari Allah, dari Tuhan. Yesus pun ketika dia datang, dia tidak pernah mengajarkan hal seperti ini. Yang mengajarkan cuman bapak-bapak gereja dan dilanjutkan oleh Pak Pendeta Budi Azali. Coba kita lihat apa yang kemudian Tuhan katakan. Yesaya 45 nomor 6. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang serupa. Yeremia 10 nomor 6. Apa yang diterangkan oleh Tuhan? Pencipta langit dan bumi itu maha tinggi, tidak ada yang serupa. Tidak ada yang serupa. Kemudian Tuhan juga mengatakan di dalam 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan pencipta langit dan bumi juga itu tidak serupa dengan makhluk. Hosea 11 nomor 9, Akulah Allah, aku bukan manusia. Jadi mau larikan kemana konsep ini? Kalau hanya dibawa ke gereja boleh, tapi ketika diperhadapkan dengan kitab, ya kitab itu sendiri yang membantah. Ketika diperhadapkan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi itu sendiri yang membantah. Ketika diperhadapkan dengan Yesus, Yesus pun membantah. Coba kita lihat Pak Pendeta, di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, ketika Paulus mencoba melakukan sebuah narasi yang direkam oleh Lukas. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Kalau konsep Tritunggal itu benar, maka seharusnya Yesus pada saat itu di mana dia cuma suara mengatakan, Akulah Tuhan Yesus, akulah pribadi Tuhan, akulah hakikat Tuhan yang pernah menjelma menjadi Yesus, menjadi manusia. Tapi apa yang dikatakan? Siapakah engkau Tuhan? Yesusnya menjawab, Aku Yesus, manusia berasal dari kota Nazaret. Lalu kalau Yesus sendiri mengaku manusia, ketika ditanya oleh Saulus, siapakah engkau Tuhan? Aku manusia dari Nazaret, aku Yesus. Lalu konsep Tuhannya dari mana? Kalau dikatakan sulit, ya memang sama. Ketika saya juga mengajarkan kepada, misalnya saya dirikan sekte baru, sebenarnya Paulus itu adalah inkarnasi Tuhan. Oh nggak bisa Bang Sul, nggak bisa, karena Tuhan memang nggak bisa dinalar, nggak bisa. Inilah yang bukti tidak terbatas Tuhan itu. Tapi orang yang sehat akal tidak akan pernah percaya itu. Kenapa? Tuhan mengatakan, tidak ada yang serupa dengan aku. Yeremia 10 nomor 6. 1 Tawarik 11 nomor 17. Mana lagi? 2 Samuel 7 nomor 22. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian untuk sementara. Silakan Pak Pendeta. Saya minta tolong kalau mau menyebutkan ayat, dibacakan ayatnya, karena kalau cuma cepat-cepat begitu saya enggak bisa ngikuti. Baik. Misalnya Kisah Rasul 22 ayat 8 tadi itu bunyinya, jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Nah, kata-kata yang kau aniaya itu Bang Zuma tadi tidak menyebutkan, jadi ya. Jadi jangan diambil sepotong-sepotong, dibacakan ayatnya supaya saya juga bisa mengikuti gitu. Kalau dikatakan memang tidak ada Allah yang lain, saya setuju. Karena itu kami percaya Tritunggal. Saya tekankan tunggalnya. Jadi ada banyak ayat yang menunjukkan Allah itu tunggal. Ulangan 6 ayat 4 saya akan bacakan.
Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan atau Yahweh itu Allah kita, Tuhan atau Yahweh itu Esa. Jadi jelas dikatakan bahwa Esa. Dan banyak ayat yang seperti itu. Kalau dikatakan tidak ada Tuhan, tidak ada Allah lain selain aku, tidak ada masalah bagi kami. Karena dia pun Bapa itu Allah. Dan dia mengatakan tidak ada Allah lain selain aku. Yesus sebagai Allah, Allah anak ya. Dan Roh Kudus sebagai Allah. Roh Kudus itu Allah sepenuhnya. Tapi bukan Allah lain. Kenapa bukan Allah lain? Karena mereka dan anak itu Allah sepenuhnya dan Roh Kudus itu Allah sepenuhnya. Tapi saya tidak percaya ada 3 Allah. Demikian juga Bapa adalah Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi saya tidak percaya ada 3 Tuhan. Cuma saya percaya 1 Tuhan karena mereka punya cuma 1 hakikat. Dan yang seperti itu memang tidak bisa terbayangkan. Nah itu yang di luar pembayangan kita. Jadi kalau banyak disebutkan ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah, semua saya aminkan, semua saya terima. Karena saya percaya tanpa ayat-ayat itu, saya percaya triteisme, 3 Allah atau 3 Tuhan. Tapi dengan adanya ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah itu, saya tidak mempercayai triteisme atau 3 Allah, tapi saya percaya Tritunggal. Jadi Tritunggal ini terletak di antara 2 pandangan. Yang pertama adalah monoteis mutlak, seperti ajaran Islam. Ya, ini monoteis mutlak. Lalu yang di sebelah sana, ekstrem yang satunya adalah politeisme. Nah, kalau percaya 3 Allah ya termasuk politeisme ya, pokoknya lebih dari 1 ya politeisme. Lah, kami Kristen ini percaya bukan monoteisme mutlak, bukan juga politeisme. Tapi kami percaya Tritunggal, monoteis yang tidak mutlak. Nah tentang ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan, saya kira saya tidak perlu menunjukkan terlalu banyak karena Bang Sumar sudah memberikan banyak. Tapi kalau ayat-ayat menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah, itu dalam kitab Kejadian pasal 1 saja sudah ada ya. Kejadian pasal 1 ayat 26-27 saya akan bacakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita itu bentuk jamak ya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, karena bentuk tunggal yang digunakan. Tadi 2 kali bentuk jamak dalam ayat 26, tapi ayat 27 gambarnya itu bentuk tunggal. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, 3 kali berturut-turut menggunakan bentuk tunggal. Jadi karena itu ayat ini termasuk salah satu yang mendasari doktrin Allah Tritunggal. Di satu pihak digunakan kata bentuk jamak, dan di lain pihak digunakan kata bentuk tunggal. Saya akan memberikan 1 ayat lagi. Sebetulnya punya banyak ayat, cuma ya nanti saja, tidak usah diberikan semua sekaligus. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Cuma sayang sekali terjemahan Alkitab bahasa Indonesia ini salah terjemahan. Saya akan bandingkan dengan terjemahan Alkitab bahasa Inggris dalam hal ini. Kalau versi LAI menerjemahkan begini ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan ku utus? Ku itu bentuk tunggal kan? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Lanjutannya tidak usah saya bacakan ya. Jadi ku dan aku. Tapi dalam terjemahan dari King James misalnya, dan ini bukan hanya King James, tapi semua Alkitab bahasa Inggris,
Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? I send, I-nya bentuk tunggal. Who will go for us? Itu bentuk jamak. Jadi kata ganti orang bentuk tunggal dan bentuk jamak muncul dalam satu ayat. Di dalam ayat ini. Lalu saya ingin tunjukkan lagi kalau bentuk jamak itu juga muncul misalnya di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kata pencipta atau creator dalam bahasa Ibrani ada dalam bentuk jamak. Sehingga seharusnya terjemahannya adalah creators. Dan YLT, satu versi Alkitab bahasa Inggris, memang menerjemahkan creators. Saya tidak tahu kenapa Alkitab Inggris yang lain tidak semua menerjemahkan creators. Padahal ini penting sekali. Karena kata bentuk jamak digunakan untuk Allah. Pencipta-pencipta. Lalu saya berikan contoh yang lain lagi. Yosua 24 ayat 19. Yosua 24 ayat 19 berkata demikian. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah pada Tuhan. Atau Tuhan itu Yahweh ya. Sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Dalam bahasa Ibrani ya kata kudus ada dalam bentuk jamak. Tapi kata cemburu ada dalam bentuk tunggal. Jadi kalau tadi dalam Yesaya 6 ayat 8 digunakan kata ganti orang bentuk tunggal dan jamak untuk menuju pada Allah. Maka di sini dalam Yosua 24 ayat 19 digunakan kata sifat bentuk tunggal dan bentuk jamak terhadap diri Allah. Dan itu beberapa ayat yang menjadikan dasar dari doktrin Tritunggal. Jadi kalau tadi Bang Suma mengatakan bahwa dalam perjanjian lama tidak ada, dalam perjanjian baru tidak ada, dalam perjanjian lama saja ada. Apalagi dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru kita bisa melihat bahwa Yesus itu bisa dibuktikan bahwa dia adalah Allah. Maksud saya dibuktikan menggunakan ayat-ayat Alkitab ya. Dan Roh Kudus juga bisa dibuktikan bahwa dia adalah Allah. Lalu ada berapa Allah? Nah kami tidak percaya 3 Allah tetap ya. Karena adanya ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu cuma Esa. Maka kami percaya Tritunggal. Bapa itu Allah, Roh Kudus Anak itu Allah, Roh itu Allah. Dan Allah itu Allah sepenuhnya ya. Tapi tetap karena hakikatnya cuma satu, kami punya cuma satu Allah. Saya berikan satu ayat lagi dalam Pak Pendeta, mungkin dulu Pak Pendeta sebelum terlalu melebar ya. Gimana? Udah terlalu panjang sih kalau aku sebagai moderator rasa gitu loh. Oke, silakan. Apa ya? Silakan. Oke, Ya. siap. Terima kasih. Silakan Guru Nda. Oke, baik. Ketika Bapak Pendeta kemudian mengambil data dari kitab perjanjian Allah dengan Bani Israel dan Yehuda terkait dengan kitab Kejadian yang tadi, di situ Tuhan pencipta langit dan bumi berfirman, wa yomer Elohim na'ase Adam basal menu kitmutenu. Jadi situ Allah menggunakan kata kami, bukan kita tapi kami. Biarkan kami membuat manusia Adam dalam gambar kami, menurut rupa kami, dan biarkan mereka memerintah di atas ikan yang ada di laut. Jadi di sini tidak ada sedikit pun indikasi Tritunggal atau Tuhan itu jamak. Jadi merujuk kepada diri Tuhan itu sendiri.
Ketika dia mengatakan besel menu kitmutenu, itu merujuk kepada pribadinya. Kemudian ketika masuk ke dalam pengajaran berikutnya, pengkhotbah 12, di situ kalau Bapak Pendeta menyelami lebih dalam lagi terkait dengan apa yang Bapak katakan bahwa Tuhan di situ menceritakan tentang pencipta-pencipta, itu nggak ada, Pak. Original teks yang mengatakan bore ka mu merujuk kepada makhluk, bore merujuk kepada aku yang tunggal, aku yang menciptakan. Makanya kalau hal ini diluruskan kemudian selaras dengan firman Tuhan yang ada di Mazmur 72 nomor 18, bahwa di sana Allah kemudian hanya ada seorang diri, menciptakan segala sesuatunya seorang diri, tidak ada kemudian yang menyertai dirinya. Yesus belum ada saat itu. Yesus nggak ada. Pada saat Tuhan berfirman kepada Adam, Yesus di mana? Nggak ada Yesus di sana. Pada saat Tuhan berfirman kemudian kepada Abraham, Yesus nggak ada. Pada saat kemudian Musa menerima firman, Yesus belum ada. Nanti Yesus ada ketika Maria melahirkan Yesus. Jadi nggak ada Yesusan di situ, nggak ada. Makanya kenapa dalam pandangan Yahudi orang Kristen ini dianggap bidat, Abu Dasora? Kenapa? Karena mereka menggantikan Tuhan Yahudi dengan sosok manusia Yesus. Nah sekarang di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, apa yang diterangkan di sana kemudian? Adakah di situ kemudian Yesus sebagai sesuai dengan pernyataan Pak Pendeta, Bapa sepenuhnya Allah, Anak sepenuhnya Allah, lalu kemudian Roh Kudus sepenuhnya Allah? Ini konsep dari mana? Yang mengetahui tentang Yesus adalah Yesus. Yang mengetahui tentang Roh Kudus adalah Roh Kudus. Yang mengetahui tentang Bapa adalah Tuhan itu sendiri. Tapi yang disajikan kemudian Pak Pendeta, Bapa sepenuhnya Allah, Anak sepenuhnya Allah, Roh Kudus sepenuhnya Allah. Bagaimana mungkin kemudian Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa sepenuhnya Allah? Aku datang bukan atas kehendakku. Loh, katanya Anda sepenuhnya Allah. Berarti Anda yang harus punya kehendak. Yohanes 8 nomor 42 jelas sekali Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti sang pemilik kehendak yang sepenuhnya adalah Allah, bukan dia yang nuzul menjadi Yesus. Kalau Allah yang sepenuhnya Tuhan, yang inkarnasi menjadi Yesus, harusnya ketika dia menjadi Yesus, dia mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi faktanya tidak. Kenapa dia tidak mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri? Karena Yesus bukan yang maha berkehendak. Dia tidak mengatakan aku datang atas kehendakku. Aku datang atas kehendak dia. Berarti aku tidak sepenuhnya adalah Allah. Aku tidak sepenuhnya adalah Allah. Kembali kepada yang tadi. Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus manusia yang datang dari Nazaret yang telah kau aniaya. Kalau dia sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya Allah, bagaimana mungkin dia teraniaya? Allah pencipta langit dan bumi. 1 Timotius 6 nomor 16. Apa yang diceritakan tentang Tuhan di sana? Tak terhampiri, tak terlihat, maha kekal. Lalu Yesus, dia manusia. Lalu sepenuhnya Allah itu di mana? Apanya yang sepenuh Allah? Ucapannya, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Gugur. Pekerjaannya, Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan dan aku lakukan. Gugur dia. Kedatangannya sebagai manusia, Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Gugur lagi dia. Ketuhanannya menurut konsep Kristen, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia hidup kembali untuk menjadi Tuhan. Yang dijadikan oleh Tuhan, dijadikan menjadi Allah oleh Tuhan. Gugur lagi.
Yesus apapun yang nebeng pada dirinya, semua hanya pemberian. Coba kita takar ini. Apa yang bisa Yesus lakukan dari dirinya sendiri? Ada? Gak ada. Gak ada yang bisa Yesus lakukan dari dirinya sendiri. Semua yang dilakukan Yesus adalah makanan yang diberikan oleh Bapa untuk ia lakukan. Kata siapa? Yesus. Coba kita lihat, Pak Pendeta, di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ini sudah sering saya sajikan kepada teman-teman. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kesaksian hanya seorang pendeta, Bapak Budi Asali. Bukan saya merendahkan, bukan. Tapi ini pengakuan Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bukan Bapa. Dia tidak sepenuhnya Allah, karena dia hanya utusan. Pekerjaan yang dilakukan, misalnya membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu bukan ketuhanan itu. Itu tidak ada aspek ketuhanan di sana. Apa yang dilakukan Yesus adalah pekerjaan yang Tuhan lakukan melalui perantaraan dia. Terakhir, coba Bapak sekali-kali lirik Kisah Para Rasul 2 nomor 22 atau Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Sekali-kali Bapak baca di situ, selami di sana. Allah melakukan pekerjaannya melalui sosok manusia ciptaannya bernama Yesus. Bahwa Allah melakukan tanda-tanda, Allah melakukan kekuatan, Allah melakukan mujizat melalui manusia bernama Yesus. Yesus tidak bisa melakukan itu kalau bukan Allah yang memberi kekuatan, mujizat, tanda-tanda kepada dirinya. Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Yesus melakukan perbuatan yang dibarengi dengan kekuatan dan mujizat dari Allah, karena dia adalah hamba yang suci. Jadi tidak ada yang Yesus bisa lakukan di hadapan Bani Israel, mulai dari dia lahir sampai dia wafat, sampai dia terangkat ke langit, yang bisa membuat Bani Israel itu menganggapnya Tuhan, menganggapnya pribadi Elohim. Gak ada. Nanti dia menjadi pribadi Tuhan ketika konsili tahun 325 Masehi. Barulah Yesus di sana berdasarkan surah Paulus Roma 14 nomor 9, dasar pijakan itulah kemudian Yesus masuk menggantikan ibunya menjadi Tuhan dalam Tritunggal. Demikian. Silakan Pak Pendeta. Pertama-tama dikatakan kami ya. Dari mana terjemahan kami itu? Karena yang membedakan kami dan kita itu hanya, setahu saya, hanya bahasa Indonesia ya. Tidak ada dalam bahasa Ibrani pembedaan antara kami dan kita. Demikian juga dalam bahasa-bahasa yang lain. Saya kira satu-satunya bahasa mungkin yang membedakan kami dan kita. Kita berarti kalau saya berkata kepada saudara kita, saudara termasuk di situ. Tapi kalau kami, saudara tidak termasuk di situ. Jadi dari mana terjemahan kami itu tidak memungkinkan kita menerjemahkan kami, karena di situ bagi saya pribadi-pribadi Allah tuh mengadakan semacam perundingan dan mengajak yang pribadi yang satu mengajak yang lain. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau dia mengatakan baiklah kami itu siapa? Kami itu tetap bentuk jamak juga, lalu siapa kami itu? Tapi kalau baiklah kita, nah saya bisa membayangkan Bapa bicara kepada Allah Anak dan Allah Roh Kudus, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, jadi itu jawaban saya tentang kami dan kita itu ya. Lalu Pengkhotbah 12 ayat 1 itu bisa ditunjukkan dari ayatnya, dari Bible Box ini, cuma saya tidak bisa menunjukkan di sini makanya saya lebih senang debat melalui Zoom. Kalau melalui Zoom saya bisa menunjukkan. Itu jelas-jelas adalah kata bentuk jamak. Bisa dilihat dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi saya kira tidak bisa ditunjukkan karena saya tidak bisa menunjukkan layar komputer saya ini. Mau dibantu Pak Pendeta? Bagaimana bantunya?
Bilang aja, mau ditunjukin di mana? Pengkhotbah 12 ayat 1. Pengkhotbah 12:1. Oke, meluncur ya. Tunggu sebentar. Iya, pengkhotbah. Dia ada di PL 12 nomor 1 ya, ini. Ya. Bahasa Ibrani-nya ya. Ibraninya, oke, bahasa Ibraninya. Kita langsung Bible Hub ya. Jadi di sini kalau dalam Bible Works yang saya gunakan ini, ayat ini jelas-jelas dikatakan sebagai bentuk jamak ya. Verb, call, participle, masculine, plural. Ya, saya enggak bisa menunjukkan karena saudara juga tidak punya program Alkitab Pengkhotbah ini. itu apa? Inggrisnya apa pengkhotbah? Inggrisnya apa pengkhotbah itu? Bahasa Inggrisnya creator, kecuali YLT menerjemahkan creator. Bukan. Kitab pengkhotbah itu Inggrisnya apa? Oh, Ecclesiastes. Oke. Ecclesiastes 12:1. Ya, ini Bible Hub. Di kata apa yang mau ditunjukkan Pak Pendeta? At di ini apa ya? Tuh. Di oh, Your Creator, Boreka ini. ya di oh, nggak ada re. Iya, mereka ya. Ini ya, udah dapat. Dia itu maskulin plural. Lah ya, bentuk jamak. Ya. Jadi memang terlihat bentuk jamak. Oke. Lalu dikatakan Yesus gak ada atau belum ada. Yesus sebagai manusia memang tidak ada dalam zaman Perjanjian Lama. Yesus sebagai manusia itu baru ada sejak dia menjadi janin di dalam kandungan Maria. Tapi Yesus sebagai Allah, dia itu kekal dari, kalau menurut istilah saya, minus tak teringat sampai plus tak teringat. Tidak ada saat di mana dia tidak ada. Dan lalu kalau Yahudi menganggap Kristen sebagai bidat, saya tidak heran. Mereka sejak zaman Yesus, mereka sendiri sudah sesat. Dan mereka menunggu-nunggu Mesias, Mesiasnya datang. Mereka tidak percaya kalau itu Mesias, dan mereka malah menganggap sang Mesias ini menghujat. Lalu mereka membunuh dia. Sekalipun itu semua ada dalam rencana Allah. Untuk Yesus itu mati di atas kayu salib, menjadi penebus. Dan dengan percaya pada dia, maka orang bisa diampuni dan masuk surga. Hanya dengan iman, bukan dengan perbuatan. Jadi Kristen dalam hal ini adalah agama satu-satunya yang berbeda dengan semua agama yang lain, yang mengandalkan perbuatan. Tapi Kristen hanya beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pengganti memikul hukuman dosa. Maka Kristen ini diselamatkan. Jadi untuk diri saya, kapanpun saya mati, saya yakin saya masuk surga. Bukan karena saya baik, saya orang berdosa. Tapi karena hutang dosa saya dibayar semua oleh Yesus. Tidak ada satupun yang harus saya tanggung sendiri. Jadi kalau Yahudi menganggap Kristen sebagai bidat, sebaliknya kami juga menganggap Yahudi sebagai bidat. Memang ini kitab Perjanjian Lama mereka. Tapi Perjanjian Lama mereka ini juga berlaku untuk kami. Karena dalam Perjanjian Baru, ayat-ayat Perjanjian Lama dikutip dan diberikan juga kepada orang-orang yang non-Yahudi.
Jadi lalu siapa yang mengatakan bahwa Yahudi itu masih selalu benar pada waktu mereka mengatakan bahwa bahwa Kristen itu bidat? Saya menganggap Yahudi itu bidat. Seringkali Kristen ini selalu dianggap pro Israel gitu ya. Saya tidak pernah pro Israel karena mereka adalah orang-orang yang menyalibkan Kristus. Dan sampai zaman sekarang, orang-orang Israel yang percaya kepada Kristus itu mungkin tidak ada 1%. Mulai zaman Yesus itu, mereka tidak mempercayai dan mereka menyalibkan Yesus. Dan sampai sekarang, mereka terus seperti itu. Apakah saya menganggap bahwa mereka itu saudara saya? Tidak. Sama sekali tidak. Memang mereka bangsa pilihan di dalam perjanjian lama. Tapi bangsa pilihan apa? Bangsa pilihan untuk melahirkan sang Mesias. Tapi mereka tidak percaya bahwa Mesias yang telah lahir itu adalah Mesias. Dan mereka salibkan dia. Jadi Yahudi mau anggap Kristen sebagai bidat, itu terserah mereka. Tapi saya bisa membuktikan bahwa dari Alkitab bahwa Yesus memang adalah Allah dan Mesias dan sebagainya. Lalu Yohanes 8 ayat 42 itu bukan atas kehendakku dan sebagainya ya. Dan juga itu ada ayat yang lain, saya kira yang Bang Suma juga sering menggunakan, karena saya sering nonton TikToknya Bang Suma. Yohanes 5 ayat yang ke-30. Bentar ya. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lalu saya tambah lagi satu ayat lagi, Yohanes 5 ayat 19 dan 20. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Nah, apa artinya ayat ini? Ayat ini memang dari dulu dipakai oleh Arius atau Arianisme pada abad keempat, yang belakangan pada abad 19 bereinkarnasi menjadi saksi Yehova untuk mengatakan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa karena ia tidak bisa melakukan apapun dari kehendaknya, dari dirinya sendiri. Tapi sebetulnya ayat ini, khususnya kata-kata tidak dapat itu, sama sekali tidak menunjukkan ketidakmampuan Yesus. Ingat bahwa Yohanes 5 ayat 19 ini terletak dalam konteks yang menekankan keilahian Yesus. Juga Yohanes 5 ayat 30 terletak dalam konteks yang sama. Ya, yaitu Yohanes 5 ayat 17-18 ini menekankan keilahian Yesus yang punya demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk memeluknya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Mengatakan Allah adalah Bapaknya sendiri berarti mengatakan Dia adalah anak dari Allah, ya. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Sebetulnya terjemahan menyamakan diri itu mestinya salah, mestinya menyetarakan diri dengan Allah. Jadi pada waktu Yesus mengatakan Dia adalah anak Allah, Dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Dalam konteks seperti itu, tidak mungkin tahu-tahu dia justru menunjukkan ketidakmampuannya, yang menunjukkan bahwa dia bukan Allah. Kalau demikian, apa arti atau maksud dari kata-kata Yesus ini? Kata-kata Yesus ini bertujuan untuk menekankan kesatuan yang tidak terpisahkan antara dirinya dengan Bapa, yang menyebabkan ia tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Bapa. Dan
jelas bahwa Bapa pun tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Yesus. Dalam semua pekerjaan di luar diri Allah, tiga pribadi itu bekerja sama. Tidak bisa Yesusnya bekerja sendiri, Bapaknya bekerja sendiri. Jadi Yesus tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Bapa. Bapa juga tidak bisa melakukan apapun terpisah dari Yesus. Jadi Yesus dan Bapa tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Sebaliknya pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Bapa, dan pekerjaan Bapa adalah pekerjaan Yesus. Jadi itu tentang Yohanes 8:42, Yohanes 5:30 dan Yohanes 5 ayat 19 ya. Lalu Kisah Rasul 9 yang Saulus mendapatkan penglihatan Yesus itu, saya bacakan lagi ayatnya. Kisah Rasul 9. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Yesus ini sudah bangkit saat ini dan sudah naik ke surga ya. Bagaimana Saulusnya itu bisa menganiaya Yesus? Tidak bisa. Karena Yesus yang mati itu sudah bangkit pada hari ketiga dan sudah naik ke surga. Bagaimana dia menganiaya Yesus? Tapi Yesus mengatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Karena Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada dia, yang memang dianiaya oleh Saulus ini, yang belakangan menjadi Paulus. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yang dianiaya adalah orang-orang Kristen. Tapi Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang Kristen. Sehingga menganiaya orang-orang Kristen itu, dia anggap sama dengan menganiaya dia sendiri. Ini tentang Kisah Rasul 9. Lalu tentang Yesus bukan Bapa. Yesus memang bukan Bapa. Mereka pribadi yang berbeda. Berbeda itu bukan different, tapi distinct. Jadi kalau saya punya 3 gelas aqua, yang satu ini bukan yang kedua bukan ketiga, yang ketiga bukan yang pertama. Biarpun sama-sama warnanya putih, sama-sama isinya air, bentuknya dan sebagainya semua tembus pandang, semua sama, tapi tetap yang pertama bukan kedua, yang kedua bukan ketiga, yang ketiga bukan pertama. Dan Tritunggal itu memang seperti itu. Bapa, Anak, Roh Kudus, sifat-sifatnya semuanya sama, kekal, maha ada, maha tahu dan sebagainya. Tapi Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Kecuali kalau saya berhadapan dengan Kristen bidat yang namanya Sabellianisme. Mereka mengatakan mereka tidak percaya Tritunggal, mereka percaya satu pribadi. Bapa itu adalah Yesus dan Yesus adalah Roh Kudus. Tapi saya bukan Sabellianisme, saya tidak percaya itu. Izin Pak Pendeta bisa diganti biar tidak kepanjangan, ditanggapi dulu sama Bang Zuma, boleh? Ya, tapi serangannya Bang Zuma belum selesai, saya jawab. Sedikit. Ya mungkin gini Pak Pendeta, tunggu, ini masih Pak Pendeta, cuma aku mau kasih tahu ini, mohon kalau misalnya narasinya sudah diucapkan jangan diulang lagi gitu, supaya tidak terjadi redundansi gitu. Kita ngerti kok kalau udah diucapkan Bapak dan Anak tidak sama. Nah itu tuh nanti di kedepannya nggak usah diucapin lagi gitu, supaya mempersingkat waktu. Silakan Pak Pendeta. Ya, tambah sedikit saja ya. Menjadi Tuhan dalam konsili mungkin yang dianggap konsili Nisea ya. Tidak ada manusia bisa menjadi Tuhan. Tidak ada non-Tuhan bisa menjadi Tuhan. Yesus memang Tuhan yang menjadi manusia. Bukan sebaliknya manusia yang dijadikan Tuhan. Siapa yang menjadikan dia Tuhan? Dia memang Tuhan yang menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Tuhan. Oke, silakan. Baik, saya ambil dari yang terakhir ya Pak. Dalam catatan saya ini terkait dengan penjelasan Pak Pendeta, Yesus memang Tuhan yang menjadi manusia. Ini
saya rasa ilmu Bapak ini ilmu yang murni dari barat ya, bukan dari timur tengah ini. Karena Ya. kalau dari timur tengah itu jelas sekali dikatakan Yesaya 43 ya, Yesaya 43 nomor 10 bahwa engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahnya. Hari ini Bapak membentuk Tuhan menjadi manusia, Yesus Tuhan yang menjadi manusia. Jadi itu bertentangan, Pak. Kita menghargai itu iman Bapak. Kemudian terkait ucapan Bapak tadi bahwa Bapak mati yakin langsung masuk surga. Oh, itu nggak bisa, Pak. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi menjelaskan banyak data bahwa manusia itu diupah berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Bahkan kalau Bapak melihat di dalam kitab Wahyu 20 ya, Wahyu 20 nomor 12, di situ orang-orang mati akan dibangkitkan kemudian untuk dihakimi dan akan diberi upah berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Jadi bukan Yesus yang menyelamatkan Bapa, tapi perbuatan Bapa lah yang akan menyelamatkan. Lalu kemudian di dalam Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang menolakku, dia sudah ada hakimnya. Apa yang menjadi hakim untuk membenarkan Bapa masuk surga atau neraka? Ya ucapan-ucapan Yesus, firman yang Yesus pernah ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Itulah yang akan menjadi upah, itulah yang akan menjadi ukuran, takaran Bapak pendeta diselamatkan atau tidak. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Sejak kapan Yesus berkata, akulah Tuhan? Sejak kapan Yesus berkata, aku adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Sejak kapan Yesus berkata, sembahlah aku? Itu nggak ada. Sedangkan yang menjadi takaran penghakiman Yesus nanti adalah ucapan Yesus ketika dia berada di tengah-tengah Bani Israel. Kristen ini bukan di tengah-tengah Bani Israel. Ada yang menggelitik tadi ketika Anda mengatakan Yesus menyamakan dirinya dengan Kristen. Salah besar, Pak Pendeta. Yesus itu adalah manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel, melakoni dirinya sebagai hamba Allah, sebagai konsep kepercayaannya adalah tauhid. Dia bersyariatkan syariat Taurat, dia sunat, dia puasa, dia sabat, itu semua dilakoni. Kemudian dia berkata, barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang menunjukkan dirinya sebagai penganut ajaran Taurat. Bukan ajaran Roma, Filipi, dan seterusnya, bukan. Nah, sedangkan Anda mengatakan Yesus menyamakan dirinya dengan Kristen, tidak mungkin. Di dalam Galatia 2 nomor 14, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Orang yang tidak bersunat hidup secara kafir. Berarti orang Kristen yang tidak bersunat adalah kafir. Bagaimana mungkin Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang kafir, Pak? Itu mustahil. Dalam Galatia berapa itu? Galatia 2 nomor 14. Lalu kemudian apalagi tadi? Bapak tidak bisa bekerja tanpa Yesus. Ini bahasa-bahasa yang murni, memang hanya cocok di gereja. Gak bisa dipakai di dalam berdialog, apalagi berdebat kayak begini. Karena semua akan terbantahkan dengan data-data dari Bible. Bagaimana mungkin ketika Tuhan mengatakan dirinya seorang diri, di sana ada Yesus? Bagaimana mungkin ketika Allah berfirman jadilah terang, di situ ada Yesus? Gak ada Yesus di situ, Pak. Jadi Tuhan melakukan pekerjaannya seorang diri. Tidak ada manusia yang menyertai dengan dia. Dia seorang diri Tuhan itu. Yesus belum. Dia manusia yang jelas-jelas nanti ibunya hamil, melahirkan dirinya, baru Yesus itu ada. Lalu kemudian Yesus sebagai Allah ditolak oleh orang Yahudi. Yahudi menolak Yesus. Bukan karena Yesus mengajarkan dirinya Allah. Bukan. Yesus mengajarkan dirinya Mesias. Rasa Mesias, cakupan Mesias, pengajaran Mesias, kepercayaan Yahudi tentang Mesias
adalah orang yang diurapin, seorang raja yang mampu membebaskan Bani Israel dari penjajahan di luar daripada Israel, seperti Hezekia, Gedeon, Daud, Salomo, orang-orang Saul, orang-orang kayak begini yang mereka tunggu, seperti Musa, bukan seperti Yesus. Jadi mereka menunggu Mesias, artinya mereka menunggu pembebas yang bisa membebaskan Bani Israel dari penjajahan. Bukan Mesias yang menjadi Tuhan, itu nggak ada. Jadi kalau Anda mengatakan Yahudi menolak Yesus, kata Yahudi ini saya arahkan kepada oknum. Jadi oknum-oknum yang menolak Yesus inilah, Pak, mohon didengarkan, oknum-oknum yang menolak Yesus inilah yang kelak mendirikan agama Kristen. Sekali lagi saya ulang, oknum-oknum, orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang munafik, mereka-mereka ini, Pak, adanya Kristen bukan dari ahli Taurat, adanya Kristen berasal dari penolak Yesus. Mereka ahli Taurat, mereka orang Farisi, mereka orang munafik. Tolong baca di dalam Matius 23 dari satu perikop, mulai dari data nomor 1 sampai nomor 36, Anda akan menemukan Kristen di sana. Endingnya di nomor 15, Pak Pendeta yang saya hormati. Matius 23, apa kata Yesus di sana? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan. Artinya meninggalkan kota Yerusalem, keluar, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu. Dan setelah orang masuk ke dalam agamamu, kamu jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa ahli Taurat? Siapa orang Farisi? Siapa orang munafik yang keluar meninggalkan tanah Yerusalem, yang tadinya penganut Torah, kemudian dianggap Torah itu adalah sampah, sengat maut, lalu mendirikan sebuah agama, yaitu agama Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus disebut di sana sebagai tokoh Kristen, Pak. Jadi penolak-penolak Yesus, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, keturunan Benyamin, yang berperilaku sebagai serigala nyamar domba, inilah yang kemudian mendirikan agama di luar daripada agama Yahudi. Makanya antara Yahudi dan Kristen ada hubungan. Kenapa demikian? Karena Kristen Katolik awalnya itu didirikan oleh orang-orang Farisi, dalam hal ini Paulus. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus ditolak, justru yang menolak Yesus inilah yang mendirikan agama Anda. Nah, kemudian yang terakhir, kita dan kata kami. Betul, kita ini bahasa kita, bahasa Indonesia. Kami ini adalah bahasa Indonesia. Tetapi dalam rasa bahasa Indonesia, cakupannya itu berbeda, Pak. Sama seperti yang Bapak terangkan. Ketika berbicara mengenai kita, misalnya nih, saya contohkan, saya ngajak, saya bicara sama Bapak, Pak Pendeta Budi Azali, besok kita ke Jakarta. Dengan demikian, Bapak dan saya ke Jakarta. Tapi ketika saya berkata, Pak Budi Azali, kami besok ke Jakarta, Bapak nggak ikut. Jadi ketika Tuhan mengatakan, Dia menciptakan kami, yang menciptakan serupa dengan kami, berarti serupa dengan saya yang sendiri, Pak. Bukan serupa dengan kita. Sehingga ketika Anda memahami kita itu di situ Tuhan sedang bercakap dengan Tuhan yang lain, bercakap dengan Yesus kah? Bercakap dengan pria kah? Dengan seorang wanita kah? Atau Tuhan yang perempuan atau Tuhan wanita? Atau ketika Tuhan berkata demikian, Yesusnya di mana? Sehingga kata kita itu identik dengan Tuhan sedang berbicara dengan Tuhan yang lain. Itu tidak ada itu, Pak. Bahkan Yesus dengan nyata mengatakan, Yohanes 8:42, aku datang nih, Pak. Aku datang bukan atas kehendakku. Tolong ini dibantah. Yohanes 8:42 ini, kenapa Yesus tidak mengaku dia datang atas kehendaknya sendiri kalau dia adalah Tuhan yang menjadi manusia? Saya ulang, kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku kalau dia adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma menjadi manusia? Ingat, Pak, kisi-kisi saya akan berikan.
Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, Kolose 2 nomor 9, bahwa jasadnya Yesus, kukunya, jari-jarinya, tangannya, hidungnya, matanya, rambutnya, ininya dan semua tubuhnya itu adalah jasmani ilahi. Ingat, jasmani ilahi, jasmani Allah itu sendiri. Filipi 2 nomor 6 8 jelas di situ, Tuhan Anda merendahkan diri, mengosongkan dirinya, bahkan lebih rendah dari manusia, mati di atas tiang salib. Berarti yang mati di atas tiang salib ini, kalau dia benar dengan konsep yang Bapak katakan, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, maka kenapa Yesus yang manusia ini berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Semoga Pak Pendeta bisa memahami pertanyaan saya di akhir. Silakan. Yohanes 8 ayat 42 itu justru tadi kan sudah saya jelaskan ya. Bersama-sama dengan Yohanes 5 ayat 30 dan Yohanes 5 ayat 19 sudah saya jelaskan itu. Bahwa Yesus dan Bapa itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pekerjaan Yesus adalah pekerjaan Bapa, dan pekerjaan Bapa ya pekerjaan Yesus, sehingga Yesus tidak bisa bekerja tanpa Bapa, tapi sebaliknya juga Bapa tidak bisa bekerja tanpa Yesus. Jadi itu saya kira sudah saya jelaskan, tidak perlu saya ulangi. Lalu Yesaya 43 ayat 10, kamu ini saksi-saksiku, demikian firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Loh, memang saya setuju. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, sesudah aku tidak akan ada lagi. Yang bilang bahwa Yesus itu Allah yang dibentuk siapa? Yesus dari semula adalah Allah. Bapak itu tidak bisa menjadi Bapak kalau dia tidak punya anak. Anak ini bukan tindakan memperanakan secara jasmani ya. Anak Allah itu adalah Allah. Dan dia bukannya Allah yang dibentuk. Jadi saya mengaminkan Yesaya 43 ayat 10, tidak ada masalah dengan itu. Dan laki-laki Yahudi, saya tidak percaya dengan penafsiran Yahudi yang manapun, karena mereka memang tidak mempercayai Mesias. Jadi semua ayat yang menunjukkan Yesus sebagai Allah dan sebagainya, maka tafsirkan secara kacau balau, tidak karu-karuan. Lalu kalau dikatakan bukan iman tapi perbuatan, sehingga Bang Suma tidak mempercayai keyakinan keselamatan saya, coba kita melihat ya dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Ini kan ayat yang sangat terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Jadi ini kata-kata Yesus sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada perbuatan baik apapun disinggung di sini. Lalu kita lihat lagi ayat 18-nya, Yohanes 3:18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi yang menganggap bahwa iman itu menyelamatkan, bukan hanya Paulus, tetapi juga Yesus sendiri. Lalu Yohanes 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya jelas bahwa dia mati di salib memang menebus dosa. Dan karena dia sudah membayar hutang dosa kita, kita yang berdosa, seharusnya kita yang dihukum, tapi dia menggantikan, memikul hukuman itu dengan mati di atas kayu salib. Maka kalau kita percaya pada dia, kita tidak bisa dihukum lagi. Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi selamat memang hanya karena iman. Dan kalau dikatakan dalam Wahyu pasal berapa tadi? Wahyu pasal 12 ya. 20:12 Pak.
20 nomor 12. 20 ayat 12. Ya. Dihakimi memang ya. Saya bacakan ayat 20 12 ya. Lalu aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Berarti ada banyak ya. Bukan cuma satu ya. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kitab yang banyak tadi. Itu mencatat dosa-dosa mereka. Dan mereka dihakimi menurut perbuatan itu. Perbuatan mereka. Dan itu orang-orang yang tidak percaya. Tapi kitab kehidupan itu mencatat orang-orang yang percaya. Sekalipun kitab ini bagi saya simbolis ya. Allah tidak butuh kitab. Saya saja pakai komputer, masa dia pakai kitab. Tapi ini simbolis. Yang tercatat dalam kitab kehidupan adalah orang-orang yang percaya. Dan yang itu tidak bisa dihukum. Itu pasti diselamatkan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Saya sudah menunjukkan Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Tidak perlu saya ulangi lagi. Sekarang saya akan tunjukkan satu ayat yang lain. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Ini salah satu dasar dari Tritunggal. Sekalipun di sini hanya kelihatan Yesus dan Bapa ya. Ini Yesus sebagai Allah tentu saja. Maaf, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau mau diterjemahkan secara hurufiah, sebetulnya I and the Father, we are one. I and the Father adalah dua pribadi. Jadi Yesus memang bukan Bapa. We, bentuk jamak lagi, are one. Dalam arti apapun one itu, Yahudi tahu bahwa dia mengklaim diri sebagai Allah. Dan itu dianggap sebagai penghujatan karena menurut mereka Yesus itu cuma manusia biasa kok ngaku sebagai Allah. Maka mereka kepingin membunuh dia. Galatia 2 ayat 14. Tidak sunat itu kafir. Galatia 2 ayat 14. Ini saya kira karena ayatnya tidak dibacakan lagi. Ini Paulus menegur Petrus dan sebagainya ya. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata pada Kefas atau Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan cara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa seseorang yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jadi karena dipotong tidak kelihatan, tapi artinya jelas bukan dikatakan yang tidak bersunat itu kafir. Jadi orang Yahudi itu memang sunat, non Yahudi tidak bersunat. Nah kalau yang yang Yahudi itu hidupnya buruk, munafik. Dibaca dari konteksnya di atas kelihatan mereka berlaku munafik. Bagaimana kamu bisa memaksa seseorang yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Bagaimana kalau kamu hidup buruk, kamu memberikan teladan kepada mereka untuk hidup secara baik? Itu tidak memungkinkan. Itu arti dari ayat itu. Bukan berarti yang tidak sunat itu kafir. Kisah 9 lalu diartikan bagaimana? Kalau saya bilang mengidentikan, Yesus mengidentikan diri dengan Kristen, kalau itu ditolak penafsiran itu, lalu artinya ayat itu apa? Selalu mengapa engkau menganiaya aku? Mau diartikan apa? Dan bahwa Yesus mengidentikan diri dengan orang-orang percaya, kita bisa melihat dari ayat-ayat yang lain. Mari kita melihat Lukas 10 ayat yang ke-16.
barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Jadi kalau saya memberitakan Injil, dan orang itu menolak saya, maka dia sama dengan menolak Kristus. Dan kalau dia menolak Kristus, sama dengan menolak Bapa yang mengutus Kristus. Lalu kita bisa melihat mengidentikan itu juga dalam Matius pasal 25. Ini terlalu panjang untuk dibacakan ya. Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Perumpamaan sekaligus suatu nubuat tentang penghakiman akhir zaman, di mana Yesus memisahkan domba-domba sebelah kanan dan yang kambing-kambing di sebelah kiri. Domba gambaran orang percaya dan kambing gambaran orang yang tidak percaya. Dan dia berkata pada domba-domba itu, pada waktu aku telanjang, engkau memberi aku bagian. Pada waktu aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku, dan pakainya. Domba-dombanya jawab, loh kapan kami melihat engkau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau dan pakainya? Yesus bilang, apa yang engkau lakukan kepada orang yang terkecil ini, kamu lakukannya untuk aku. Jadi saudara yang terkecil itu diidentikan dengan dia. Dan sebaliknya terhadap kambing-kambing, dia berkata, anyaklah dan pakainya, karena pada waktu aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku dan pakainya. Lalu dijawab, kapan kami melihat engkau dalam penjara dan kami tidak mengunjungi engkau? Apa yang kau tidak lakukan kepada salah seorang yang terkecil ini, engkau tidak melakukannya untuk aku. Laki-laki terjadi pengidentikan Yesus dengan orang-orang Kristen, bahkan orang Kristen yang terkecil. Lalu dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mendirikan Kristen. Matius 23. Memang Paulus itu orang Farisi, tapi dia orang Farisi yang bertobat lalu menjadi orang Kristen. Jadi kalau dikatakan dia mendirikan Kristen dan orang Farisi mendirikan orang Kristen, itu sama sekali tidak cocok sama sekali. Dia bertobat baru mendirikan Kristen. Sebelum dia bertobat, dia membunuh orang-orang Kristen. Bagaimana bisa dikatakan Paulus mendirikan orang Kristen? Mendirikan Kristen tidak memungkinkan sama sekali penafsiran seperti itu. Dan Matius 23, celakalah. Memang Yahudi itu tidak percaya kepada Kristus, makanya Kristus berkata, celakalah kamu, sederetan celakalah. Semua yang tidak percaya kepada Kristus celaka. Yang percaya berbahagia dan diberkati. Lalu kata kami itu menunjuk kepada siapa ya? Kalau dalam Kejadian 1:26, kalau tafsiran saya ditolak, maka kata kami itu tetap bentuk jamak. Lalu menunjuk pada siapa? Berarti Allahnya jamak. Tafsiran saya, kita. Jadi pribadi satu bicara kepada pribadi yang lain, mengajak untuk menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Tapi kalau itu ditolak, digantikan dengan kata kami itu menunjuk pada siapa? Tolong dijawab itu. Lalu Filipi 2 itu teori dia mengosongkan diri, disebut sebagai teori kenosis ya. Mengosongkan diri bukan berarti dia betul-betul berhenti jadi Allah. Allah tidak bisa berhenti jadi Allah. Teori kenosis mengatakan sebagian atau seluruh sifat-sifatnya dibuang. Kalau itu dibuang, dia berhenti menjadi Allah. Dan Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Itu hanya sifat-sifatnya disembunyikan. Itu pun kadang-kadang terlihat pada waktu misalnya dia melakukan mukjizat. Kalau Bang Suma menyamakan Yesus melakukan mukjizat dengan nabi-nabi atau rasul-rasul, perhatikan bagaimana rasul-rasul melakukan mukjizat. Dia melakukan mukjizat dalam nama Yesus. Tapi Yesus tidak pernah melakukan mukjizat menggunakan dalam nama Bapa atau siapapun. Tidak pernah. Dia melakukannya dengan kuasanya sendiri. Saya akan membacakan Yohanes 10 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, maksudnya mengambil nyawanya ya, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku.
Dia berkuasa menyerahkan nyawanya pada waktu mati. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Tapi dia berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Yesus membangkitkan dirinya sendiri. Sebagai manusia dia dibangkitkan oleh Bapa. Tapi sebagai Allah dia membangkitkan dirinya sendiri. Silakan. Oke, baik. Jadi banyak hal yang ingin saya tanggapi ya dari catatan saya terkait dengan penjelasan Bapak gitu ya. Pak Pendeta maksud saya dalam hal ini. Ya. Yang pertama terkait dengan Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Jadi saya ambil dari bawah sampai ke atas. Ini catatan saya ada 10 poin di sini ya. Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Dengan kata lain, Allah tidak bisa menjadi Yesus. Terima kasih dengan ungkapan itu Pak Pendeta. Ketika Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah, maka Allah tidak bisa menjadi Yesus. Karena Yesus itu bukan Allah. Yesus itu manusia, Pak. Mau dipakaikan pakaian lapis baja seperti apapun, Yesus manusia. Hanya orang yang bocor yang mengatakan Yesus bukan manusia. Ketika Yesus manusia, maka dia bukan Allah. Karena Yesus itu manusia dan Allah tidak bisa menjadi bukan Allah, maka Allah tidak mungkin menjadi Yesus dan Yesus tidak mungkin menjadi Allah. Karena ini adalah dua pribadi, dua hakikat yang berbeda. Allah tidak pernah berhenti menjadi Allah. Dengan demikian Allah tidak pernah menjadi anak manusia. Yesus anak manusia, Pak. Kemudian Yesus tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Allah. Kalau dia adalah Allah berarti dia berhenti. Aku datang bukan atas kehendakku. Ketika dia tidak maha berkehendak, maka dia berhenti jadi Allah. Berarti dia bukan Allah. Dan mustahil Allah itu berhenti menjadi bukan Allah. Kemudian saya ambil lagi, terangkat lagi. Kami ditujukan kepada siapa? Sama seperti saya berkata kepada Bapak tadi. Ketika saya mengatakan, Bapak Pendeta Budi Azali, kami akan ke Jakarta besok. Saya ke Jakarta dengan siapa? Ya saya dengan saya sendiri. Saya menggunakan kata kami untuk mengagungkan diri saya. Sama ketika saya berpidato di depan pasukan saya atau di depan staf saya. Bahwa kami tidak akan segan-segan memberikan kemudian ganjaran kepada kalian yang tidak melaksanakan aturan SOP dengan baik. Kami di sini, saya sendiri sebagai pimpinan. Makanya tadi muncul ketika Anda mengatakan kami di situ harus Trinitas, harus Tritunggal, harus kemudian ada Yesus di sana. Di mana Yesus di sana? Ibunya aja belum ada. Yesusnya sebagai apa di situ? Sementara ibu yang melahirkan dia aja nggak ada. Kemudian naik lagi. Paulus menganiaya Kristen. Ini tolong berhenti ucapkan kata itu, Pak. Itu nggak rasional. Bagaimana mungkin orang-orang Kristen dianiaya oleh Yesus? Orang-orang Kristen itu pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 11:26. Pengikut di Antioquia lah yang mula-mula disebut Kristen. Dan ingat, Pak, kalau Bapak sering belajar dan cinta dengan ilmu, baca 1 Korintus 11 nomor 1 dalam bentuk original teks. Apa kata Paulus di situ? Jadilah teladanku sebab aku juga adalah Kristus. Jadi Paulus 1 Korintus 11 nomor 1. Baca original teksnya. Ya. Jadi yang dimaksud Kristen, pengikut Kristus, kata Kristusnya itu merujuk kepada Paulus, Pak. Kalian orang-orang Kristen memang pengikut Paulus. Apa yang kalian lakukan? Ketuhanan, konsep ketuhanan, konsep keimanan, konsep keyakinan, konsep kepercayaan, tataran perbuatan, apapun yang menjadi kegiatan kalian di dalam rumah ibadah kalian, itu semua merujuk kepada Kristus Paulus atau Paulus Kristus. Oke, naik lagi saya ya. Kemudian ketika Bapak mengatakan Paulus menganiaya Yesus, Kisah Para Rasul di dalam Lukas 21 nomor 8, Pak. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu membawa namaku. Waspadalah supaya kamu, kata kamu di situ, Pak,
tidak merujuk kepada orang Romawi, tidak merujuk kepada orang Yunani, apalagi kepada kita orang Indonesia. Kata kamu di situ merujuk kepada angkatan pertama, murid-murid Yesus, di mana murid Yesus itu semuanya adalah Bani Israel. Tidak ada Bani Romawi di situ, nggak ada. Tidak ada anak daripada kaisar-kaisar yang ada, nggak ada. Tidak ada, Pak. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, kamu di situ Bani Israel, kamu di situ adalah penganut ajaran Taurat, bukan orang Kristen, Pak, bukan. Kristen itu muncul belakangan di Antioquia. Kristen itu pengikut Kristus. Kristusnya di sini bukan Yesus. Kristusnya di sini adalah Paulus. Nah, kemudian di data Lukas 21 nomor 8, coba Anda lihat di data nomor 12-nya Lukas. Punya Paulus. Tapi sebelum penyesat itu datang, mengaku dan membawa namaku, akulah dia. Terlebih dahulu kamu, murid-muridku Bani Israel, dianiaya, ditangkap, disolimi, dipenjarakan. Siapa pelakunya, Pak? Siapa pelakunya? Paulus. Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah manusia Yesus yang kau aniaya. Oh, Bapak mengidentikan yang dianiaya murid Yesus. Maka murid ini adalah Yesus itu sendiri. Murid yang dimaksud bukan Kristen, Pak. Murid yang dimaksud itu Bani Israel. Mereka orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Yesus. Tak ada yang menyembah Yesus, tak ada. Mereka murid-murid ini tidak ada yang menyembah Yesus. Yang menyembah Yesus itu, yang mengajarkan menyembah Yesus itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta tanda, tetapi tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Apa itu? Mati bangkit pada hari ketiga. Tanda Yunus. Jadi yang mengimani mati bangkit hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak ada tanda bagi mereka kecuali tanda Yunus. Siapa yang mengimani tanda Yunus? Kristen, Pak. Kristen mati bangkit pada hari ketiga, itu tanda Yunus. Dan tanda Yunus ini adalah tanda buat angkatan jahat. Terima kasih Anda sudah sampai level itu. Kemudian yang keenam, Galatia 2 nomor 14. Di situ Anda mencoba untuk mentafsirkan, Pak Pendeta. Tapi maaf, tafsiran Anda itu menyalahi konsep. Di dalam Yesaya 52, Pak, nomor 1, Yesaya 52 nomor 1, najis hukumnya orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke tanah Yerusalem. Catat itu. Jadi tidak ada tempat untuk orang-orang Kristen ini, nggak ada tempat. Yang kedua, Yehezkiel 44 nomor 6 sampai nomor 9. Semua kemungkaran yang dilakukan oleh Bani Israel, ada satu kemungkaran yang membuat Tuhan pencipta dan bumi murka semurka-murkanya. Apa itu? Memasukkan orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Jadi perbuatan keji yang dilakukan oleh orang Yahudi yang paling dibenci oleh Tuhan adalah memasukkan orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Bapak, Yesaya 52 nomor 1, najis orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9, najis hukumnya orang-orang Kristen yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Bani Israel. Bahkan Wahyu 21 nomor 27, orang-orang najis yang tadi haram hukumnya masuk ke surga. Wahyu 21 ayat berapa? 27. Dalil, Pak, dalil. Yang kelima, Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa ini? Aku datang bukan atas kehendakku, berarti aku tidak satu dengan yang maha berkehendak. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, berarti aku tidak satu dengan yang maha berkata, maha berfirman. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, berarti aku tidak satu dengan yang bisa berkuasa melakukan apa saja. Yohanes 8, Pak, Yohanes 8, tolong dicatat, itu hadiah buat Bapak. Yohanes 8 nomor 15, apa yang dikatakan di sana? Aku tidak menghakimi. Kalian menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, kata. Apabila aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar.
Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Tuhan yang mengutus aku. Sebab ada tertulis di dalam kitab Taurat, dua Pak, bukan satu. Dua saksi itu sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku. Satu, Bapa yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku. Dua, aku dan Bapa adalah dua. Oke, naik lagi Pak, karena data kita terlalu panjang, nggak apa-apa. Bapak catat, saya pun mencatat, tidak masalah. Yang keempat, Masya Allah, syukran. Yang keempat, Bang Gali, syukran. Anda membawa narasi Matius 20 nomor 28. Yesus memberikan nyawanya. Lagi-lagi, ini materi yang kalau bisa saya katakan, ini materi yang membuat agama Kristen itu apes. Maaf nih Pak, karena Bapak adalah seorang pendeta, saatnya saya bicara belak-belakan supaya yang dibawa ini 5.000 orang ini bisa memahami dengan baik dan benar. Matius 20 nomor 28 itu bukan ucapan Yesus, bukan firman Tuhan. Yang firman Tuhan itu adalah Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu baru firman Tuhan. Yesus tidak salah, Yesus orang benar, maka Yesus haram hukumnya dibunuh. Amsal 6 nomor 16, 6 perbuatan yang dibenci oleh Allah, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan alias membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Menurut Amsal 6 nomor 16 dan juga Keluaran 23 nomor 7, Yesus haram hukumnya dibunuh. Jadi Matius 20 nomor 28 nonsense, bullshit. Naik lagi, ketiga dari yang terakhir, Yohanes 3 nomor 16. Nah, ini menarik juga Pak. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Saya ingin tahu, ketika Yesus mengatakan dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Aku hanya dalam bahasa Yunani mono, artinya spesial. Pengutusannya hanya untuk satu cakupan, yaitu Bani Israel tok. Aku domba yang sesat dari Bani Israel. Percayakah Pak Pendeta atas ucapan Yesus tersebut? Kalau percaya, silakan gulung tikar, karena Anda bukan Bani Israel. Barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup. Barang siapa yang percaya kepada yang tidak dihukum. Percayakah Bapak kepada Yesus yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kalau percaya, buang konsep Tritunggal itu. Kalau percaya, buang konsep Tritunggal itu. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu. Hidup kekal ini maksudnya masuk surga Pak. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kalau percaya kepada Yesus, maka Bapa hanya sampai kepada level percaya Yesus hanya utusan Tuhan. Jangan dilebih-lebihkan kalau percaya kepada Yesus itu. Kecuali Anda Kristus, Anda percaya kepada Paulus Kristus, baru boleh menjadi Kristen. Tapi kalau percaya kepada Yesus Kristus, dalam hal ini anak Maria, maka Anda tidak boleh menjadi Kristen. Anda harus menjadi penganut Torah, yaitu penganut satu Tuhan, tauhid. Itu yang ketiga. Yang kedua dari terakhir, Yesus itu tidak dibentuk, kata Bapak. Kalau tidak dibentuk Yesus itu, pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, manusia Yesus sudah ada. Di mana Yesus ketika Tuhan sendiri? Kejadian 1 misalnya, pada mulanya langit, pada mulanya bumi tidak berbentuk dan kosong. Ruah Elohim melayang-layang. Yesusnya di mana di situ Pak? Ada? Nggak ada. Abad pertama baru Yesus baru lahir. Jadi
ketika Yesus tidak dibentuk, faktanya Yohanes 1 nomor 14, di sana dikatakan, dan firman itu telah menjadi daging. Arti dia dibentuk menjadi daging. Dalam bahasa Yunaninya itu arti sebenarnya itu daging. Yang terakhir, Bapa tidak bisa bekerja tanpa Yesus. Nah ini lagi nih. Bagaimana mungkin ada narasi-narasi seperti ini Bapak dari pendeta yang besar namanya, Bapak tidak bisa bekerja tanpa Yesus. Pada saat Tuhan kemudian menciptakan langit dan bumi, belum ada makhluk siapapun di sana. Jangankan Yesus, Maria ibunya saja nggak ada. Yesus tidak ada di situ. Yesus nggak ada. Pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi, jadilah terang, jadilah malam, jadilah bumi, jadilah Adam, jadilah semua jadi. Yesus belum ada, Pak. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Bapa tidak bisa bekerja tanpa Yesus? Satu aja tuh. Jadilah terang. Maka Tuhan menamai penerang untuk benda-benda langit itu disebut matahari. Tata matahari. Sekarang tolong tunjukkan datanya. Di mana Yesus pada saat Tuhan menciptakan terang itu. Demikian untuk sementara, silakan. Oke. Saya tadi katakan Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Demikian untuk sementara, silakan. Oke. Saya tadi katakan Allah tidak bisa berhenti menjadi Allah. Dan lalu Bang Suma mengatakan jadi Allah tidak bisa menjadi Yesus. Ini kata menjadi itu yang saya persoalkan ya. Jadi pada waktu dalam Yohanes 1:14 dikatakan firman itu menjadi daging atau firman itu menjadi manusia, itu tidak sama seperti nasi menjadi bubur. Nasinya hilang tinggal buburnya. Kalau diartikan dalam arti seperti itu, memang tidak bisa Allah menjadi manusia. Allahnya hilang tinggal manusianya. Tapi yang dimaksud dengan Yohanes 1:14 itu, Allah menjadi manusia itu dia ketambahan hakikat manusia. Ilahinya itu tetap persis ada dari semula sampai dari selama-lamanya itu ada ilahinya. Tapi dia lalu ketambahan manusia. Karena sebagai Allah dia tidak bisa mati, tidak bisa menderita, apalagi mati. Padahal dia mau menebus dosa, dia harus menderita dan mati. Karena itu dia menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, Allah dan manusia ini, dengan adanya kemanusiaan itu, dia bisa menderita dan mati untuk menebus dosa. Jadi memang saya tidak percaya bahwa Allah itu berubah menjadi Yesus sebagai manusia. Lalu Allahnya hilang. Saya tidak percaya seperti itu. Allahnya tetap, tapi ketambahan kemanusiaan. Sehingga mulai dari inkarnasi dan seterusnya, dia disebut the God Man. Sungguh Allah dan sungguh manusia dalam satu pribadi. Tentang kehendakku sudah dijawab, saya tidak akan mengulang itu. Kalau tadi lalu kata kami, diartikan aku, misalnya pidato kami, ya memang itu tradisi orang Indonesia. Apakah itu tradisi dari orang-orang Yahudi? Sama sekali tidak. Jadi jangan terapkan tradisi kita kepada Alkitab, karena Alkitab ditulis sesuai dengan tradisi mereka, bukan sesuai dengan tradisi Indonesia. Lalu sebelum Kisah Rasul 9, itu sudah ada orang Kristen ya. Jadi sejak Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, 3.000 orang bertobat menjadi orang Kristen. Cuma disebut Kristen itu baru pertama kali di Antioquia. Tapi sebetulnya mereka Kristen, mereka percaya kepada Kristus, mereka dibaptis. Dan 1 Korintus 11 ayat 1, 1 Korintus 11 ayat 1, teladani aku gitu ya, betulnya ya. Teladani aku seperti aku juga. Chris,
putus. Silakan dibaca, Pak. Ya memang Pak, pasti ada penyuplaian ya. Dalam Alkitab bahasa Inggrisnya pun ada penyuplaian. Misalnya di dalam King James ya, be ye followers of me, even as I also am of Christ. M itu ditambahkan. Kalau tidak ada penyuplaian, kalimat itu menjadi kacau artinya. Jadi menurut saya tidak ada masalah dengan terjemahan Indonesia. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dan semua pendeta, semua orang Kristen boleh mengatakan demikian. Ikutlah aku, selama aku ikut Kristus. Dan saya mengatakan kepada jemaat saya, kalau saya berhenti ikut Kristus, jangan ikuti saya. Tapi kalau saya ikut Kristus, kamu ikuti saya. Karena mengikuti saya pada waktu saya mengikuti Kristus, berarti mereka juga mengikuti Kristus. Dalam masalah dengan Yunani yang menurut saya. Lalu murid-murid Yesus itu hanya orang Israel. Tidak menurut saya. Memang kalau 12 rasul itu orang Yahudi semua. Tapi murid-murid Yesus itu orang Israel semua. Tidak. Ya. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1b ya. Lalu loncat ke ayat 4 nanti. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat atau gereja di Yerusalem. Ini orang-orang Kristen nih. Biarpun belum disebut Kristen. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar. Ya, karena penganiayaan mereka tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Lalu di dalam ayat 4, mereka yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan kalau kita lihat di dalam ayat lanjutannya ya, Filipus pergi ke suatu ayat 5 ya. Kisah Rasul 8 ayat 5, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria, bukan Yahudi, dan memberitakan Mesias pada orang-orang di situ. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria, bukan Yahudi, dan memberitakan Mesias pada orang-orang di situ. Dan kalau saudara baca lanjutannya, dia melakukan mujizat dan sebagainya, maka banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Lalu murid dan Kristen itu sebetulnya identik menurut saya. Yesus memanggil murid-muridnya, itu juga nantinya menjadi rasul-rasul, dan itu adalah orang-orang Kristen yang pertama. Jadi murid itu adalah orang Kristen. Kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31 ini kata-kata Yesus sendiri ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau tetap dalam firman, maka mereka benar-benar murid. Kalau mereka tidak tetap dalam firman, artinya mereka murtad. Mereka tidak benar-benar adalah murid. Orang Kristen yang sejati tidak mungkin murtad. Tapi orang Kristen yang ya Kristen KTP itu tentu bisa murtad. Yesaya 52 ayat 1 dan Yesaya 44 ayat 69. Memang kalau dalam perjanjian lama sunat itu diharuskan. Saudara masih bedakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan perjanjian baru itu secara teologis, saya katakan secara teologis, dimulai sejak Yesus mati di atas kayu salib. Waktu itu tirai bait Allah terbelah dua. Jadi bait Allah
dengan semua imam-imamnya, dengan semua korban-korbannya, dengan semua hari-hari rayanya, dengan semua hukum seremonial, keharusan sunat, lalu perjamuan Paskah, dan kalau berdosa sembelih binatang, itu dihapuskan semua. Efesus 2 ayat yang ke-15. Tapi dalam perjanjian baru, sunat tidak dibutuhkan lagi. Karena itu termasuk hukum upacara. Dan hukum upacara berlaku hanya sampai Kristus mati, lalu dibuang. Larangan makan, makanya kenapa orang Islam seringkali berkata, mengapa orang kesana makan babi? Tidak apa-apa makan babi zaman sekarang. Kalau zaman PR memang tidak boleh. Dan bukan cuma babi. Imam 14 itu begitu banyak yang tidak boleh dimakan. Tapi zaman perjanjian baru, Yesus sendiri jelas mengatakan semua boleh dimakan. Dari masalah. Yohanes 8 ayat 15. Yesus tidak menghakimi. Kamu menghakimi menurut aku, menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Memang ya, kalau dia tidak menghakimi itu dalam kedatangannya yang pertama. Dia datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan. Tapi kedatangan kedua, dia datang sebagai hakim. Dia pasti menghakimi pada saat itu. Saya akan tunjukkan Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 22-23 ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kalian orang Muslim menghormati Isa sebagai nabi. Apakah sama dengan menghormati Allah? Tidak sama. Dan ayat ini mengatakan barang siapa ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi hormat kepada Yesus dan hormat kepada Allah dan hormat kepada Roh Kudus harus sama. Karena mereka Allah yang setara, tiga pribadi yang setara. Lalu dalam Ibrani 9 ayat 27-28, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi ayat 27 berkata tentang penghakiman, dan ayat 28 mengatakan Yesus datang pertama itu untuk menanggung dosa banyak orang. Tapi dia akan datang kedua tanpa menanggung dosa, dan itu untuk menghakimi. Juga bisa dilihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi ada pengadilan jelas, dan Kristus memang menghakimi. Saya kira dalam hal ini Islam juga percaya bahwa Nabi Isa itu jadi hakim ya. Malah bukan Muhammad yang jadi hakim, tetapi Nabi Isa. Kenapa demikian? Dan Matius 28 dikatakan bukan kata-kata Yesus. Bagaimana bisa Matius 20 ayat 28 itu bukan kata-kata Yesus? Jelas sekali itu kata-kata Yesus. Dari mulai ayat 25 ya. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka.
Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Maksudnya orang Kristen harus rendah hati gitu ya. Dan barang siapa yang menjadi terkemukaan di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi jelas ini kata-kata Yesus ya. Dia 3:16 juga kata-kata Yesus dan mengatakan hanya iman. Dan Matius 24 Yesus hanya untuk Israel. Matius pasal 24. Masa ada Matius 24 ya? Matius 15 nomor 24. Matius 15. Maaf, Matius 15 ayat 24. Siap. Oke, ya Matius 15 ayat 24 saya salah tulis tadi. Ini kan kalau dilihat konteksnya ada orang perempuan Kanaan dan ini bukan orang Israel ya. Dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada suruh dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini hanya ujian kepada perempuan ini ya. Dan perempuan ini bertekun, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ujian lagi lebih keras lagi. Ayat 26. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu bertekun dalam ayat 27. Kata perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan lemah-lemah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi itu tadi cuma ujian. Dia lulus ujian dan anaknya disembuhkan. Lalu dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus itu utusan. Saya setuju. Memang dia utusan. Dalam bahasa teologi ya, itu diistilahkan dengan economic subordination. Kalau terjemahkan ketundukan demi keteraturan. Bapak anak roh itu sebetulnya setara. Tapi ada ketundukan anak kepada bapak dan roh kepada anak dan bapak. Sama seperti dalam suatu keluarga ada suami, istri, dan anak. Sebetulnya di hadapan Tuhan mereka sama-sama manusia. Mereka setara. Kalau mereka percaya Yesus sama-sama menjadi anak Allah. Jadi setara. Tapi demi keteraturan, istri harus tunduk pada suami dan anak harus tunduk pada orang tua. Seperti itulah Yesus diutus. Dia tunduk demi keteraturan. Kalau enggak satu kapal dengan 3 nakoda, nanti berantakan semua. Itu penjelasan dari Yesus sebagai utusan. Allah mengutus Allah. Pribadi yang satu mengutus pribadi yang lain. Nanti Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus datang dalam dunia. Jadi bukan hal yang aneh atau tidak masuk akal bahwa Allah mengutus Allah atau pribadi yang satu mengutus pribadi yang lain. Lalu Paulus dan Yesus, saya tidak habis pikir kenapa Paulus dan Yesus itu begitu dikontraskan. Saudara sendiri mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus berkata, ikutlah aku selama aku ikut Yesus. Paulus itu ikut Yesus. Dulunya dia menganiaya orang-orang Kristen, membunuh, tapi dia bertobat sejak mendapatkan penglihatan dalam Kisah Rasul pasal 9. Dan dia menjadi orang Kristen yang ikut Kristus. Menjadi rasul yang boleh dikatakan rasul yang paling hebat dari semua. Dan kenapa dikontraskan dengan Yesus? Tidak ada ajaran Paulus yang bukan ajaran Yesus. Kecuali kalau penghapusan hukum seremonial seperti sunat dan sebagainya. Itu memang dihapuskan dan itu semua rasul-rasul yang lain juga sama dengan Paulus. Jadi mengapa Paulus itu kok dimusuhi
sendiri oleh orang-orang Islam, saya sama sekali tidak mengerti. Kalau bisa tolong itu jelaskan. Yesus belum ada dalam perjanjian lama. Ya, Yesus sebagai manusia. Saya sudah katakan, dia baru ada sebagai manusia itu sejak menjadi janin di dalam kandungan Maria. Tapi Yesus sebagai Allah, dia ada dari kekekalan sampai kekekalan. Tidak ada saat di mana dia tidak ada atau belum ada. Bapak tidak bisa disebut Bapak kalau anak itu tidak ada. Bapak hanya bisa disebut Bapak kalau anak ada. Jadi Bapak dan anak sama kekalnya. Jadi pada penciptaan Yesus belum ada. Saya akan tunjukkan Yohanes pasal 1. Ya, ayat 1-nya bicara firman dan sebagainya sudah dibaca ya. Tidak usah dibaca ulang ayat 1-nya. Ayat 2-nya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu ayat 3 perhatikan ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia tuh firman ini, Logos Yesus. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Dan segala yang telah dijadikan. Bagaimana mungkin bisa Yesus belum ada pada waktu penciptaan? Dia pencipta. Dan itu terbukti dari kata pencipta yang bentuk jamak tadi dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Pencipta itu bukan cuma Bapa, tapi juga Anak, juga Roh Kudus. Semua pekerjaan di luar diri Allah, mereka bekerja sama. Sama-sama melakukan. Jadi pada penciptaan, Yesus sudah ada. Dia adalah pencipta. Dia yang menciptakan Maria. Tapi nanti sebagai manusia, dia dilahirkan oleh Maria. Tapi sebagai Allah, dia mencipta Maria. Sebagai anak, dia masih tunduk pada Maria. Sebagai manusia maksud saya. Tapi sebagai Allah, Maria harus menyembah dia. Dan harus percaya kepada dia. Kalau tidak, Maria pun akan masuk neraka. Silakan. Baik. Terima kasih atas paparan Pak Pendeta ya. Sedikit Gurunda, Afwan. Siap. Ya. Abis Gurunda dan Pak Pendeta Budi Asali ini, sesi ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab dari audiens ya, Gurunda ya, sama Pak Pendeta. Oke, terserah. Oke, mantap. Gurunda gimana? Oke, bisa. Ada dulu tanya jawab ya. Iya, habis Gurunda ya, Bang Andi. Iya. Oke, silahkan, Gurunda. Baik. Jadi yang pertama tadi ya di awal Pak Pendeta membahas terkait dengan Allah, kemudian jadi daging, itu tidak boleh. Anda mengidentikan kemudian bahwa Allah menjadi daging itu tidak sama seperti nasi menjadi bubur. Tapi faktanya Yesus ketika dia menjadi manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti bubur. Tidak bisa kemudian menjadi nasi. Jadi sama itu. Mau seperti apapun kalimatnya, Allah jadi daging itu tidak boleh disamakan nasi jadi bubur. Fakta di lapangan, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi itu fakta yang ada. Aku datang bukan atas kehendakku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, berkata apa-apa pun tidak. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai 1 Korintus 11 nomor 1, bahasa Yunaninya sangat jelas. Ginomai mebites katos kago Kristos. Jadi di situ dia tidak mengatakan sebab aku juga meneladani, tidak. Kalau Paulus meneladani Yesus, Paulus tidak mengajarkan ajaran Kristen. Yesus mengatakan sangat jelas, Lukas 16 nomor 17. Yesusnya berkata di sana,
bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Jadi Efesus 2 nomor 15 itu bullshit. Tadi saudara Pak Pendeta, syukran fisabilillah, mengatakan bahwasanya kenapa orang Kristen itu kemudian sangat memperlihatkan kontras antara Yesus dengan Paulus. Oh iya, memang betul, nanti saya jelaskan. Jadi ketika Paulus Anda katakan bahwasanya dia itu kemudian mengikut daripada Yesus, itu tidak mungkin. Kalau Paulus ini ikut kepada Yesus, maka mustahil kemudian Paulusnya itu mengajarkan tentang kekristenan. Mustahil dia mengajarkan kekristenan. Jadi 1 Korintus 11 nomor 1, di situ jelas Paulus mengatakan, jadilah teladanku, teladanilah aku, sebab aku ini juga adalah Kristus. Memites kargo Kristus, aku ini loh yang Kristus. Maka kamu pun harus mengikuti aku. Maka Kristen hari ini ketika ibadah hari Minggu, siapa yang diikuti? Yesus sabat, Yesus sunat. Ketika Kristen tidak sunat hari ini, yang diikuti siapa? Paulus. Galatia 5 nomor 2. Jadilah teladanku, sebab aku ini juga Kristus. Ketika aku mengatakan, jangan kau menyunatkan dirimu, barang siapa menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Kristen ikut siapa? Ikut Paulus. Berarti Paulus ini adalah Kristus bagi teman-teman Kristen. Kemudian murid Yesus bukan hanya Israel saja. Bapak tolong tunjukkan data ke saya. Ketika Yesus kemudian mengajar di sinagoge pada hari Sabat, dia masuk di tempat kelahirannya membacakan kitab Yesaya. Ada nggak jemaatnya orang-orang bersunat yang tidak bersunat bisa masuk? Nggak ada, Pak. Kan tadi datanya Yesaya 52 nomor 1, Yehezkiel 44 nomor 9. Orang-orang bersunat itu tidak ada tempat. Galatia 2 nomor 14, orang yang hidup secara kafir itu adalah orang yang tidak bersunat. Kenapa dikatakan ada kata kafir di situ? Kenapa ada kata kafir? Karena di situ Petrus kemudian makan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Maka dikatakan dia kafir. Nah, kemudian Yesus itu nyata di dalam kitab saudara. Hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Kemudian Matius 10 nomor 5 nomor 6 pembuktian bahwa Yesus tidak mengajar orang Roma dan Yunani yang tidak bersunat itu. Apa kata Yesus? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah ke bangsa murid-murid Yesus. Murid yang dimaksud sini adalah Bani Israel saja. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai kisah para Rasul 8 terkait dengan Filipus misalnya, sampai kepada nomor 35, di situ Filipus mengajarkan Injil Yesus, Pak Pendeta. Filipus memberitakan Injil Yesus, di mana di dalam 1 Yohanes 43, di situ sangat jelas 45, di situ sangat jelas Yesus memanggil Filipus, Filipus ikutlah denganku. Berarti yang mendapatkan mandat untuk menjadi pelanjut adalah Filipus. Filipus ikutlah denganku. Lalu di kisah para Rasul 8 nomor 35 sangat jelas sekali di situ Filipus memberitakan Injil Yesus. Markus 1 nomor 14 Yesus memberitakan Injil Allah. Tidak ada di sana Injil Markus, Injil Lukas, apalagi surah Paulus. Yang diberitakan kemudian Yesus di Galilea, Markus 1 nomor 14 adalah Injil Allah. Yang diberitakan kemudian oleh Filipus adalah Injil Yesus. Sinkron antara guru dan murid, antara murid dan guru. Sementara yang mendirikan agama Kristen bukan muridnya. Itu ya Pak ya. Jadi Yesus hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 16, nomor 17, aku diutus kepada non-Yahudi. Berarti Kristus yang Anda maksud adalah Paulus.
Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus untuk orang Yahudi, orang-orang yang bersunat. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, berarti non-Yahudi. Nah sekarang Pak Pendeta adalah pendeta atau tokoh atau gembala untuk non-Yahudi. Berarti Pak Pendeta dengan jemaatnya adalah pengikut Paulus. Gitu Pak. Kemudian sunat hanya ada di PL, di PB tidak berguna lagi. Nah ini saya katakan Anda adalah pengikut Paulus Kristus. Karena hanya Paulus Kristus lah yang mengajarkan sunat itu tidak berguna lagi. Sedangkan kalau Anda baca Lukas 16 nomor 17, Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat, Pak. Terkutuk. Itu kata siapa? Kata Tuhannya Bani Israel. Bagaimana dengan kata Yesus? Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 49. Dengarkan. Yohanes 7 nomor 49. Terkutuklah orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat. Jadi Bapak terkutuk menurut Yesus. Pendeta ini terkutuk. Nah kemudian yang kelima. Yesus datang untuk yang kedua kali, untuk menghakimi. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan. Kedatangan Yesus untuk yang kedua diterangkan dalam Yohanes 12:48, Pak. Ini catatan saya ya, yang ke-8 nih, yang kelima ini. Yohanes 12:48. Jadi yang menjadi tolak ukur penghakiman Yesus di akhir zaman itu adalah segala firman yang menjadi porsi Yesus ketika Yesus datang kepada Bani Israel. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan pada mereka. Firman, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi firman yang keluar dari mulut Yesus, selama 3 tahun dia menyampaikan firman Tuhan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Dia utusan Tuhan, dia rasul Tuhan, dia nabi Tuhan, dia Mesiasnya Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia hanya utusan Tuhan. Itulah yang akan menjadi tolak ukuran penghakiman kelak. Kemudian yang keenam, mengapa bukan Nabi Muhammad SAW yang datang? Rasulullah Muhammad SAW datang di atas muka bumi ini membawa Al-Quran. Manusia menerima, umatnya menerima. Ada tidak Rasulullah ditolak di Arab? Tidak. Ajarannya datang. Al-Quran 30 juz dibawa. Al-Quran 114 surah dibawa. 6.660 dibawa. Diterima semua oleh manusia. Ada yang mewakili dia itu untuk melanjutkan ajarannya. Yesus, siapa yang menjadi pelanjut Yesus? Enggak ada. Bani Israel menolaknya. Orang Kristen memelintir ajarannya. Enggak ada penerusnya. Maka ia datang menghakimi. Wa iskala rabbuka lil malaikat. Wa iskala Allahu ya Isa bin Maryam. A'anta qulta linnas. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menyembah dirimu dan ibumu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ayat selanjutnya, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Kata Yesus. Kata Yesus. Nah kemudian Rasulullah Muhammad SAW tidak datang karena ajarannya sudah sempurna. Surah An-Nisa ayat 3. Ya. Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu Islam sebagai agama. Aku ridha tentang Islam itu. Dan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Itu jelas itu dikatakan dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ketika datang, Yesus ketika datang, siapa pelanjutnya? Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Dombaku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku sunat, dombaku sunat. Ketika aku sabat, dombaku sabat. Ketika aku sujud dalam menyembah kepada Bapa, dombaku sujud.
bukan jingkrak. Ini data Pak di dalam kitab saudara. Kemudian yang ketujuh, Yohanes 13 nomor 7. Yesus hanya utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya adalah Dia yang telah mengutus Yesus. Dan yang kedua, hidup kekal itu mengenal Yesus yang Engkau utus. Jadi ada dua yang harus kita kenal. Yang pertama, Tuhan yang mengutus Yesus. Yang kedua, Yesus yang adalah utusan Tuhan. Kita lihat dalam Yesaya 63 nomor 9. Di situ dikatakan, Akulah Tuhan di dalam segala kesesakannya. Yohanes 63 nomor 9. Dalam segala kesesakannya. Bukan duta, bukan utusan, bukan Yesus, tapi aku sendiri. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel, bukan orang Kristen, orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret, bahwa Allah telah menjadikan Dia sebagai perantara kepada manusia, yang kemudian diberikan tanda-tanda, mujizat, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Yesus. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Allah yang melakukan, bukan duta, bukan utusan yang melakukan. Yesus hanya perantara. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan ciptaan bernama Yesus. Jadi mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang terjadi pada diri Yesus, semuanya adalah Allah yang melakukan melalui perantaraan Yesus. Maka Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sebab apa? Sebab aku manusia, aku ciptaan, aku hanya utusan. Buktinya kamu bisa menghidupkan Lazarus. Yes, karena itu Bapa yang melakukan melalui aku, bukan aku. Oke, lewat itu ya. Kemudian di dalam Bapa mengatakan Paulus itu ikut Yesus. Yesus untuk Israel, Paulus untuk Bani Israel, non Israel. Salah, tidak ikut Yesus dia. Yesus tunduk kepada Taurat, Galatia 4 nomor 4. Paulus tidak. Paulus tidak tunduk kepada Taurat. Roma 7 nomor 9 nomor 10 dan seterusnya, banyak data. Kemudian Pak Pendeta mengatakan Bapak tidak bisa disebut Bapak kalau tidak ada anak. Betul. Betul Pak Pendeta. Begitu juga Tuhan tidak bisa disebut Tuhan kalau tidak ada hamba. Ketika Tuhan sendiri tidak ada hamba, tidak ada ciptaan, siapa yang mau menyebutnya sebagai Tuhan? Siapa? Gak ada. Justru karena ada penyebutan Tuhanlah menandakan adanya hamba. Bukti adanya hamba karena adanya Tuhan. Bukan berarti tidak ada bapak kalau tidak ada anak. Contoh misalnya, Bapak Budi Azali, ketika Bapak masih bujang, apakah anak Anda sudah ada? Belum. Tapi Anda sudah ada. Berarti Anda ada pada posisi ada pada saat anak Anda belum ada. Berarti Anda boleh ada sebelum anak Anda ada. Tuhan itu ada sebelum hamba itu ada. Tuhannya Yesus ada sebelum Yesus ada. Itu biasa itu terjadi. Tolong dipahami. Kemudian yang terakhir. Oh, itu yang terakhir Pak Pendeta dari saya. Dari 9 catatan poin yang Anda bawa, yang terakhir Bapak tidak bisa disebut Bapak kalau tidak ada anak. Begitu juga saya katakan kepada Bapak Pendeta, Tuhan tidak bisa disebut Tuhan jika tidak ada hamba. Sebab tidak ada yang bisa menyebutnya Tuhan. Tidak ada yang menghambakan diri kepadanya. Sebab dia hanya seorang diri. Demikian, silakan. Ini sudah masuk acara tanya jawab kan? Kores? Atau bagaimana? Saya tidak ngerti. Iya. Kalau bisa waktunya jawabannya tanya jawab ya. Ya, sekarang kita udah masuk ke sesi tanya jawab ya.
Saya boleh permisi ke belakang sebentar ya. Iya. Ya silakan Pak Pendeta. Nah itulah Ikhwan ya sesi Bang Kores, iya ya. Berarti kalau udah sesi tanya jawab ini partisipan yang di atas boleh bergantian ya nanti ya, karena ini ngantri sekali teman-teman yang nunggu naik untuk bertanya kepada Bang Zuma juga Pak Pendeta Budi. Nanti bisa bergantian yang di atas setelah bertanya ya. Ya. Yang tanya jawab dulu narasumber, baru ke audiens. Narasumber dulu yang belum tanya jawab. Iya, narasumber mungkin satu pertanyaan aja. Gimana Ivan untuk yang kaum muslim maupun Kristen, semoga mendapatkan pengetahuan baru ya dari apa yang telah disajikan oleh narasumber-narasumber kita gitu. Dan hanya dengan dialog lah kita menjadi lebih bertoleransi kepada iman yang ada di luar iman kita. Mantap. Ya kedua Res, izin kalau bertanya dari audiens yang bertanya, sebaiknya pertanyaannya itu ditujukan kepada kedua narasumber. Jadi biar ada aksi dan reaksi, kan begitu. Lanjut. Ya mantap gitu. Jadi mohon untuk para calon-calon penanya untuk menyiapkan pertanyaan yang sifatnya itu dua arah ya. Oke. Oke, Pak Pendeta udah siap? Sudah. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke sesi ketiga ya, Ikhwan. Tanya jawab dari para penonton yang ada di atas. Kita mulai aja langsung dari audiens kita yang pertama, Abang Handi kita yang kita tuakan. Silakan Abangku. Ntar dulu kedua narasumber dulu belum tanya jawab Res. Oh ya udah. Kalau gitu silahkan Pak Pendeta dulu yang tanya. Iya, Pak Pendeta dulu yang bertanya kepada Gurunda. Gimana saya nggak ngerti? Iya, jadi ada dua sesi yang akan kita lalui sekarang. Yang pertama adalah para narasumber akan memberikan satu pertanyaan tanpa narasi di belakang atau di depannya kepada lawan narasumbernya begitu. Nah sekarang, iya ini. Jadi bukan dari audiens ya? Dan setelah itu gitu. Ini. Oke. Nah silakan Pak Pendeta, mungkin ada pertanyaan kepada Gurunda. Oke, bagaimana bisa dikatakan bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel, padahal dalam amal agungnya Matius 28 ayat 19 dia mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan sebagainya. Semua bangsa. Juga Kisah Rasul 1 ayat 8 juga seperti itu. Kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Bagaimana bisa ada dua ayat itu kalau memang Yesus itu hanya untuk Bani Israel? Oke, Guru udah ditangkap pertanyaannya? Baik. Jadi Siap, silakan. Kalau kita bercerita tentang perintah Matius 28 nomor 19. Yang pertama ada dua jawaban. Menurut ahli pakar Bible, Matius 28 itu hanya sampai data nomor 15-nya. Di data nomor 15-nya jelas dikatakan berita ini tersiar di tengah-tengah Bani Israel sampai hari ini. Selesai. Berita apa? Berita tentang pemberian upah kepada tentara-tentara yang ada. Jadi yang harus tersiar sampai hari ini adalah berita tentang mereka yang mendapatkan upah, bukan tentang pemberitaan Injil kepada seluruh bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus merujuk kepada original teks Matteo. Mungkin teman-teman bisa menunjukkan di situ. Jelas sekali terjemahan yang seharusnya dalam bahasa Yunani adalah jadikanlah murid seluruh etnis muridku. Coba lihat original teks Pak, sekali-kali lirik sana. Jadikanlah murid semua etnis muridku. Jadi ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, ke-12 keturunan dari Yakub tidak semuanya berkumpul di tanah Yerusalem. Maka murid-murid yang ke-12 murid, Yesus berpesan, Matius 10 nomor 5 nomor 6,
berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah ke bangsa di mana murid-muridku dibuat bercerai-berai oleh Tuhan. Di dalam Yehezkiel 5 nomor 12, nomor 15 dan seterusnya, Tuhan mengatakan, sepertiga darimu mati, sepertiga darimu kena sampar, sepertiga darimu kemudian aku buat bercerai-berai kemana angin itu pergi. Lalu Yeremia 23 nomor 2, nomor 3. Apa kata Tuhan di sana, Pak? Domba-dombanya dibuat bercerai-berai, dihamburkan ke seluruh penjuru bumi. Berarti domba yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 10, masih ada lagi dombaku di luar dari kandang ini. Domba yang dimaksud adalah Bani Israel yang ada di luar dari Yerusalem. Bani Israel yang ada tinggal di tengah-tengah orang asing, bukan orang Kristen, bukan orang Roma, bukan orang Yunani, bukan orang Chinese, bukan orang Indonesia yang dimaksud domba. Yang dimaksud domba Yehezkiel 50 nomor 17 adalah Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub. Waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Artinya waspadalah kepada non-Yahudi yang nyamar Yahudi. Waspadalah kepada yang bukan murid Yesus, nyamar murid Yesus. Jadi Yesus dalam Matius 28 nomor 19 ada 2 poin. Jadikanlah murid semua etnis, semua etnos muridku, semua ras muridku. Jadi semua ras muridku, 12 ras itu, jadikanlah mereka murid. Makanya Pak, jangankan kita nih, jangankan kita, orang yang percaya kepada Yesus, sesaman dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, merangkak, sujud menghormat kepada Yesus agar supaya disembuhkan anaknya. Apa kata Yesus? Makanan, roti yang disediakan untuk Bani Israel tidak layak diberikan kepada non-Israel. Tapi apa kata perempuan non-Israel itu? Benar Tuan, kurios. Tetapi bukankah sampah yang jatuh dari meja tuannya, bukankah guguk yang makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Bisa seperti itu keadaannya. Apa kata Yesus? Benar, sungguh benar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan oleh ibu tadi? Anaknya sembuh. Dikasih oleh Yesus, anaknya sembuh, bukan masuk ke surga. Anaknya sembuh karena percaya kepada sang tabib. Tapi soal roti hanya untuk Israel. Tetapi wanita itu mengatakan, benar Tuan, tetapi bukankah guguk makan sampah remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, yes, ibu, betul ibu, betul, kamu adalah guguk yang makan sampah dari Bani Israel. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Maka anaknya sembuh. Jadi Yesus hanya diutus kepada domba. Selain domba, Yesus anggap guguk. Dan itu bukan hanya kepada orang yang hidup 2000 tahun, bukan hanya kepada Kristen. Wanita yang sudah terseduh-seduh menangis memohon anaknya disembuhkan pun masih disebut guguk. Maka tidak ada kemudian guguk yang bisa menjadi domba. Domba ya domba. Kalau ada guguk merubah diri menjadi domba, itulah serigala yang menjadi domba. Demikian Pak Pendeta. Kalau saya yang ditanya, jawaban saya seperti itu. Makasih. Mantap Gurunda. Nah, berikutnya Pak Pendeta Buas. Gini, Res kasih kesempatan ke Pak Pendeta 2 menit menanggapi jawaban Bang Jumba, baru Bang Jumba kembali bertanya. Gitu kira-kira. Ada waktu. Saya kira saya cuma bertanya lalu dijawab itu saja. Saya tadi tidak mencatat apa-apa. Iya, paling gitu aja Bang Handi ya, adalah supaya sesuatu yang mustahil. Adalah sesuatu yang mustahil bahwa Matius 28 itu berhenti sampai dengan ayat 15. Itu paling-paling pandangan adalah dari orang-orang liberal. Kalau kita melihat Kodeks Sinaiticus, bisa dibuktikan, cari di Google, Kodeks Sinaiticus itu tetap berakhir sampai dengan ayat yang ke-20.
Jadi bagian itu asli ya, 16 sampai dengan 20. Di samping Bang Suma hanya menjawab kata-kata saya tentang Matius 28 ayat 19, tapi tidak menjawab Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Jadikan disuruh menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria. Di Samaria disebutkan sebagai bangsa dan itu bukan Yahudi. Sampai ujung bumi. Dan juga kalau di dalam Matius Yohanes 17 itu dari kandang yang lain ya. Itu menurut saya adalah orang-orang non-Yahudi. Jadi saya sebetulnya pertama saya respect kepada Bang Suma ya. Kalau dikatakan orang bahwa Bang Suma ini selalu menghujat, tetapi ternyata Bang Suma bisa berdebat dengan sopan dan baik. Juga hal yang kedua yang positif, Bang Suma hafal ayat kitab suci begitu banyak, bahkan dalam bahasa aslinya bisa tahu tanpa melihat. Pasti mempunyai ingatan yang luar biasa. Cuma sayangnya Bang Suma tahu ayatnya tapi tidak tahu penafsirannya. Jadi sama seperti Taurat tadi ya. Taurat itu memang terbagi jadi 3 sebetulnya. Taurat yang sifatnya moral seperti 10 hukum Tuhan tidak pernah dihapuskan. Itu yang dimaksud dengan Matius 75 ayat 17 sampai dengan 19. Tapi Taurat yang maksud yang seremonial itu dihapuskan, dan itu yang dimaksudkan oleh Efesus 2 ayat 15. Pak Pendeta, cukup sepertinya waktunya Bang Juma untuk bertanya. Izin. Iya. Ya. Oke. Oke, silakan. Ya, jadi giliran saya bertanya, namun sebelumnya 30 detik dari kalimat terakhir Bang Suma tidak bisa menafsir. Kita lihat contoh Efesus 12 ya, Efesus 2 nomor 15 dikatakan seremonial yang dihapuskan. Sayangnya di situ tertulis dan segala perintah yang ada di dalamnya. Jadi jangan ada ilah lain di hadapanku, itu dihapus. Jangan membunuh, dihapus. Makanya Yesus dibunuh. Jadi dikatakan di sana sangat jelas, jangan, dan segala perintah yang ada di dalamnya. Bahkan kalau kita lihat Galatia 5 nomor 1, di situ jelas dikatakan Pak, bahwa dengan matinya Yesus, Kristen dibebaskan dari aturan-aturan dan bahkan dimemerdekakan dari kuk penghambaan. Jadi Kristen tidak menghambakan diri kepada Tuhan pun boleh, kata Paulus. Oke, saya bertanya sekarang kepada Pak Pendeta. Ya. Tolong dibuka 1 Yohanes 3 nomor 2. 1 Yohanes 3 nomor 2, Pak. ya. Iya. Anak-anakku, ya anak-anakku yang kekasih, kita ini sekarang Saudara-saudaraku ya. ya, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos. Tapi belum jelas seperti apa nasib kita kelak. Tetapi kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Pertanyaan saya, keadaan Yesus yang sebenarnya, Pak, dia itu manusia atau dia itu Tuhan? Silakan. Keadaan sebenarnya dia itu Allah dan manusia dalam satu pribadi. Jadi naik ke surga pun ya manusianya itu dimuliakan, tapi tetap itu adalah manusia. Dan orang-orang percaya nanti akan dimuliakan sama seperti dia. Jadi pada waktu Yesus menyatakan dirinya, maksudnya kedatangan yang kedua ini ya, kita akan menjadi sama seperti dia, kita dimuliakan, dan kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sekarang kita tidak mungkin melihat seperti itu ya.
Sama seperti di dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 10 ya. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Lalu ayat 11-nya, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Lalu ayat 12-nya, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Kita tidak bisa mengenal Allah sepenuhnya kan? Tapi nanti waktu kita mati dan masuk surga, ataupun waktu Yesus datang kembali kedua kalinya, kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Bagian. Iya. Saya nanggapin ya bahwasanya ternyata Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu sama seperti kita. Jadi tadi Pak Pendeta mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Allah dan juga manusia. Berarti kita juga adalah Allah dan juga manusia. Ini bahaya ini, Pak. Inilah data yang kalau digunakan akal sehat untuk menelaah ya, terlepas daripada doktrin, dogma ya, kita hargai doktrin dan dogma itu kan produk rumah ibadah gitu ya, produk bapak-bapak gereja. Nah kalau kita menggunakan akal untuk menakar 1 Yohanes 3 nomor 2 ini, Tritunggal itu di sana hancur lebur. Karena ternyata kita juga ini adalah manusia ilahi. Kita juga adalah manusia yang Allah dan juga manusia yang theos dan juga adalah sama seperti Yesus. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan sama dalam keadaannya Yesus yang sebenarnya, maka kemudian Yesus itu sama seperti kita. Terakhir dari saya Pak Pendeta, 1 Korintus 15 nomor 28. Di situ ada pengakuan bahwa Yesus akan menaklukkan dirinya sendiri dan hanya tinggal satu saja, yaitu Allah. Jadi kesaktian Yesus, kegagahan Yesus, kekuatan Yesus, mujizat-mujizat Yesus semua akan dilululantakkan. 1 Korintus 15 nomor 28, dan hanya tinggal satu saja, yaitu Allah. Yesus akan sama seperti kita. Artinya Yesus akan hancur, Yesus akan ditaklukkan. Berarti Yesus yang tadinya nabi, Yesus yang tadinya rasul, Yesus yang tadinya perantara akan setara dengan kita di hadapan Allah. Kita semua adalah hamba Allah, Yesus adalah hamba Allah. Yesus adalah ciptaan Allah, Yesus adalah manusia yang juga akan mendapatkan upah sama seperti kita dari Allah pencipta langit dan bumi. Sebab kenabiannya, kesaktiannya, mukjizatnya, kekuatannya, tanda-tandanya akan ditaklukkan dan hanya tinggal Allah. Demikian. Mungkin sesi Ya, Kores. audiens. Kores. Nah, kemana nih moderator nih? Iya, silakan Kores. Kembali untuk audiens yang bertanya. Masih ke mute. Ya, jadi sekarang masuk ke sesi bertanya dari audiens. Satu pertanyaan yang diarahkan untuk kedua narasumber. Jadi untuk para narasumber silakan siap memberikan jawaban terbaiknya, dan akan dimulai oleh audiens pertama kita, Abang Handi. Bang Handi silakan. Ya, terima kasih. Kita sebagai penyimak yang baik tentu apresiasi kepada Pendeta Budi Asali bersama juga gurunda kita Bio KPM Abbas. Pertanyaan sederhana kok ini yang sering kita diskusikan. Para kedua narasumber tentu mempunyai kedua kitab suci. Kalau Bang Juma insya Allah kita umat Islam ada Al-Quran. Kalau Pendeta Budi Asali ada Bible.
Pertanyaan sederhana, apakah kedua kitab yang saya sebutkan tadi itu murni datangnya dari Sang Pencipta? Kalau murni, alasan dan datanya apa? Kalau tidak, alasan dan datanya seperti apa? Pak Pendeta Budi Asali dulu, silakan. Saya nggak ngerti apa yang disebut dengan murni ya. Maksudnya apa murni? Bersumber dari Sang Pencipta. Tidak ada embel-embel dari penambahan tulisan makhluk hidup di muka bumi. Itu intinya Pak Pendeta. Silakan. Iya, memang pasti bersumber dari Allah ya. Karena pada waktu para penulis Alkitab itu menuliskan, dia diberikan ilham dari Roh Kudus yang membuat tulisannya tidak bisa salah. Jadi wahyu di sini beda dengan ilham ya. Wahyu itu pada waktu seorang nabi mendapatkan sesuatu kebenaran dari Tuhan, apakah itu perintah atau nubuat atau apapun, yang tidak bisa diperoleh tanpa cara itu, wahyu. Maka itu diwahyukan. Tapi pada waktu dia bisa mendapatkan hal itu tanpa pemberian wahyu, maka wahyu tidak diberikan. Jadi Alkitab itu bukan seluruhnya wahyu. Tapi seluruh Alkitab ditulis dengan ilham Roh Kudus, dan itu yang lebih penting. Jadi orang-orang yang menuliskan itu diilhami Roh Kudus sehingga tulisannya tidak bisa salah. Cuma ini berlaku hanya untuk Alkitab aslinya yang kami sebut dengan istilah autograf, yang langsung ditulis oleh para penulis Alkitab. Dan itu sudah tidak ada barangnya. Yang ada hanya manuskrip-manuskrip atau salinan-salinan. Dan salinan-salinan itu jujur saja sudah mengandung kesalahan-kesalahan. Tetapi kesalahan bagaimanapun, kalau kami menafsirkan itu dengan benar, menafsirkan bukan cuma satu ayat lepas dari konteksnya, cuma satu ayat ditabrakkan dengan ayat yang lain. Kalau kita menafsirkan dengan benar, maka kebenaran yang didapatkan tidak akan berbeda. Baik doktrin Tritunggal, baik kristologinya, maupun doktrin keselamatannya, atau apapun yang lain, bahkan hukum-hukum moralnya pun tidak akan berubah. Jadi adanya kesalahan-kesalahan dalam Alkitab itu sama sekali tidak ada, tidak merugikan apapun ya. Jadi bisa tetap mendapatkan kebenaran yang benar-benar dari Allah. Asal menggunakan hermeneutics atau ilmu penafsiran yang benar, dan menafsirkan itu seluruh Alkitab ditafsirkan bersama-sama. Jadi menafsirkan satu ayat itu harus memperhatikan semua ayat dalam Alkitab yang ada hubungannya dan ditafsirkan bersama-sama, dan bukannya ditabrak-tabrakkan satu dengan yang lain. Itu jawaban saya. Sekian. Makasih Pak Pendeta. 2 Korintus 11 7 nomor 1, Markus 16 19 20 kan semua itu adalah meragukan. Pak Pendeta sudah mengakui juga. Enggak apa-apa. Ya. Silakan Bang Yuma dijawab pertanyaan saya, boleh menanggapi juga yang tadi. Silakan Bang Yuma. Oke, Bang Handi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah." Celakalah orang yang menulis sebuah buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, hanya ingin mendapatkan gelar Paulus rasul aja. Ini Al-Qur'an yang menarasikan. Nah, sekarang kalau konteksnya, original teksnya atau manuskripnya itu jelas-jelas murni firman Tuhan. Sekarang permasalahannya adalah, mari kita telaah apa yang terkandung kemudian dalam isi kandungan kitabnya teman kita Kristen. Pengakuan dari penulis. Pengakuannya. 1. Lukas menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Kalau dia ilham dari Roh Kudus, ilham dari Allah melalui Roh Kudusnya, tidak ada
Yohanes 21 atau Yohanes 1 nomor 29. Ada seseorang yang datang bernama Yohanes. Yohanes 21 nomor 24 nomor 25. Dialah murid, bukan akulah murid. Berarti bukan Yohanes murid Yesus yang menulis. Matius 9 nomor 9. Aku melihat ada orang bersama dengan Yesus bernama Matius yang duduk kemudian di rumah pemungut cukai. Jelas-jelas Matius bukan penulis Matius. Paulus, ada beberapa data yang kemudian disajikan. 1 Korintus 7:40, kemudian mengatakan lagi dalam 2 Korintus 8 nomor 10, lalu 2 Korintus 11 nomor 5. Ini pengakuan Paulus sendiri. Menurut pendapatku, menurut pendapatku, menurut pendapatku. Berarti selama ini Paulus memang Kristus, karena dia selalu berpendapat. Selalu berpendapat. Di dalam sebuah buku yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus, ada manusia satu orang yang selalu berpendapat. Menurut pendapatku, 2 Korintus 11 nomor 5, 2 Korintus 8 nomor 10, lalu kemudian 1 Korintus 7 nomor 40. Menurut pendapatku, menurut pendapatku. Ini Tuhan atau apa Paulus ini? 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan? Aku tidak berkata menurut firman Tuhan, tetapi aku berkata sesuai dengan orang yang bodoh yang ingin bermegah. Jadi, gimana ceritanya mau mengatakan itu adalah firman Tuhan, sedangkan itu adalah pendapat pribadi Paulus, hasil penyelidikan, hasil kesaksian orang yang kemudian dituliskan. Jadi, tapi ini karena kita dialog ya, kita menghargai iman saudara-saudara kita Kristen. Silakan Anda beriman kepada buku yang menyesahkan hanya terjemahan demi terjemahan. Silakan. Tapi ingat, Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, semua firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Jadi sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus telah menyelesaikan tugasnya menyampaikan firman. Catat itu. Mana firman-firman itu sekarang? Kenapa ditulis nanti 60 tahun setelah dia tidak ada? Kenapa ditulis nanti tahun 90-an? Kenapa ditulis nanti tahun 40-an, 60-an, 50-an, 70-an, 80-an, 90-an? Kenapa enggak ditulis pada saat itu? Sementara Yesus mengatakan, segala firman telah aku sampaikan. Dan ketika Yesus datang, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti aku tidak menambah, aku tidak mengurangi. Paulus, menurut pendapatku. Ini sudah keteledoran yang sangat luar biasa bagi kita yang mau menggunakan akal sehat. Maka Al-Quran kemudian mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah." Celakalah orang yang menuliskan kitab buku dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Sekira gitu Bang Handi. Terima kasih. Masya Allah, mantap. Terima kasih Bang Juma. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih untuk dua narasumber yang sudah memberikan jawaban beserta penjelasan dari satu pertanyaan Bang Handi. Berikutnya mungkin yang di atas yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan. Umi Dini mungkin sebagai host. Yang lain aja dulu. Itu tadi kata meme yang mualaf tuh mau tanya. Yang mana tuh? Meme baby clone. Oh, oke, silakan. Ya, silakan Ustaz. Mute-nya mungkin dibuka dulu. Oke, sambil menunggu ya Bang Toyib, ada pertanyaan? Ukhti Nora, Akhi Nikoboy, silakan. Boleh. Kalau nggak moderator nih bertanya nih. Silakan Bang Toyib. Boleh. Oke ya, ini untuk keduanya ya, untuk kedua pendebat ya. Oke, Ya. berkenaan dengan ajaran atau konsep ketuhanan, Musa di dalam Tauratnya memperkenalkan di dalam Ulangan 64, beliau memperkenalkan perihal Shema Yisrael ya. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad, yang diartikan sebagai hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Kemudian berkenaan dengan ajaran Yesus di dalam konsep ketuhanan, kemudian ketika bertanya orang Saduki dan ahli Taurat ya, di dalam Markus 12:28, kemudian Yesus menjawab di ayat berikutnya 12:29, di dalam Markus 12:29 ya, perihal hukum terutama. Kemudian Yesus menjawab, hukum terutama adalah hai orang Israel,
Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Ternyata di sini Yesus hanya mengulang secara letterlek atau secara verbatim saja apa yang sudah diperkenalkan di dalam Taurat Musa. Jadi perihal konsep ketuhanan, saya ingin bertanya kepada kedua belah pihak, baik ke Guru Ndajima maupun ke pendeta. Buas ya, apakah berdasarkan dalil yang sama di dalam konsep ketuhanan yang diperkenalkan oleh Musa dan Yesus, ini ajaran dulu ya, belum ada hubungan dengan Kristen. Ajaran itu atau konsep ketuhanan itu apa? Apakah seharusnya sama atau kalau berbeda kenapa? Karena mendasarkan pada dalil yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya bagaimana hubungannya dengan ajaran Kristen dan ajaran Islam? Apakah nanti ada kesamaan di antara ajaran yang keduanya tadi itu dengan dalil Ulangan 64 dan Markus 12:29 gitu. Sekian, ya. Pak Pendeta Buas, ditangkap pertanyaannya? Saya jawab dulu. Oke, silakan. Berulang kali dikutip ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu Esa, dan saya dari tadi sudah mengatakan saya mengaminkan ayat itu, karena kalau tidak saya tidak bisa mendapatkan Tritunggal ya. Tunggalnya itu saya percaya diambil dari ayat-ayat itu, jadi itu sudah tidak perlu saya bahas ulang. Tapi kalau dikatakan tidak ada ayat yang menunjukkan keilahian Yesus, saya akan di sini memberikan 12 ayat yang menyatakan keilahian Yesus. Pertama dalam Yesaya 9 ayat 5, kalau dalam bahasa Inggris Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, El Gibor. Dan itu digunakan dalam Yesaya 10 ayat 21 menunjuk kepada Bapa. Istilah yang sama ditujukan di sini menunjuk kepada anak, pada Yesus. Lalu Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman ini menjadi manusia, jadi firman itu pasti Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah. Lalu Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan, maksudnya di dada Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, terjemahan yang benar sebetulnya bukan anak tunggal Allah, tapi satu-satunya Allah yang diperanakkan. Bapa itu Allah, tapi dia tidak diperanakkan. Roh Kudus juga demikian. Nah, anak adalah satu-satunya Allah yang diperanakkan. Jadi ayat ini Yohanes 1 ayat 18 mendukung keilahian Yesus maupun mendukung Tritunggal. Lalu Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Disebut Tuhan maupun Allah ya. Dan Yesus mengakui dalam ayat 29 itu sebagai pengakuan iman. Ya, dalam Kisah Rasul 20 ayat 28, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Allah, ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kata anak itu seharusnya tidak ada, jadi katanya menunjuk pada kata Allah. Tapi pada saat yang sama pasti menunjuk pada Yesus karena adanya kata darah. Jadi ayat ini menyatakan Yesus sebagai Allah. Lalu dalam Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Kata ia jelas menunjuk pada Mesias itu atau Yesus ya. Jadi ayat ini menunjukkan Yesus sebagai Allah. Di Filipi 2 ayat 5b sampai 7, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan seterusnya. Jadi dalam rupa Allah, tapi dia menjadi manusia. Ya. Titus 2 ayat 13, dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi di sini Yesus Kristus disebut Allah yang Maha Besar dan juga Juru Selamat kita. Lalu Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak, mestinya kepada anak, ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya dan seterusnya.
Lalu 2 Petrus 1 ayat 1, dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Dia disebut Allah dan juru selamat. Lalu 1 Yohanes 5 ayat 20, akan tapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia atau Yesus Kristus pasti adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dan yang terakhir Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kalau Wahyu 1 ayat 8 diperhatikan, ayat 7-nya bicara tentang Yesus, ayat 9 sampai seterusnya bicara tentang Yesus. Jadi Wahyu 1 ayat 8 pasti juga bicara tentang Yesus dan dikatakan sebagai Alfa dan Omega. Itu menunjukkan kekal ya. Alfa huruf pertama dan Omega huruf terakhir, berarti kekal sampai kekal. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Ini semua bukti-bukti keilahian Kristus. Sekian dari saya. Iya, terima kasih untuk jawabannya Pak Pendeta Buas. Sekarang kita akan mendengarkan Gurunda memberikan jawaban. Silakan Gurunda. Oke, baik. Ya, jadi saya awali ya dengan 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Jadi Yesus itu datang bukan sebagai malaikat, bukan datang sebagai hewan, bukan datang sebagai tumbuhan, apalagi datang sebagai Tuhan. Dia hanya datang sebagai manusia. Waspadalah kepada orang munafik. Apa munafik itu? Kata Yesus ya, waspada kepada orang munafik, waspada kepada orang Saduki, waspada kepada ragi Parisi dan seterusnya. Kenapa kemudian Yesus meminta murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada orang munafik? Orang munafik itu berkata di mulutnya Yesus itu manusia, tapi pada prinsip keyakinannya Yesus itu adalah Tuhan. Jadi apa yang ada di mulut tidak sesuai dengan hati, itu adalah munafikun. Nah, 2 Yohanes 1 nomor 7, plenos atau penyesat atau pembohong itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Ketika ada manusia mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka mustahil Yesus itu menjadi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Kalau Yesus diimani sebagai manusia, datang sebagai manusia, maka itu sama halnya harus diimani Yesus itu bukan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Kemudian terkait dengan pertanyaan saudara kita, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, inna masalah Isa indallah kamathali Adam. Jadi terkait dengan oknum yang datang kepada Bani Israel, cuman ada satu dengan 2 konsep yang berbeda. Ada satu manusia bernama Maria yang menurut Islam adalah Maryam, seorang perawan yang kemudian melahirkan seorang manusia bernama Yesua atau Iso atau Isa atau Yesus. Namun dalam konsepnya, perjalanan konsep dan paradigma berpikir kepercayaan umat manusia, Nabi Isa alaihissalam dalam tataran diselamatkan ke langit sebelum penyaliban. Sedangkan Yesus menurut Kristen dibunuh dulu, baru kemudian terangkat ke langit. Inilah yang membedakan kita. Yesus mati di Islam, Isa tidak mati, melainkan terangkat ke langit. Ini yang membedakan antara orang Kristen dan Islam. Ketika ditanya untuk apa Yesus mati, bukankah itu pelanggaran? Amsal 6 nomor 16, Keluaran 23 nomor 7, bahkan Matius 19 kata Yesus ketika ditanya oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, Guru, perbuatan apa yang perlu kami lakukan supaya kami bisa masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Lakukanlah segala perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan harus kamu lakukan supaya kamu masuk surga. Jadi bukan perintah Paulus, tapi perintah Tuhan.
Kalau ada kemudian yang mentaati perintah Paulus, berarti Paulus menjadi Tuhan, menjadi Kristus menurut pandangan 1 Korintus 11:1. Kemudian lakukan segala perintah Tuhan. Murid bertanya, perintah yang mana wahai guru? Pertama, jangan membunuh. Jadi pembunuhan itu adalah kekejian. Pembunuhan itu adalah hal yang dibenci. Siapa yang melakukan pembunuhan, maka dia jatuh ke dalam dosa. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah perbuatan dosa, tapi dipoles menjadi penyebab terhapusnya dosa-dosa. Kematian Yesus adalah penebusan dosa, padahal kematian Yesus adalah melahirkan dosa. Siapa yang melanggar perintah Tuhan, jangan membunuh, tapi membunuh, dosa. Siapa yang mengimani dosa sebagai satu inti keselamatan, itu celaka namanya. Kemudian kita masuk ke dalam ajaran kasih. Hukum yang dijelaskan oleh Pak Pendeta saya singgung sedikit. Hukum terutama dan utama. Hukum terutama dan utama menurut yang penanya tadi, sahabat kita yang bertanya, itu Anda boleh lihat di dalam Ulangan 11 nomor 1. Lolos enggak Kristen di sini? Enggak. Ulangan 11 nomor 1 menurut Yesus di Matius, kasihilah Tuhanmu, kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap akal, kekuatan, hati, intinya akal, budi. Ya. Kasihilah Allahmu dengan akal budimu diantaranya. Nah, kalau kita mengasihi harus dengan akal. Berarti akal ini yang harus berpijak kepada dalil. Bukan dalilnya yang kemudian yang mengikuti keinginan kita. Nah, sekarang kita lihat dalam Ulangan 11 nomor 1. Lakukanlah dengan setia segala perintah yang difirmankan. Dengan begitu kamu akan kasih kepada Allah. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan cara apa mengasihi Allah itu? Taat, tekun, teratur, continue, konsisten, istiqomah di dalam menjalankan tuntunan, perintah, aturan dan semua yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa alaihissalam berdasarkan dengan kitab yang dimiliki oleh teman-teman Kristen. Kemudian di dalam Ulangan 11 nomor 1 ini jelas cakupannya. Yang disebut kasih adalah mentaati segala perintah. Sedangkan menurut orang Kristen, kasih itu adalah meniadakan perintah Tuhan lalu mengikuti ajaran Paulus. Itu kasih menurut Kristen. Kemudian di dalam Yosua 22 nomor 5, perintah Tuhan di sana adalah lakukanlah dengan setia, lakukanlah segala apa yang diperintahkan Allah melalui hambanya Nabi Musa. Itu baru kasih. Jadi sunat, jangan makan babi, ibadah sabat, sholat, puasa. Itu yang harus dilakukan kalau kasih kepada Allah, kalau kasih kepada Tuhan. Bukan membatalkan segala perintah-perintah Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Ulangan 26 nomor 27. Ulangan 21 nomor 23. Orang yang berdosa selayaknya orang yang kemudian tidak menjalankan perintah-perintah Tuhan. Kalau dia dihukum, mayatnya tidak boleh menyentuh tanah. Itulah yang terjadi terhadap Yesus. Makanya Paulus menuliskan Galatia 3 nomor 13, terkutuk Yesus di atas tiang salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang di atas tiang salib. Nah, sedangkan yang terkutuk ini menurut Tuhan adalah orang yang menggagalkan dan tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Orang-orang Kristen merdeka tidak menjalankan perintah-perintah Tuhan karena sudah ada korban, yaitu Yesus di atas tiang salib. Sekira begitu ya dari saya. Yang jelas pada intinya bahwasanya Isa alaihissalam diselamatkan yang adalah ciptaan Tuhan, sedangkan Yesus adalah pengganti Nabi Isa yang mati di atas tiang salib, yang sekarang dituhankan oleh saudara-saudara kita Kristen. Demikian. Bang Kores selanjutnya Memei katanya tadi kelewat. Moderator. Langsung aja silakan. Silakan Mei. Memang mau minta dalilnya di mana Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu dilahirkan. Mau sekalian laporan sama Bang Juma. Memang udah bisa ngaji sekarang, Abang. Alhamdulillah, Masya Allah.
Subhanallah. Iya, lanjut. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya diulang di mana dalilnya? Ya. Memang minta dalil di mana Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dilahirkan. Dalam Lukas pasal 2 ayat 1 dan seterusnya ya. Saya akan bacakan Lukas pasal 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasar di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampen dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lalu kalau dilanjutkan ayat 8 dan terusnya, malaikat-malaikat memberi kabar baik atau Injil itu kepada gembala-gembala yang menjaga kawanan ternak di padang. Dan gembala-gembala adalah orang-orang pertama yang datang ke kandang di mana Yesus dilahirkan. Sekian jawaban saya. Bang Juma, Nabi Isa alaihissalam. Kores. Ya, thank you Pak Pendeta Buas untuk jawabannya. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara terkait tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ya jelas lahirnya di Palestina, di mana Palestina ini adalah tempat kelahiran beberapa nabi, beberapa rasul. Di antaranya Nabi Isa itu sendiri. Hanya saja di Al-Quran tidak dijelaskan secara terinci seperti terincinya kelahiran Yesus di dalam kitab saudara kita Kristen. Nabi Isa hanya diterangkan kelahirannya sebagai tanda bukti kenabian dan mukjizat kepada Bani Israel yang ada di Palestina, yang kemudian disebut Bethlehem atau dalam bahasa Arabnya itu Baitul Lam atau yang dekat dengan Baitul Maqdis. Jadi tidak dijelaskan tempat lahirnya di Al-Quran dengan mengatakan Palestina, tetapi itu menurut tafsiran yang ada bahwasanya beliau lahir di Palestina sebab dia datang diutus untuk Bani Israel. Silakan. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber yang telah memberikan jawaban terhadap pertama. Ini Bang Kores sedikit mungkin kalau yang sudah bertanya bisa bergantian karena di bawah banyak sekali yang ingin bertanya sama Bang Zuma dan Pendeta Budi. Harap dimaklumin ya teman-teman ya, Meme ya. Oke, silakan dilanjut. Ya, berikutnya sebelum aku juga pengen bertanya ya. Ada kawan Kristen nggak di sini? Di atas? Ya udah, lebih lancarnya giliran Kores yang bertanya, aku yang ambil alih. Selanjut. Ya, kalau ada kawan Kristen didahulukan aja Bang Handi, silakan bertanya. Belum ada ya? Ya wes atau kalau belum ada. Nah, ini aku akan bertanya kalau begitu. Gurunda dan Pak Pendeta siap-siap ya. Tadi kita sudah menyimak bagaimana Kristologi dan Trinitas ini dijabarkan oleh kedua belah pihak. Nah, terus pertanyaannya itu adalah tentunya tentang topik tersebut, yang ini semoga menjadi bahan renungan kita bersama gitu. Nah, ini muka moderatornya Ivan, tapi ini filter. Jadi pertanyaannya ini untuk Pendeta Buas dan juga Gurunda. Ketika kita membicarakan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam ini, lalu kemudian Islam dengan dalil-dalilnya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah atau ilah, dan juga kekristenan dengan pengajarannya yang didapat dari masih kecil itu meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juga juru selamat. Nah, pertanyaannya begini ya,
Sebagaimana pengetahuan yang sudah dimiliki oleh Pendeta Buas dan juga Gurunda, yang aku ingin tanyakan adalah siapa yang pertama kali menyembah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam ini menurut pengetahuan kalian berdua? Silahkan. Terima kasih. Siapa yang pernah menyembah Pertama kali. Waduh, kalau pertama kalinya ini yang memusingkan ya. Jawabannya Yang jelas salah satu dari para rasul ya, mestinya bentar ya, saya cari ayatnya. Para rasul. ini kan Ini ya, Matius pasal bukan ya. Ya nggak apa-apa, dinikmati aja dulu waktunya Pak Pendeta. Kita tidak sedang terburu-buru kok. Kalau dilihat dalam Injil Matius ini, Matius 2 ayat 11 ya, itu pertama kali Matius 2 ayat 8 itu pertama kali. Nanti deh. Matius 2 ayat 11 ya. Jadi itu orang-orang Majus yang datang mencari Yesus dan sebagainya. Dan dalam Matius 2:11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Perhatikan bahwa kata anak itu didulukan daripada Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Dia itu dalam bahasa Inggris him. Jadi bukan Maria yang disembah, bukan kedua-duanya disembah, hanya Yesusnya. Jadi setahu saya hanya ini bagian yang menunjukkan penyembahan pertama kepada Yesus. Oke. Tapi selain itu ada banyak lain yang lagi, tapi yang siap. satu ini yang penyembahan pertama. Kalau saudara tanyakan yang pertama, ya yang ini. Sepanjang saya tahu. Terima kasih jawabannya Pak Pendeta ya. Ini sudah divalidasi. Ini sudah divalidasi oleh Pak Pendeta sendiri. Pengetahuan kita bersama. Yang pertama kali menyembah Yesus itu untuk penonton baik Muslim maupun Kristen adalah orang Majusi. Bukan Yahudi, bukan murid Yesus atau ibunya, tapi orang Majusi. Nah, pertanyaan yang sama, silahkan Gurundaku. Oke, baik. Yang pertama sama seperti suara saya kedengaran kan? Cek. Suara saya kedengaran. Gurunda, silakan. Oke, baik. Sama seperti Pendeta Azali ya, Budi Azali yang mengatakan bahwasanya Matius 2 nomor 11 dan juga Matius 16 nomor 1 jelas sekali masih bayi pun Yesus sudah disembah. Siapa yang menyembah? Orang Majus. Majusi adalah orang-orang kafir laknatullah, penyembah matahari. Noise, penyembah matahari. Jadi yang mencontohkan menyembah Yesus adalah penyembah. Ya, mohon ya. Jadi orang yang pertama mencontohkan menyembah Yesus itu adalah orang Majus. Jadi kalau dikatakan siapa yang dicontoh oleh orang Kristen menyembah Yesus? Orang Majus, penyembah api. Yang kedua, Markus 5 nomor 6. Yang kedua nyembah Yesus. Ada orang yang kesurupan setan, kemasukan roh jahat, siang malam dia teriak-teriak, dirantai pun dia tidak bisa. Dia di kuburan setiap hari, kemudian dia mengganggu orang-orang, dirantai nggak bisa, teriak-teriak. Ketika dia melihat Yesus, orang yang kerasukan setan ini
tiba-tiba dia lari kemudian untuk menyembah Yesus. Jadi contoh yang kedua yang memberikan contoh menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Sorry ya teman, HP saya lowbat. Tolong cas iPhone dulu Om. Jadi ada dua contoh. Yang pertama, kan tadi pertanyaan siapa yang pertama kali? Yang pertama kali adalah orang Majusi, penyembah matahari. Yang kedua adalah orang yang kerasukan setan. Saya kira cukup, karena kalau orang-orang benar, murid-murid Yesus, tak ada satupun yang melakukan hal yang sama. Demikian. Terima kasih Gurunda penjelasannya. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Masya Allah. Oke, berikutnya di sini ada Ukhti Nora dan Niko Boy. Ya. Oke, silakan Ukhti Nora. Ya. Ya, saya mau bertanya ya sama Pak Pendeta dengan Gurunda Zuma. Di Yohanes 14 nomor 16 sampai 17, di situ Yesus mengatakan Yohanes 16 dan Yohanes 14 nomor 16 sampai 17. ya. Di situ Yesus meminta kepada Bapaknya untuk mengirimkan seorang penolong, Menolong yang lain. yaitu Roh Kebenaran. Pertanyaan Ya. saya kepada Pak Pendeta ya, siapa Roh Kebenaran ini? Apakah dia menyerupai manusia juga atau tidak? Terus kepada Gurunda Zuma, apakah memang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis atau dalam sumber yang lain bahwa Nabi Isa itu menubuatkan atau mengatakan akan ada nabi yang lain lagi yang diutus oleh Allah? Nah, cuman itu aja. Silakan. Siapa dulu? Siapa dulu? Oke. Pak Saya bukan. Silakan. Siapa? Karena Pak Pendeta tamu yang kita hormati. Saya dulu ya. Iya. Penolong yang lain ya. Kata penolong ini dari kata Yunani parakletos. Dan itu juga digunakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, kata pengantara ini diterjemahkan dari kata Yunani parakletos juga, ya. Jadi parakletos itu Yesus Kristus ya, kalau di dalam ayat ini. Nah, kembali tadi dalam Yohanes pasal 14 itu, ini adalah parakletos yang lain. Nah, kata yang lain itu yang lain. Nah, kalau dalam bahasa Yunani artinya yang lain tetapi dari jenis yang sama. Jadi kalau Yesus itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 tadi itu adalah Allah, maka yang di sini juga adalah Allah. Dan di sini kata penolong itu parakletos ya, parakletos yang lain. Yesus parakletos, Roh Kudus itu parakletos yang lain. Dan dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Jadi ini jelas adalah Roh Kudus. Memang ada orang-orang Muslim yang saya tahu mengatakan ini nubuat menunjuk pada Muhammad. Tetapi bagaimana bisa dikatakan dia itu Roh Kebenaran? Muhammad bukan roh, dan Muhammad tidak bisa menyertai kamu selama-lamanya. Itu tidak memungkinkan bagi dia. Hanya Roh Kudus saja yang bisa menjadi arti dari ayat ini. Sekian jawaban saya. Oke, thank you Pak Pendeta Buas. Silakan Gurunda. Iya, baik. Yang pertama yang harus kita pahami dulu terkait dengan dengan perspektif pemahaman Bible ya secara global, bukan penafsiran pribadi-pribadi. Ketika kita berbicara mengenai hal tersebut, maka Yohanes 16 nomor
13 ya. Yohanes 14. Yohanes 14 ya, aku akan minta kepada Bapak. Itu ada kaitannya dengan Yohanes 16, yang mana yang diminta di sini yang datang setelah Yesus itu adalah roh kebenaran, sebagaimana yang diterangkan oleh Pak Pendeta kita tadi, Pak Pendeta Budi Asali, bahwasanya roh kebenaran. Bagaimana mungkin kemudian yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan roh. Kenapa Yesus berkata roh pada saat itu? Karena Nabi itu nanti akan kepenuhan dengan roh Tuhan. Dalam arti kata, ini kaidah yang muncul kemudian dalam kitabnya orang Kristen. 1 Yohanes 4 nomor 1 misalnya, bahwasanya ujilah setiap roh. Ujilah setiap roh, sebab akan datang banyak nabi-nabi palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah. Jangan percaya kepada setiap roh, tapi ujilah. Sebab akan datang ya nabi-nabi palsu, sebab banyak nabi-nabi palsu. Banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Artinya bahwasanya roh identik dengan nabi. Kalau roh itu dari Tuhan, maka dia nabi asli. Kalau roh dari setan, berarti dia adalah nabi palsu. Kalau dia adalah roh jahat, berarti roh kebenaran yang dimaksud di sini adalah nabi yang membawa kebenaran. Mari kita buktikan apakah betul orang yang dimaksud roh yang kebenaran ini adalah nabi. Kita lihat dalam Bilangan 11. Di Bilangan 11 nomor 25. Di situ diterangkan, lalu turunlah Tuhan dalam awan. Kemudian dia menemui Nabi Musa alaihissalam, lalu mengambil sebagian dari roh yang hinggap pada Musa, lalu diberikan kepada 70 tua-tua, orang-orang yang disebut ke 70 tua-tua. Setelah roh yang diambil dari Musa oleh Tuhan diserahkan kepada ke 70 manusia biasa tadi, maka tampillah ke 70 tua-tua itu seperti nabi. Berarti orang yang kepenuhan roh Tuhan adalah nabi. Coba kita lihat di dalam Yohanes 3 nomor 34. Setiap orang yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan akan menganugerahkan, Tuhan akan melimpahkan rohnya kepadanya dengan sangat tidak terbatas. Berarti nabi penyampai firman diberikan oleh Tuhan rohnya kepada nabi tersebut. Maka yang dimaksud roh kebenaran adalah manusia yang diberi label kenabian karena membawa kebenaran. Mari kita lihat dalam Yesaya 42 nomor 1. Apa yang dikatakan dalam kitab tersebut? Lihat itu hambaku, kepadanya aku berkenan, aku akan menaruh rohku di atasnya. Aku Tuhan akan menaruh rohku di atasnya, supaya hambaku ini menjelaskan, menyampaikan, menaklukkan hukum-hukumku kepada bangsa-bangsa. Aku menaruh rohku di atasnya, kepada hambaku aku menaruh rohku di atasnya, supaya dia kemudian menaklukkan bangsa-bangsa. Siapa yang menaklukkan bangsa-bangsa? Dengan firman Tuhan. Al-Quran menjelaskan, wa qulil haqqu min rabbikum. Rasulullah Muhammad SAW datang dengan membawa kebenaran. Lihat itu hambaku, kepadanya aku berkenan, aku akan menaruh rohku di atasnya. Al-Quranul Karim mengatakan, wa kathalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi dikatakan min amrina. Lihatlah Nabi Muhammad SAW membawa roh berupa Al-Quranul Karim. Rasulullah kemudian dikatakan diberikan roh berupa Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran itu adalah pokok inti dari semua kebenaran. Lalu hambaku ini menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Al-Quran dipakai untuk menaklukkan semua bangsa-bangsa. Ajaran Yesus ada? Enggak ada ajaran. Makanya sehebat apapun ajaran Kristen, tidak bisa kemudian hukum-hukumnya dijadikan sebagai asas negara. Nggak bisa. Tapi kalau Al-Quran, andai saja negara kita ini tidak berbentuk republik, maka negara kita ini bisa menyasaskan Al-Quran kebenaran ini sebagai asas negara. Kemudian di dalam Yohanes 16 nomor 13, apabila ia datang,
Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarnya, itulah yang dikatakan. Itulah roh kebenaran itu. Sedangkan Paulus menurut pendapatku, Lukas menurut penyelidikan, Yohanes ada orang bersaksi kepadaku, Matius melihat orang yang bernama Matius, Lewi dan pemuncuknya. Jadi bukan dari Tuhan yang didengar, tapi dari hasil penyelidikan. Berarti Roh Kudus, roh kebenaran tidak ada pada Kristen, tidak ada pada penulis Bible, tapi adanya di Al-Quranul Karim yang datang pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir, dia akan memuliakan aku. Kalau kita melihat Al-Quran, dari sejak ibunya Nabi Isa alaihissalam dimuliakan, tidak pernah bertunangan, apalagi diceraikan. Beliau kemudian dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lahir dalam keadaan suci. Tempat lahirnya pun bukan di tempat yang bau, bukan di tempat binatang, bukan. Dia dimuliakan dalam Islam, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia adalah hakim yang adil. Dia adalah orang yang terkemuka, orang yang didekatkan kepada pencipta langit dan bumi. Tetapi kalau di Kristen, mulai dari lahir sudah dihinakan. Mana kemuliaannya? Mati dikutuk lagi, di atas tiang salib dibunuh dan seterusnya. Mohon maaf, ini fakta di dalam Bible. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibunuh dari umat kita. Yang terjadi di Kristen, siapa yang tidak mendengarkan Yesus, dialah yang membunuh Yesus. Sementara nubuatan, cerita yang muncul di Ulangan 18 nomor 19 sampai nomor 20, Ulangan 18 dan seterusnya nomor 18 sampai 20, barang siapa yang tidak mendengarkan perkataan Nabi yang disampaikan dari firmanku itu, maka dia akan kutuntut pertanggungjawab. Dia harus dihakimi, dia harus dihukum, dia harus dibunuh. Kisah Para Rasul terekam lagi, Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai 23. Di situ sangat jelas dikatakan, Nabi tersebut ketika dia menyampaikan firman Tuhan dan tidak didengarkan firman Tuhan, siapapun yang tidak mendengarkan dan menolaknya akan dibunuh dari umat kita. Nah sekarang ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, banyak firman yang Yesus sampaikan ditolak oleh Bani Israel. Dibunuhkah orang-orang itu? Tidak. Lalu siapa yang dibunuh? Yesus. Katanya Nabi itu sama seperti Musa. Ketika tidak didengarkan perkataannya, maka orang yang tidak mendengarkan itu dibunuh. Tetapi faktanya yang menyampaikan firman inilah yang dibunuh. Berarti tidak sesuai dengan nubuatan. Saya kira begitu. Jadi roh kebenaran itu tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ya, Alhamdulillah mantap sekali jawaban dari narasumber kita ya. Dan semoga menjadi pembelajaran bagi yang menonton di bawah, baik umat muslim, Kristen ataupun agnostik, ateis, apapun yang kalian imani. Oke, next kita loh Bang Handi kok hilang? Nah. Cek satu. Bang Handi ada? Ada. Oh, jadi ini ya, apa namanya, hilang Bang Handi ininya, akunnya. Oke, berikutnya ada Nico Boy sama Orlando. Nico Boy mungkin ya. Nico Boy, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Nico Boy. Orlando aja dulu, Orlando Pak. Oke, Nico Boy agamanya apa ya? Kristen Pak, Kristen. Oh oke, nggak mau duluan? Karena aja Bang Orlando. Oke, Orlando Muslim atau Kristen? Aku mengutamakan yang Kristen ya, karena dari tadi Muslim semua. Aku bukan Kristen, bukan Muslim, mohon maaf. Oh, apa agamanya? Buddhis. Oh, Buddhis. Oh, mantap. Joseph temennya nih, Joseph Kristanto. Boleh nggak? Buddhis nih. Nanya. Boleh banget, serius. You are very welcome, my brethren. Silakan pertanyaannya. Thank you so much. Ya, aku tertarik banget ya, maksudnya ajaran sebenarnya Muslim, Kristen dan Katolik itu mempunyai asal muasal yang sama gitu ya. Beda dengan aku sendiri pribadi gitu. Makanya aku sendiri yang ya gimana lah gitu ya. Tuhan menciptakan manusia dari awal, dari Adam dan Hawa, dan saya ikutin kedua belah agama ini mengikuti memang mempunyai nabi-nabi yang sama gitu ya. Ada Nuh, ada Musa, ada Ismail, sampai bawah sampai ke Isa, dan ada Nabi Muhammad juga.
Nah, pertanyaan saya di sini, kalau ini kan antara kalau dari Kristen kan tidak mempercayai adanya Nabi Isa ya. Maksudnya Isa dan Yesus itu beda ya, gitu ya. Sedangkan sebaliknya, saya kurang tahu kalau Muslim pun tidak mengakui Yesus ya. Statusnya mungkin. Pertanyaannya aja apa? Mau apa pertanyaannya? Nah, nanti biar yang premis-premisnya dijelaskan sekalian oleh para narasumber. Ya bang. Nggak, saya mohon maaf, saya agak beda sedikit karena saya agama saya lainnya. Saya yang mau nanya gini, saya juga mempelajari, saya tertarik dengan ilmu-ilmu ini semua. Jadi pertanyaan saya, apa benar saya mendengar Ustadz juga yang bicara bahwa Nabi Isa itu ada di samping Allah, dan Allah nanti yang mengutus Nabi Isa untuk turun ke bumi untuk menghakimi apa gitu ya, kira-kira begitu gitu. Itu pertanyaannya, mohon maaf kalau saya salah ya. Oke. Dari Ustadz siapa kalau boleh tahu? Saya lupa namanya bang, cuman saya tertarik juga dengan Nabi Isa ini gitu. Saya juga maaf, ilmu saya nggak sampai ini, tapi saya ada dengar seperti itu. Apakah itu benar gitu? Oke, siap. Ya, di sini akan mendapatkan penjelasan yang sempurna ya dari dua narasumber. Yes. Oke, berarti untuk Pak Pendeta Buasnya, apakah benar Yesus itu ada di sisi Allah Bapa dan lalu kemudian nanti akan turun ke bumi menghakimi manusia? Silakan validasinya dan juga penjelasannya. Dan kalau untuk Gurunda berarti mengenai Nabi Isa itu di sisi Allah itu seperti apa maksudnya? Silakan. Pendeta Buas, silakan. Tadi pertanyaannya bukannya dia tanya apakah Kristen mengakui Isa dan apakah Islam mengakui Yesus? Bukan begitu pertanyaannya? Enggak, itu pertanyaan pertama, betul ada pertanyaan seperti itu. Tapi saya sudah memahami bahwa kalau dari pihak Kristen kan tidak mengakui Nabi Isa. Tapi di atasnya Yesus itu baik itu Ismail, baik itu Nuh, baik itu Musa, itu urutannya sama gitu loh Pak Pendeta. Nah itu nanti dijelasin sama Pak Pendeta Buasnya aja, oke? Silakan. Mohon maaf, Kalau silakan Nabi Pak Pendeta. Ismail, kami tidak mengakui. Demikian juga Nabi Muhammad kami tidak mengakui. Tidak pernah ada nabi dari keturunan yang bukan bangsa Israel. Bagaimana dengan Nabi Isa, Pak? Dan nanti dulu ya. Dan tadi Bang Suma ambil ulangan 18 itu dikatakan saudara-saudara ya, saudaranya Musa ya. Saya bacakan ulangan 18 ayat 15 ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Aku di sini Musa. Akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dibangkitkan itu maksudnya dimunculkan ya. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tidak pernah ada kata saudara-saudara dalam seluruh Alkitab itu ditujukan kepada orang Arab. Jadi kalau nubuat ini mau ditujukan kepada Muhammad, itu sama sekali tidak cocok. Sama seperti aku di sini Musa, saudara-saudaramu itu bangsa Israel. Jadi semua nabi itu dari kalangan Israel. Tidak ada yang dari kalangan yang non-Israel. Jadi kalau Ismail dan Muhammad kami tidak mengakui. Kalau Isa, itu sekarang sedang ngetren ya, sedang diperdebatkan habis-habisan oleh banyak orang apakah Isa dan Yesus itu sama atau tidak. Kalau Isa dan Yesus itu dikatakan beda, maka Abraham dan Ibrahim itu juga beda. Demikian juga Ishaknya Al-Quran maupun Ishaknya Alkitab itu beda. Ismailnya Al-Quran dan Ismailnya Alkitab beda dan sebagainya. Maka kita akan mempunyai dua set orang. Dan Allahnya Islam dan Allahnya Kristen apakah beda atau sama? Kalau saya menganggap semua itu sama. Jadi menunjuk pada satu orang yang sama. Allahnya Islam maupun Allahnya Kristen menunjuk pada satu Allah yang sama.
Dan Nabi Isa dan Yesus menunjuk pada satu orang yang sama. Tapi Al-Quran ataupun dan Alkitab itu memberikan penggambaran yang berbeda. Jadi itu untuk orang yang sama itu, yang satu menggambarkan secara A, yang satu menggambarkan secara B. Nah, sebagai orang Kristen tentu saja saya menganggap bahwa Alkitab yang benar, bukan Al-Quran yang benar. Dan ya pasti dari pandangan orang Muslim, Al-Quran yang benar dan Alkitab yang salah. Tapi kalau pandangan saya itu menunjuk pada satu orang yang sama. Dan kalau saya ditanya apakah saya mengakui Nabi Isa, ya saya mengakui. Dan saya mengakui dia juga Nabi. Tapi saya juga mengakui dia lebih dari Nabi. Dia adalah Tuhan dan Allah. Dan Juru Selamat. Dan itu yang tidak diakui oleh Muslim. Tuhan, Allah, Juru Selamat. Tentu tidak diakui. Tapi kalau saya mengakui bukan hanya Nabi. Tapi juga Juru Selamat, Tuhan, dan Allah. Mantap, dimengerti Pak Pendeta Buas. Langsung ke yang ditanyakan dari pertanyaan terakhirnya aja, mengenai apakah benar itu Yesus itu ada di sisi Allah Bapa atau menjadi Allah Bapa lalu kemudian turun ke bumi dan menghakimi. Itu pertanyaan yang terakhir. Waktu dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu tidak bisa diartikan secara hurufiah ya. Karena Allah Bapa itu maha ada. Lalu sebelah kanannya itu di mana? Kalau Allah Bapa itu maha ada dan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, maka sebelah kanannya itu juga maha ada. Jadi artinya duduk sebelah kanan Allah Bapa itu adalah kedudukan tertinggi di surga. Dia turun ke dunia untuk menjadi manusia, menebus dosa. Lalu naik ke surga, mati, bangkit, naik ke surga. Dan lalu dia diberikan kedudukan yang tertinggi di surga. Itu artinya. Sekian. Yang menghakiminya? Iya, dia akan datang kembali nanti sebagai hakim. Kedatangan pertama, dia datang untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa. Dia mati di salib, datang dalam kehinaan dan sebagainya. Dan kalau Bang Suma tadi mengatakan hina dari lahir, lalu terkutuk matinya dan sebagainya, itu justru kebanggaan kami. Bahwa Tuhan kami mau menjadi manusia. Manusia yang hina, mati secara hina dan terkutuk untuk mengambil kutuk yang seharusnya ada pada kami. Dan dengan demikian, kami yang percaya kutuknya dicabut dan kami menjadi orang yang diberkati. Diberkati itu bukan persoalan apakah kaya atau sehat atau apapun. Tapi diberkati dalam arti dia diselamatkan. Yang ditekankan adalah berkat rohani. Jadi Yesus memang harus mengalami kematian terkutuk. Supaya kutuk yang ada pada manusia berdosa ini diambil. Dan orang yang percaya menjadi orang yang diberkati. Ya, dia memang datang nanti akan kedua kalinya sebagai hakim. Nah, saat itu sudah tidak ada lagi pertobatan. Kalau mau bertobat sekarang dan percaya kepada Yesus sekarang, besok mungkin sudah terlambat. Atau saudara mati, atau saudara Yesus datang kembali kedua kalinya, tidak ada kesempatan bertobat. Yang ada hanya penghakiman. Demikian dari saya. Oke, siap Pendeta Buas, terima kasih. Itu jawabannya Orlando untuk perspektif Kristen. Sekarang kita dengarkan yang dari perspektif Islam. Silahkan Gurunda kami. Baik, saya ambil dari yang penjabaran yang terakhir biar saya nggak lupa ya. Oke. Itu dikatakan bahwa kami bangga Tuhan kami datang dalam keadaan terhina. Terhinanya di sini bukan hanya sekedar terhina biasa loh. Dia najis, dia kotor, lahir di kandang binatang dan seterusnya. Lahir dari seorang wanita yang sudah bertunangan dan seterusnya. Sementara Tuhan yang benar menurut para nabi. Ingat, Yesus sering membaca kitab Yesaya, bukan membaca kitab Matius, Markus, Yohanes, bukan. Apalagi saudara Paulus. Yesus disibukkan membaca kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya sangat jelas, Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 5 16, Yesaya 57 nomor
nomor 57 nomor 15. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha suci. Jadi Yesus tidak lolos. Ya mohon maaf. Kalau Yesus Tuhan yang terhina, yang terkutuk, yang nista, silakan aja dengan konsep saudara, dengan Pak Pendeta dan jemaatnya, kami hargai itu. Tapi ketika kita berbicara mengenai kitab yang dianggap suci orang Yahudi, Yesaya 5, kemudian Yesaya 57 nomor 16, Yesaya 5 nomor 16, Tuhan pencipta dan bumi itu maha suci. Yang dikatakan suci beda dengan maha suci. Kalau suci itu kayak saya kena najis, saya bersihkan diri saya, itu namanya suci setelahnya. Tapi yang disebut maha suci tidak pernah tersentuh dengan sesuatu yang najis. Sedangkan Yesus, Anda akui, dia datang dalam keadaan najis, dalam keadaan kotor, dalam keadaan terkutuk, dalam keadaan hina. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu bukan sifat-sifat Tuhan. Kemudian terkait dengan pertanyaan, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, setelah dalam Quran surah An-Nisa ayat 57, dia hendak disalibkan, diselamatkan oleh Allah kemudian ke langit, lalu digantikan kemudian oleh muridnya yang pengkhianat. Di dalam Amsal 21 nomor 18, pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang jujur. Orang fasik dipakai tebusan pengganti sebagai orang yang baik. Nah sekarang Yesus itu jujur, baik. Siapa yang fasik, siapa yang pengkhianat, itulah yang dipakai untuk menggantikan. Dan yang menggantikan inilah yang kemudian yang disembah oleh Kristen. Sementara Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran menjelaskan kepada kami, bal rafa'ahu Allahu ilai wa kana Allahu azizan hakima. Aku mengangkat nabiku Nabi Isa alaihissalam, lalu kemudian aku dudukkan dia di kehadiratku. Aku Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian juga dalam Mazmur 91, Allah mengangkat anaknya, hambanya, Mesiasnya, dengan cara mengirim malaikat untuk menatang tangannya, menatang kakinya di tangannya, agar kemudian hambanya ini, nabinya ini tidak dicederai oleh orang-orang kafir laknatullah. Jadi antara Nabi Isa alaihissalam dan Yesus memang berbeda. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, Yesus dibunuh di tiang salib. Dan menggantikannya inilah yang kemudian yang disembah oleh orang Kristen. Subhanallah. Nabi Isa diangkat, Yesus disalibkan, Yesus disembah oleh orang Kristen. Sementara Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel itu adalah oknum Nabi dan Rasul kepada Bani Israel yang diselamatkan oleh Tuhan. Kalau dikatakan oleh pendeta kita tadi, pendeta Budi Azali yang kita hormati, dia katakan Tuhannya itu adalah yang datang terkutuk dan seterusnya. Kita lihat polanya. Yesus datang sebagai manusia, 2 Yohanes 1 nomor 7. Kemudian naik sebagai manusia, Yohanes 3 nomor 13. Kemudian duduk di surga di samping kanan Tuhan, Markus 14 nomor 62. Lalu kemudian turun lagi untuk yang keduanya sebagai manusia lagi. Ini sudah 4 poin. Dia turun sebagai manusia lagi, Matius 16 nomor 27. Kemudian dia menghakimi setelahnya di akhir zaman. Sebagai apa? Sebagai manusia, Yohanes 5 nomor 27. Kemudian Yesus kemarin, hari ini, dan seterusnya tetap saja dia tidak pernah berubah. Ibrani 13 nomor 8. Jadi Yesus tetaplah manusia. Mau sampai kapan dia manusia. Manusia, 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 manusia. Jadi yang disembah oleh teman-teman kita Kristen adalah manusia. Apakah sama Nabi Isa dan Yesus? Saya katakan, yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah hanya satu. Orang Yahudi menyebutnya Yesua, dituduhnya sebagai Anisina. Orang Kristen menyebutnya Yesus, disebutnya jelmaan Tuhan yang mati terkutuk. Orang Islam menyebutnya Isa alaihissalam, Nabi Allah yang dimuliakan, yang diangkat dan diselamatkan oleh Allah, dikarenakan ditolak oleh Bani Israel. Yang membedakan kemudian adalah Nabi Isa bagi umat Islam adalah manusia suci yang diselamatkan oleh Allah. Mazmur 91, An-Nisa, Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Dan Yesus Kristus adalah orang yang kemudian menggantikan Nabi Isa yang kemudian dijual oleh orang Parisi ke Roma dan Yunani dan dilantik menjadi pengganti Theos. Apakah ada Bible yang memberikan indikasi kuat bahwa yang diselamatkan itu adalah Yesus? Kita lihat dalam Yohanes
Yohanes berapa itu ya? Lupa saya. Dikatakan bahwasanya Yesus melepaskan jubah. Yohanes 13 nomor 4 kalau nggak salah. Beliau melepaskan jubahnya lalu menggunakan kain lenan. Lalu disebutkan kemudian di dalam Markus 14 nomor 52. Ada seorang yang kemudian menggunakan kain lenan ketika hendak ditangkap. Beliau yang menggunakan kain lenan ini lari meloloskan diri. Siapa tadi yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang lari setelah melepaskan kain lenan? Yesus. Berarti ada oknum yang diselamatkan dari penangkapan. Demikian. Silakan. Mantap. Maaf Bang, cuma masih belum terjawab jawaban pertanyaan saya Bang. Bagus sekali. Gurunda. Ya, siap-siap Orlando. Yang pertama, apakah dari pihak Muslim mengakui bahwa Yesus itu ada? Iya, kami akui. Tadi saya sudah menjelaskan. Yesus itu ada, yaitu yang disembah oleh teman kita Kristen, pengganti Nabi Isa alaihissalam. Itulah yang mereka sembah. Baik. Udah ya, Orlando cukup ya. Yang kedua Bang, kan sabar saudara Orlando. Jadi apakah Yesus itu ada? Saya katakan ada, yaitu pengganti Nabi Isa di tiang salib yang sekarang disembah oleh teman Kristen. Nah sekarang apakah Nabi Isa itu ada? Harusnya ada. Kenapa? Bible pertama kali masuk ke Indonesia, terjemahannya bukan Yesus, tapi pertama kali masuk ke Indonesia adalah Isa Al-Masih. Dengan demikian Bible mengakui adanya Nabi Isa Al-Masih. Mana pembuktiannya kemudian? Yang tadi saya katakan, Yohanes 13 nomor 4. Kumpulkan seluruh Kristen yang ada di dunia untuk menunjukkan ada oknum selain Yesus yang diselamatkan kemudian yang menggunakan kain lenan. Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Ketika penangkapan terhadap oknum yang disebut Isa Al-Masih, ada oknum yang menggunakan kain lenan lolos dari penangkapan. Siapa yang menggunakan kain lenan tadi? Yesus. Siapa yang lolos kemudian dari pembunuhan? Nabi Isa alaihissalam. Berarti ketika terjemahan Indonesia ke dalam bahasa Melayu, benarlah sebenarnya namanya Isa Al-Masih. Demikian. Mantap Gurunda. Baik, setuju Bang. Saya sendiri mengetahui bahwa ajaran pertama di Bible itu pernah ada nama Nabi Isa, itu memang ada tercantum, dan saya mengaku itu. Dan pertanyaan saya Bang yang kedua tadi, apakah kalau begitu apakah benar Nabi Isa itu ada duduk di sebelah kanan Allah, dan Allah pernah menanyakan kepada Nabi Isa dan kepada ibundanya juga Maryam, apakah kamu mengakui bahwa kamu Tuhan kepada manusia? Dia bilang tidak, saya tidak berani mendahului kamu, dan kamu mengetahui apa yang aku pikirkan, dan aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Ya, itu yang saya tahu dari Pak Ustadz. Dan ada satu statement yang mengatakan bahwa Allah akhirnya mengutus Nabi Isa nanti turun ke bumi untuk menghakimi dan memberitahu kepada manusia-manusia bahwa dia bukan Tuhan gitu. Tapi Tuhan Allah memberi dia wewenang untuk menghakimi nanti para manusia di bumi gitu loh. Apakah itu benar? Iya, betul. Betul ya, Bang? Iya. Oke, thank you. Itu pertanyaan saya. Makasih banget. Luar biasa Bang Juma ini. Waduh, ilmunya luar biasa. Bisa hafal dua-duanya, pasal ayat. Wah, luar biasa. Salut buat ini. Makasih. Ya udah syahadat atuh. Semuanya. Enggak syahadat, Orlando. Oh enggak. Saya masih mempelajari, Bang. Siap. Saya salut sih Bang, jujur Bang. Ini sebenarnya ini damai sekali Bang, ini jujur ya. Dan awal saya perhatiin dari Orlando. Bahkan Adam Hawa. Orlando izin. Sampai saya bingung sebenarnya posisinya Orlando. Isa dan Yesus itu siapa sih sebelumnya Nabi itu gitu. Orlando. Ya, maaf. Kalau Anda
boleh memilih kalau ingin login gitu. Anda ke Kristen atau ke Islam? Justru saya ingin mempelajari ini luar biasa ini. Saya nggak bisa menjawab lah ya. Saya tidak mau melukai kedua belah pihak ya. Tapi saya salut lah gitu. Sebenarnya mendekati ini sebenarnya. Mendekati sangat gitu. Bagaimana Muslim pun tidak bisa tidak mengakui Nabi Isa kan gitu. Sebagai nabinya gitu. Dan sebelum Nabi Muhammad kan begitu, seperti itu ya. Dan Kemana tuh? sayangnya saya belum begitu knowledge about this education gitu. Sebenarnya I want to know who is actually before Jesus and who is before Isa. Apakah urutannya hampir sama gitu? We can answer everything you will be asked after this. Thank you so After much, my this. brother. This is I really love it. Ya, kita keep in touch ya. Kita keep in touch. Oke. DM aja sama Bang Handi atau Michan Kristologi ya, nanti supaya Ya, disiapkan waktunya. Bisa kita bahas di waktu yang lain, Bang Orlando, karena mengingat di bawah juga masih ngantri sekali yang mau bertanya. Nggak apa-apa ya, Bang Orlando ya. Makasih banyak ya buat semuanya, sehat-sehat Nanti kita selalu ya. buka sesi lagi ya, buka tema lagi. Siap. Makasih banget semuanya, Bang Juma sama Bang Pendeta dan semuanya ada di sini. Aku izin turun ya. Iya, Baik, sama-sama. terima kasih. Oke, begitulah ya pertanyaan dari saudara se-NKRI kita, dari Budis terutama Orlando. Masya Allah, Indonesia itu indah emang. Next, kita akan memberikan kesempatan kepada Niko Boy. Udah siap bertanya? Sudah bisa dimulai? Ya, silakan pertanyaannya yang untuk dua belah pihak. Satu pertanyaan aja tuh, gimana tentang Trinitas atau yang lain boleh? Iya, jadi satu pertanyaan itu yang nantinya bisa ditanggapi oleh kedua narasumber dari Islam dan dari Kristen. Gitu, Niko Boy. Oh gitu ya. Iya. Jadi tadi saya sudah mendengar dari Bang Juma, dari Pak Pendeta tentang penjelasan Yesus. Awal mulanya Yesus, nubuatan terhadap Yesus sudah tertulis. Mereka manusia sudah pada gempar untuk menerima kehadirannya. Apakah betul, apakah tidak? Kan begitu? Itu belum ada Islam, belum ada Kristen. Ya kan? Nah, Oke, jadi yang pertanyaannya? permasalahan sekarang, Yesus kehadirannya dipermasalahkan oleh manusia saat ini. Dari dia sebelum hadir dan setelah bangkit kembali. Kan gitu. Dan dunia sudah mengakui, dan kalender di rumah kalian masing-masing sudah mengakui, ada hari kematian, ada hari kebangkitan, ada hari kenaikan. Dunia sudah mengakui, kalender Masehi di rumah kalian sudah mengakui, tetapi sampai saat ini masih ada yang belum percaya akan data yang ada di kalender. Kalau tidak percaya, lebih baik nggak usah gunakan kalender Masehi. Begitu. Karena kalender Masehi bukan kalender orang Kristen, bukan kalender orang Islam, bukan kalender orang Hindu, bukan kalender orang Buddha atau agama apapun. Tapi di dunia ini isi dari kalender setiap hari-hari raya sudah tertulis. Berbahagialah kalian yang menerima itu. Begitu kan? Oke, silakan ke pertanyaannya, kita udah mengerti. Nah, jadi pertanyaannya, kalian yang suka mempermasalahkan Yesus,
atau dia Tuhan, atau dia Nabi, atau dia apapun itu, berbahagialah kalian yang telah menjelaskan atau Kan tadi udah, kalau berbahagialah tadi udah. Pertanyaannya aja langsung. Kan gitu kan. Jadi pertanyaannya agak sulit nanti dijawab. Nah, apakah Tuhan dan Allah di dalam Islam ada perbedaan atau sama? Apakah Tuhan dan Allah di dalam Kristen ada perbedaan atau sama? Jadi pertanyaannya, ini tidak mempertanyakan Yesus lagi. Karena biarlah orang yang menerima dia, bersukacitalah orang yang menerima dia. Oke, coba aku luruskan dulu ya pertanyaannya. Ini menanyakan apakah Tuhan dan Allah di dalam Kristen dan Islam itu sama, atau apakah Tuhan dan Allah itu mempunyai definisi yang sama di dalam Kristen dan Islam gitu? Ya. Oh, yang kedua berarti ya. Dan kalau bisa tunjukkan ayat di kitab masing-masing, Tuhan dan Allah itu adalah sama. Oh, oke, ya siap. Tidak dengan tafsir ya. Iya ya. Ya, silakan dari Pendeta Buas mengenai definisi Tuhan dan Allah beda atau sama. Saya kok agak heran dengan pertanyaannya ya. Tadi mengatakan tentang kalender, tahu-tahu pindah ke Tuhan dan Allah. Oh, enggak, ini dia apa namanya? Khotbah colongan itu namanya. Dengan ya. Saya selalu menjawab dengan jujur, tidak peduli itu merugikan saya atau tidak merugikan saya. Tapi kita tidak bisa membangun suatu kepercayaan berdasarkan kalender. Jadi saya tidak peduli kalender dulu dikatakan Isa, sekarang dikatakan Yesus Kristus, itu bukan urusannya. Saya mendasarkan seluruh kepercayaan saya pada Alkitab saya, bukan pada kalender. Itu tentang kalender itu ya. Nah sekarang tentang Tuhan dan Allah. Menurut saya Tuhan itu beda dengan Allah ya. Dalam arti katanya itu beda. Tuhan itu jabatan tertinggi di alam semesta ya. Jabatan atau kedudukan gitu ya. Kebalikan dari Tuhan adalah hamba. Sedangkan kalau Allah menurut saya itu adalah jenis makhluk. Terus terang saja kata makhluk itu tidak cocok ya. Tapi saya tidak punya kata yang lain. Ya, jenis makhluk. Kalau makhluk itu kan creature, itu kan ada kata create ya. Jadi sebetulnya tidak masuk akal digunakan. Tetapi saya tidak punya kata yang lain. Allah itu bagi saya jenis makhluk. Sama seperti malaikat adalah jenis makhluk. Manusia adalah jenis makhluk. Dan anjing adalah jenis makhluk dan sebagainya. Bisa pakai referensi, Pak. Referensi. Nanti dulu. Ya. Dan karena itu, Sabar dulu Bang Handi, jangan dipotong Pak Pendeta. Anaknya manusia adalah manusia. Yesus disebut anak manusia, itu manusia. Yesus disebut anak Allah, dia Allah. Nah referensinya misalnya di dalam Yohanes 20 ayat 28, itu jelas bahwa dua itu dibedakan ya. Jadi pada waktu Thomas itu mengakui Yohanes 20 ayat 28, pertama Thomas tidak mau percaya bahwa Yesus sudah bangkit ya. Lalu Yesus menampakkan diri kepada dia, dan dalam ayat 27 dikatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau Tuhan dan Allah itu sama, dia mengatakan ya Tuhanku dan Tuhanku. Ya Tuhanku dan ya Tuhanku dan makhlukku, Pak. Apa? Ya Tuhanku dan makhlukku. Kan Allah itu makhluk. Kan gitu, Pak ya. Saya sudah katakan tadi kata makhluk itu tidak cocok untuk Allah, tapi saya terpaksa menggunakan. Ya. Jadi Tuhan dan Allah ini jelas dibedakan karena ada kata dan di sana. Lalu ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita sekarang yang hidup bukan pada zaman Yesus. Kalau bisa percaya kepada Yesus,
percaya kematiannya, kebangkitannya, kita lebih berbahagia daripada Thomas yang percaya karena melihat. Sekian penjelasan. Oke, terima kasih Pak Pendeta Buas untuk apa ya? Untuk jawabannya. Mungkin ini ikhwan ya, kita beristighfar aja gitu karena beliau tidak tahu mengenai Allah ini. Nah, silakan Gurunda. Apakah Tuhan dan Allah itu sama dan bagaimana perspektifnya dalam Islam? Oke. Jadi kata Allah itu kalau kita lihat di KBBI itu adalah nama Tuhan di dalam bahasa Arab. Sementara Bible yang muncul di tengah-tengah kita di Indonesia ini adalah Bible yang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kata Allah itu nggak boleh ada di dalam. Karena Allah menurut KBBI nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bible-nya orang Indonesia, Bible-nya orang Kristen di Indonesia bukan menggunakan bahasa Arab, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Apa sih Allah yang mereka sebut Allah itu? Ternyata di situ adalah Theos. Theos. Jadi salah ketika orang Kristen menggunakan kata Allah ini. Sangat salah. Tapi tujuannya memang adalah untuk sebagai bagian daripada rangkaian misionaris untuk memurtadkan orang. Maka kata Allah itu diambil. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan, Innani anallah, la ilaha ilah. Ilah itu sembahan atau ilah itu adalah Tuhan. Tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan pencipta langit dan bumi, illa ana, kecuali saya. Dan itu saya adalah Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Jadi Allah itu nama, Allah itu bukan gelar. Innani anallah, sama seperti saya ini adalah manusia. Manusia itu gelar. Tapi ketika saya mengatakan sesungguhnya saya ini adalah Suma, maka Suma itu nama saya. Nah, Allah ini tidak punya terjemahan. Makanya Allah ketika masuk ke dalam bahasa manapun di atas muka bumi ini tetap Allah, tidak pernah berubah. Allah berubah menjadi Yahweh, Allah berubah menjadi Tuhan, Allah berubah menjadi Hasim. Tak pernah. Tak ada pernah Al-Quran kemudian bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Kata Allah dalam bahasa manapun Al-Quran diterjemahkan, Allah tetap dituliskan Allah. Sama dengan nama Bang Suma. Ketika ada sebuah surat menggunakan bahasa Indonesia, di dalamnya ada tertulis Suma, maka ketika surat dalam bahasa Indonesia yang ada nama Suma di dalamnya dituliskan kembali dalam bahasa Bugis, nama Suma tidak berubah menjadi ganteng, tapi tetap Suma. Dirubah lagi ke dalam bahasa Inggris, nama Suma tetap tertulis Suma, kata-kata lain bisa terganti dalam bahasa Inggris, tapi nama Suma tidak akan pernah berubah menjadi bahasa Inggris. Begitulah Allah, dituliskan dalam apapun Al-Quran, bahasa apapun itu, nama Allah tidak bisa diterjemahkan. Innani anallah, la ilaha illa ana. Aku ini Allah. Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan selain aku. Al-Quran surat Taha ayat 14. Nah, sedangkan kalau Yesus mengatakan di dalam Markus 12 nomor berapa itu? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad 29. Di situ jelas dikatakan Aukona Israel, Kurios Theos, Hemon, Kurios Hois. Apa yang dikatakan? Dengarlah wahai orang Israel. Orang Israel yang diminta untuk mendengarkan, bukan orang Kristen, orang Israel. Yesus mengatakan itu. Ya, Kurios Israel, dengarlah wahai Israel. Shema Israel, dengarlah wahai orang Israel. Bukan Kristen. Jadi kalau Kristen hari ini menggunakan konsep Tritunggal, Trinitas dan seterusnya, wajar, karena yang diseru Yesus hanya Bani Israel. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu esa. Allahu Ahad. Allah itu esa. Ehad. Ahad. Lalu kemudian Allah Tuhan di dalam Yesaya 32 nomor 39, di situ sangat jelas akar kata dalam bahasa Ibrani caya, mut, caya wa mut, ani caya wa ani mut.
saya yang menghidupkan, saya juga yang mematikan. Kalau Yesus berkata, saya yang dimatikan, saya juga yang dihidupkan. Sama enggak tuh? Satu menghidupkan, satu mematikan, lalu yang lainnya dimatikan dan dihidupkan. Beda. Akulah yang menghidupkan, saya. Akulah yang mematikan, Animot. Itu siapa yang berkata? Tuhan pencipta langit dan bumi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sementara Yesus dihidupkan, dimatikan. Dia bukan Tuhan. Dia tidak sehakikat dengan Tuhan. Kenapa? Dia sehakikat dengan makhluk, disebabkan karena dia dimatikan, dia juga dihidupkan. Sementara Tuhan pencipta langit dan bumi, Ulangan 32 nomor 39, Ani cahaya, Ani mut, saya menghidupkan, saya mematikan. Shema Israel. Kemudian terakhir dari saya, Pak Pendeta Budi Asali mengatakan, anak ayam adalah ayam, anak kambing adalah kambing, anak manusia adalah manusia, anak Allah adalah Allah. Saya perlu tepuk tangan dulu di sini. Jadi gini Pak, tradisi penyebutan anak dan bapak itu sumbernya dari mana? Dari Yahudi. Perspektif iman kepercayaan Yahudi ketika berbicara mengenai bapak, itu berbicara mengenai pencipta langit dan bumi. Perspektif ketika berbicara mengenai anak, itu berbicara mengenai hamba Elohim. Makanya mereka disebut anak-anak Elohim. Oke? Mana datanya? Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Dengarkanlah didikan Tuhan. Sebab Tuhan mendidik hambanya seperti ayah yang sedang menuntun dan mendidik anaknya. Berarti Bapa dalam perspektif orang Yahudi adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberikan didikan kepada hambanya, di mana itu selaksa Bapa yang sedang mendidik anaknya. Makanya mereka dikatakan di dalam Al-Quran, Inni ma'akum, aku bersama dengan engkau Bani Israel. Maka engkau adalah orang-orang yang dekat, orang-orang yang intim denganku. Maka disebutlah sebagai anak alias hamba. Jadi anak Allah atau anak Allah artinya adalah hamba Allah. Hamba yang dekat, yang intim, yang taat, mendengarkan didikan Allah. Itulah yang disebut anak Tuhan di dalam perspektif orang Yahudi. Kemudian ketika Anda mengatakan, Thomas berkata, ya Allahku, ya Tuhanku, berarti sudah ada 3. Yang pertama orang Majus. Ingat, yang pertama orang Majus, yang kedua orang kerasukan setan, yang ketiga adalah Thomas. Berarti Kristen ini adalah pengikut orang Majus, pengikut orang kerasukan roh jahat, dan pengikut Thomas, bukan pengikut Yesus. Silakan. Oke, yang saya tanya, jawaban dari Bang Juma terlalu melebar, entah kemana-mana. Bukan, Anda kan Jawaban Pak Pendeta Wih, ntar dulu. absolut. Saya juga tadi bertanya nggak ngerespon banget. Kan gantian sama yang lain. Ini bukan debat, ini Anda bertanya. Iya, maksudnya jawabannya lain ditanya, lain dijawab, jawab Bang Juma. Ya udah nggak apa-apa. Habis ini debat sama gua aja. Lanjut sama yang lain. Mas banyak yang ngantri. Enggak, kalau dia nyimak Bang Handi, kalau Niko nyimak, Kenapa Bang Gurunda Handi itu udah menjawab mengenai definisi Tuhan dan Allah di awal-awal. Lalu kemudian penjabarannya di akhir-akhir. Tapi lu nggak nyimak. Jadi kesalahan ada pada yang mendengarkan. Wah, hilang, syukurin. Oke, next silakan Joseph Kristianto pertanyaannya. Mungkin nanti kita tutup di Joseph aja ya. Ntar dulu klasifikasi dulu, sel 1. Res. Boleh. Klasifikasi dulu sebentar ke Pak Ustadz. Ya, sorry ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, ini harus diluruskan malam ini Pak Pendeta. Apa sih? Sebentar dulu Bang, izin sebentar ya, setengah detik. Tolong dong dicari itu akar kata Allah itu di original text Bible. Kok ini bahasa Indonesianya ada kata Allah, di bahasa Inggrisnya nggak ada. Nah dari mana ini bahasa Indonesianya ini mempergunakan kata Allah? Sumbernya dari mana di original text Pak Pendeta? Bisa dicariin Pak, silakan. Bagi saya Allah itu adalah terjemahan dari God ya.
Dan kalau saudara menganggap bahwa itu suatu nama dan tidak bisa diterjemahkan, saya ada fotonya pada waktu pesawat dari Raja Arab Saudi datang ke Jakarta beberapa tahun yang lalu, sudah banyak tahun yang lalu. Dan di moncong pesawatnya itu ada kata-kata bahasa Arab. Biarpun saya tidak bisa bahasa Arab, saya tahu bahwa kata yang pertama itu adalah kata Allah. Dan di bawahnya ada terjemahan dalam bahasa Inggris, God bless you. Berarti di situ Allah diterjemahkan sebagai God. Jadi dalam bahasa Indonesia juga sama, diterjemahkan God. God diterjemahkan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created the heaven and the earth. Itu God diterjemahkan Allah. Pak Pendeta, Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris apa Pak? Kalau Theos? Theos juga Allah. Theos kan dalam bahasa Yunani ya. Ke bahasa Inggris Pak? Ke bahasa Inggris? Iya, Allah juga. Enggak Pak, bukan Allah. Enggak ada kalau di KJP Pak. Apanya? Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris di KJP apa Pak? Dalam Alkitab Indonesia, Theos diterjemahkan Allah juga. Ke KJP Pak, KJP, King James Version. Ya sama. Enggak ada Allah di KJP Pak, God. Oh, kalau dalam King James diterjemahkan God. Ya God. God itu apa Pak? Kalau bahasa Indonesia? Nah ya Allah bagi saya. Oke, terima kasih. Bang Juma direspon dulu. Ini penting ini krusial nih Bang Juma. Silakan. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa penggunaan kata Allah itu di dalam Bibelnya teman Kristen itu sebenarnya tujuannya adalah untuk misi agar orang Islam awam bisa kemudian terperdaya dengan menggunakan Bibel, bahwa di dalam juga ada Tuhannya umat Islam, maka mereka dengan mudahnya bisa dimurtadkan. Itu yang perlu dipahami dulu. Nanti suatu hari ketika tujuan sudah tercapai, maka Allah akan disingkirkan dari Bibel dan akan diganti dengan panggilan Theos atau Yahweh. Nah, jadi kalau misalnya hari ini teman-teman Kristen menggunakan kata Allah atau Allah dan kita cari akarnya, itu tidak akan pernah bisa kita temukan dari sumber Kristen itu sendiri. Di Indonesia lah kata Allah itu dipakai. Sementara kalau kita menggunakan kata Allah dalam perspektif bahasa Ibrani, itu artinya sumpah atau sumpah serapa. Itu Allah. Alef, Lamet, itu Allah. Sedangkan kalau kita ingin jujur, adanya kata yang terdiri dari huruf A, L, L, A, H itu murni berasal dari Al-Quranul Karim, bukan dari bahasa Indonesia. Karena Allah atau Allah itu bukan bahasa Indonesia, tetapi nama Tuhan di dalam bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, lalu kemudian Allah di sini dikatakan sebagai Tuhan, itu tidak salah. Karena Tuhan sudah mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan. Hanya karena manusia membuat Tuhan-Tuhan tandingan, maka ada yang disebut Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan apa lagi? Tuhan Buddha, Tuhan entahlah. Tapi yang jelas kaidah yang sesungguhnya berdasarkan Quran, Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Jadi kalau pendeta kita tadi mengatakan ada di pesawat tertulis Allah, tapi di situ God, ya betul, God itu adalah Allah. Tapi nama pribadi daripada God itu adalah Allah. Allah sendiri itu adalah nama daripada God. Demikian. Satu pertanyaan. Ya, dikit akhir Rahmat, ini soal apa namanya yang di pesawat terus diterjemahannya itu God, padahal itunya Allah. Yang perlu dipahami oleh kawan-kawan yang non Muslim, ketika ada kata Allah, ada lafaz Allah, lalu diterjemahannya berubah, itu artinya lafaz Allah ini kita jaga dari bahasa-bahasa yang mungkin kurang suci, bahasa-bahasa yang najis. Jadi diganti dengan jabatannya saja, sehingga namanya tetap suci. Begitu Pak Pendeta Buas. Makanya di Inggris jadi God, di Jerman jadi God, kayak gitu. Menggunakan kata Allah ya menurut saya.
Sebelum Islam ada, orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah. Iya. Dengan ya. Kekristenan sebelum Islam datang, kekristenan menggunakan nama Allah pada tempatnya. Gitu Pak Pendeta Buas. Berbeda dengan kekristenan tahun 2023 sampai 1974. Oke, kita lanjut ke Akhi Rahmat Hidayat. Iya silakan. Bang Kores mungkin Joseph dulu ya. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Pak Budi Asali sama guru kita tercinta Bang Zuma. Di sini saya mau coba memaparkan bahwa kita ada di dalam suatu ruangan. Sebutkan dulu Kristen apa Muslim nih? Saya mantan Kristen, tapi saya mau ke Buddhis atau ke Islam. Saya lagi dalam persimpangan. Masa? Jadi begini, saya mau coba memaparkan bahwa kita tahu kita akan membuat ada perbedaan dan ada persamaan. Saya mau coba analogikan Pak Budi Asali sama Bang Zuma. Kita akan membuat suatu meja, tapi meja ini ada satu kaki dan ada 3 kaki. Kitabnya berbeda, tapi kita harus dibikin meja. Nah, yang saya mau coba tanyakan, strategi Bapak dan Bang Zuma, kita hidup dalam toleransi. Apa yang bisa diberikan untuk sebagai solusi lah? Kita tahu perbedaannya sangat banyak. Istilahnya dari LAI sudah berusaha untuk merubah dari kata Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Kita apresiasi. Walaupun kita tidak mendapat alasan resminya kenapa itu awalnya kan Isa Al-Masih tapi dirubah menjadi menjadi Yesus Kristus. Dan sesuai kata Bang Zuma ini adalah penginjilan. Dan itu tidak diakuin oleh LAI. Jadi kalau seandainya kata LAI mendengar, ada baiknya tolong diberikan penjelasan secara resmi kenapa ini diawali oleh Isa Al-Masih lalu sekarang dicoba untuk dirubah. Nah itu satu. Kalau misalkan ini kita mau berikan perdamaian lah, genjatan senjata supaya kita tidak sering berantem di bawah ini. Dari Bang Zuma, saya minta 4 persyaratan kepada umat Kristen. Apa saja yang bisa diberikan untuk mengakhiri genjatan, untuk mengakhiri perdebatan ini. Dan dari Pak Budi Asali, saya juga minta 4. Ya kita tahu tidak mungkin lah merubah Al-Quran atau merubah Alkitab itu mungkin ya nggak mungkin lah. Itu kan bisa penistaan kayak kemarin juga kasusnya. Saya tahu hal itu. Yang saya mau coba kasih solusi dari kedua pihak ini, saya minta persyaratan apa masing-masing pihak. Apakah bisa dicari titik tengahnya untuk perubahannya yang bisa tidak menista gitu, tidak merubah Alkitab, tidak merubah Al-Quran. Itu saja sih. Saya mau coba berikan diplomasi lah di antara kedua pihak ini. Itu saja Bang. Sabe sata bawantu sugitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Om Swastiastu. Ya, silakan Pendeta Buas kalau ditangkap pertanyaannya. Kalau saya jangankan 4 ya, 1 pun saya tidak bisa memberikan. Karena memang Alkitab dan Al-Quran bukan saja berbeda tapi bertentangan. Misalnya dalam Alkitab yang dipersembahkan itu Ishak, Abraham persembahkan Ishak. Yang dalam Al-Quran biarpun tidak tertulis tapi konteksnya menunjukkan itu Ismail. Dan itu satu pertentangan yang tidak mungkin bisa diharmoniskan. Dua yang bertentangan itu pasti salah satu salah. Ya saya sebagai orang Kristen tentu saja menganggap Alkitab saya yang benar. Sebagai orang Islam, sebagai Muslim mesti menganggap Al-Quran yang benar. Tapi tidak mungkin bisa ada titik temu dalam hal itu antara Al-Quran dan Alkitab karena pertentangannya itu begitu banyak. Seperti Yesus tadi, saya menganggap itu sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Juru Selamat. Kalau Nabi cocok, sama. Tapi kalau Tuhan, Allah, Juru Selamat, tidak cocok. Dia apa-apakan pun tidak bakal cocok. Allah saya anggap bukan sebagai nama. Makanya Allah, anak Allah itu Allah.
Dalam Matius 14 ayat 33, kalau tadi bicara tentang orang yang menyembah ya, ini orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Ini orang-orang Yahudi ya, para muridnya ya. Dan Pak, Yahudi itu pada saat itu adalah satu-satunya bangsa monoteis di dunia. Bagaimana mereka bisa menyembah anak Allah kalau mereka menganggap anak Allah itu bukan Allah? Tidak ada kemungkinan itu. Jadi memang perbedaannya sangat-sangat banyak. Belum lagi penafsiran yang sangat berbeda. Sekalipun Bang Suma juga menggunakan Alkitab, tapi penafsirannya yang sama sekali saya tidak bisa menerima dalam banyak sekali ayat, tapi tidak ada kesempatan saya untuk memberikan. Karena saya selalu yang didulukan jawab, baru Bang Suma. Saya tidak bisa menjawab balik, sehingga ya tidak bisa menjawab. Tapi kalau saya disuruh menunjukkan, saya bisa menunjukkan dengan gampang banyak sekali penggunaan ayat Alkitab oleh Bang Suma yang penafsirannya sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekian dari saya. Izin Pak Budi, saya minta untuk resolusi Pak, bukan menunjukkan apa yang benar. Kita tahu dua-duanya benar. Kita tahu kalau misalkan dari Islam itu mereka merasa Islam lah benar. Yang lainnya bukan paling Yosef, itu benar. Tunggu, ini moderator masuk dulu ya. Apapun jawaban dari narasumber itulah yang diterima. Karena di sini nggak di-set audiens dan narasumber berdebat gitu. Jadi kita langsung dengarkan ke Gurunda ya. Silakan Gurunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika saudara bertanya kepada saya terkait dengan solusi, saya rasa itu adalah hal yang rumit. Itu sama halnya kemudian teman-teman Kristen disuruh kembali ke zaman Yunani gitu ya. Mereka diminta kembali zaman Yunani kalau begitu. Karena mereka sudah kecantol jatuh cinta dengan penyebutan Allah. Mereka sudah sangat familiar. Lidah mereka itu sudah sangat fasih menyebutkan kata Allah itu. Allah itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Adapun kata Allah itu hanya merujuk kepada istilah yang biasa yang artinya sepele gitu, atau perumpamaan. Seperti misalnya rumah itu ala istana gitu ya. Nah, sedangkan Allah yang mereka gunakan dari lisan mereka, mata mereka itu kata Al-Qur'an summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Matanya ada tetapi tidak bisa melihat. Yang tertulis di situ adalah Allah, tapi mereka baca Allah. Itu bukti Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena pada hati dan pikirannya itu sudah kotor dari awalnya. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqassirun, bahwasanya mereka bersaudara dengan setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Maka mereka akan mempertahankan kata-kata yang bisa menyesatkan manusia. Sedangkan di dalam Al-Quranul Karim jelas sekali mengatakan bahwasanya iblis bersumpah akan menyesatkan semua manusia, kecuali hanya sedikit yang akan selamatkan. Begitu juga dalam Kejadian 5, kitab Kejadian 5 diterangkan bahwa Tuhan membuat permusuhan antara keturunan Adam alaihissalam dan keturunan iblis. Tapi lagi-lagi gereja mengatakan bahwa keturunan yang dimaksud di sini adalah Yesus, nggak nyambung. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Mereka selalu buta di dalam membaca sebuah narasi. Bahkan kitabnya sendiri mereka buta untuk menerangkan itu. Nah sekarang, apa bukti kebutaan berikutnya? Ketika saudara kita, bapak kita yang kita hormati, Pak Pendeta Budi Azali mengatakan bahwasanya tidak mungkin Islam dan Kristen itu disatukan, karena kitab kami mengatakan Isa yang disalib, yang dibunuh, yang dikurbankan, sementara Al-Quran adalah Nabi Ismail alaihissalam. Padahal kalau mereka orang-orang ini membaca dengan teliti Kejadian 21 data nomor 14,
Nabi Ismail tinggalnya di Beersheba. Kejadian 21:33, Abraham berada di Beersheba. Berangkat lagi, buka halaman berikutnya, Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Setelah kejadian persembahan, data nomor 19-nya, nomor 22, persembahan setelah dilakukan, Abraham kembali dengan anaknya ke Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Yang tinggal di Beersheba adalah Hagar dan anaknya. Lalu di mana istrinya Sarah dan Ishak tinggal? Sarah dan Ishak tinggalnya itu ada di kitab Kejadian 23 nomor 2. Jelas dia tinggal di Hebron. Di mana kemudian Abraham datang membeli tanah pemakaman sebagai orang asing? Di tempat Sarah ketika meninggal. Kenapa Abraham jadi orang asing di tempat Sarah meninggal? Karena Abraham tinggalnya di Beersheba bersama dengan Hagar dan Ismail. Jadi saya simpulkan, ambillah anakmu yang tunggal. Kenapa Allah mengatakan mereka buta, mereka tuli? Anak yang tunggal. Siapa anak tunggal itu? Kalau anak tunggal berarti anak pertama. Tidak ada adiknya, tidak ada kakaknya, anak satu-satunya, anak semata wayang. Ambillah anakmu yang tunggal, supaya anak tunggal ini disangka Ishak, ditambahi 2 kata, yakni Ishak. Sedangkan itu hanya merupakan sebuah penjabaran dari kitab yang kemudian kita tidak jelas asal-usulnya. Tidak ada yang menerima dari Nabi Musa alaihissalam turun kepada muridnya, muridnya turun kepada muridnya, muridnya turun kepada murid. Enggak ada. Seketika hanya muncul dari terjemahan ke terjemahan, terjemahan, Septuaginta dan seterusnya. Ambil anakmu yang tunggal. Siapa anak tunggal Abraham? Ishak. Hanya orang bocor yang mengatakan itu. Karena anak tunggal yang pernah duduk seorang diri tanpa ayah, tanpa kakak dan tanpa adik hanya Ismail. Sementara yang diminta dipersembahkan adalah anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah. Abraham yang dimintai anak tunggal, yang memiliki kedudukan tunggal dari ayah Abraham di antara kedua anaknya adalah Ismail. Dan Ismail berasal dari 2 kata dari bahasa Ibrani, Ma dan El. Tuhan mendengarkan. Apa Abraham doanya? Doa Abraham sampai dia tua, sampai istrinya kemudian tidak lagi haid, mandul istrinya. Berikan aku anak, berikan aku anak, berikan aku anak. Kemudian doa Nabi Abraham didengarkan oleh Tuhan, lahirlah anaknya Ismail. Ismail artinya Tuhan mendengarkan. Artinya doa Abraham minta anak didengarkan, anak yang diberi dikabulkan adalah Ismail. Maka yang dipersembahkan adalah anaknya yang tunggal. Nah, kalau hari ini saudara saya bertanya, saudara Yosef, bagaimana jalan keluarnya? Gak bisa. Gak ada jalan keluar. Jalan keluarnya kami umat Islam hanya menyeru, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatu hasanah. Serulah manusia yang ke dalam jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Hanya itu. Dan berdebatlah mereka dengan cara-cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dia mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi silakan menggunakan kata Allah, tapi selama Anda menggunakan kata Allah, kita mengatakan Anda adalah orang yang buta, karena di situ tertulis Allah. Baca Allah. Kenapa dibaca Allah? Karena untuk menghilangkan identitas Tuhannya umat Islam yang diambil. Demikian. Mantap, mantap Gurunda. Next, sekarang kita ke Akhir Rahmat Hidayat. Aku rasa ini yang terakhir ya, setelah itu kita closing. Gimana untuk narasumber? Iya, kasihan setengah malam lebih. Iya, seru banget ini. Masih bisa dijadwalkan di lain hari. Kalau misalnya hari ini, kalau mau dilanjutkan lain kali jika bisa. Ya, kalau hari ini saya yang duluan, Pak Pendeta kita yang menjawab duluan. Mungkin sesi berikutnya
biar saya yang ditanya duluan baru Pak Pendeta gitu. Oh gitu. Siap. Oh iya, Pak Pendeta Budi Asali bersedia untuk pertemuan kedua dengan Gurunda? Sangat bersedia. Mantap, mantap. Dengan, Alhamdulillah. tentunya dengan tema yang lain ya Pak ya. Kenapa? Tentunya dengan tema yang lain lagi ya. Temanya ya nggak tahu tema apa. Toh juga Boleh nanti tema dibicarakan, tadi, teologi maupun Tritunggal itu tidak masuk ke dalam tema ya. Kebanyakan kita ngomongnya di luar tema jadinya. Ya, nanti yang pertemuan kedua Pak Pendeta Budi Asali akan jadi yang menjawab yang pertama. Terus formatnya akan kita bikin supaya lebih ramping lagi gitu. Jadi sekarang kalau kita masuk ke sesi closing statement aja gimana untuk dua narasumber? Boleh mungkin Pak Budi juga udah. Oh iya silakan. Oh iya silakan. Satu lagi ya sebelum kita closing, silakan Akhir Rahmat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, kepada Nabi Muhammad wa ali Muhammad. Yang terhormat Gurunda Abang Dazuma dan juga Pak Pendeta Budi Asali. Baik, terima kasih banyak telah diberikan kesempatan kepada saya. Mungkin terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada Bapak Pendeta Budi Asali. Sebelumnya saya pernah membaca di dalam Kejadian 2 ayat 17 itu, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kemudian saya baca juga dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, dari dua ayat ini saya ingin bertanya kepada Bapak Budi Pendeta Asali terkait dengan maha mengetahui Tuhan tentang konsep penebusan dosa yang Dia buat sendiri sebagai Tuhan. Saya ingin bertanya, di sini kan yang membuat hukum bahwa jika manusia memakan buah pengetahuan tersebut maka upahnya adalah maut. Yang kita tahu sendiri bahwa teman-teman Kristen juga meyakini kematian Yesus di tiang salib dengan mengorbankan darah dan nyawanya itu untuk menebus manusia dari dosa. Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan yang diimani oleh orang Kristen tahu dan tidak tahu tentang apa? Tentang konsep hukum yang Dia buat bahwa manusia yang mati harus ditebus dengan darah suci. Apakah Tuhan itu tidak tahu sebelum Dia menetapkan hukum tersebut bahwa tidak mungkin manusia selamat daripada hukum tersebut? Artinya Adam dan Hawa pasti memakan buah pengetahuan, sehingga Dia sendiri yang harus turun menjalankan hukum yang Dia buat. Apakah Dia tidak tahu bahwa manusia pasti melanggar, kemudian manusia tidak akan mampu mengorbankan darahnya untuk membayar konsep penebusan tersebut, sehingga Tuhan sendirilah yang menjadi manusia? Apakah Dia tidak tahu? Jika Dia tahu, kenapa Dia membuat hukum bahwa orang yang berdosa itu, manusia yang Adam yang berdosa itu harus ditebus dengan darah manusia suci, yaitu Tuhan sendiri yang turun menjadi manusia? Itu yang pertama, apakah Dia tahu atau tidak tahu? Kemudian mungkin kepada Gurunda Zuma ya, di dalam Islam konsep penebusan dosa itu dikenal dengan istilah taubat. Artinya tidak perlu Tuhan turun menjadi manusia lalu mati, terbunuh, mengorbankan darahnya sehingga manusia itu bebas daripada dosa. Pertanyaan saya kepada Bang Zuma, apakah semudah itu? Gitu loh. Dosa manusia itu diampuni oleh Tuhan sehingga Dia tidak perlu turun dan mati untuk menebus manusia tersebut. Mungkin itu saja, dipersilakan. Ya, thank you pertanyaannya. Silahkan Pak Pendeta Buas. Oke, kalau ditanyakan tentang tahu atau tidak tahu, dia bukan saja tahu, dan karena Dia itu maha tahu ya, apa yang Dia tahu itu
apa yang dia tahu akan terjadi, itu pasti terjadi kan? Kalau apa yang dia tahu terjadi tidak terjadi, dia tidak mau tahu, dia salah tahu. Jadi dia tahu Adam akan makan, dan dia tahu juga bahwa dia akan menjadi manusia, lalu menebus dosa dan sebagainya. Dia pasti tahu, dan itu pasti terjadi. Dan itu bukan cuma dia tahu, tapi itu dia rencanakan. Jadi kejatuhan manusia itu bagi saya memang rencana Allah. Tapi sekaligus dia merencanakan penebusan melalui dia menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus dan menderita, mati di salib, menebus dosa. Semuanya itu direncanakan. Saya akan tunjukkan Kisah Rasul pasal 4 ayat 27 dan 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi apa yang terjadi itu waktu Yesus dibunuh dan sebagainya, mereka itu cuma melaksanakan segala sesuatu yang telah Tuhan tentukan dari semula. Saya katakan minus tak terhingga, dari kekekalan. Jadi memang dalam Kristen ini ada banyak aliran. Saya seorang Calvinis atau Reform, dan saya percaya penentuan segala sesuatu, termasuk dosa. Jadi semua yang terjadi karena penentuan Allah dan pengaturan Allah, sehingga semua itu terjadi persis seperti Allah merencanakannya. Kalau kita lihat di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 1 dan ayat 2, maka jawab Ayub, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi apa yang terjadi itu memang semua persis rencana Tuhan, tidak ada yang gagal. Hal-hal yang kelihatan kebetulan, hal-hal besar, hal-hal kecil, dosa, kebaikan, semua Allah tentukan. Seperti saya katakan tadi, tidak semua Kristen percaya itu, tapi saya sebagai seorang Calvinis ataupun Reform, saya percaya penentuan segala sesuatu termasuk dosa. Sekian. Oke, itu namanya predestinasi ikhwan. Calvinis punya itu. Ya, silahkan Guru Nda. Iya, baik. Yang pertama kemudian yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan pertobatan ini ya. Jadi Al-Quran menjelaskan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu wat-tawwabur rahim. Jadi ketika kemudian Adam melakukan satu tindakan yang kategorinya khilaf dari apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, tolong dijelaskan, ada yang tolong yang noise, kuping saya sakit ya, makasih. Jadi awalnya Tuhan mengatakan gini, Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadian 1 nomor 26 sama. Jadi Tuhan hendak menjadikan makhluk bernama manusia Adam sebagai pemimpin di atas muka bumi. Hebatnya lagi, Adam dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Sementara kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi segambar serupa arti kata bahwa pada kesempurnaan Allah terbias kepada makhluknya bernama Adam. Sebab Allah itu adalah pemimpin di atas segala-galanya.
dan Adam ditunjuk sebagai pemimpin di atas muka bumi, maka bias daripada kesempurnaan Allah itu terbersit kepada ciptaannya bernama Adam alaihissalam. Tapi tatarannya Adam adalah ciptaan, Allah adalah Khalik, pencipta. Satu, pemimpin sebagai pencipta segala alam semesta. Dua, pemimpin yang akan memimpin kehidupan di atas muka bumi ini. Tataran Khalik dan makhluk. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku Allah pencipta langit dan bumi lebih tahu daripada engkau. Itu kata Allah. Nah, kemudian Allah ingin membuktikan kesempurnaan Adam alaihissalam kepada iblis. Maka Allah menguji kesempurnaan ciptaannya ini. Kalau malaikat diberi perintah, malaikat tidak mungkin membangkang. Tapi kalau iblis diberi perintah, demikian juga sebelum adanya Adam, dia tidak mungkin membangkang. Tapi ketika ada Adam, iblis cemburu. Iblis cemburu, merasa dirinya lebih hebat daripada Adam alaihissalam. Maka yang terjadi kemudian, sebagai pemimpin, dicipta oleh Allah turun ke atas muka bumi, syarat mutlaknya adalah dia harus tahu baik dan buruk. Bagaimana mungkin kemudian sosok makhluk bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi di zaman purbakala, di mana semua hewan-hewan buas ada, belum punah semua, alam semesta belum bersahabat seperti saat sekarang, turun ke atas muka bumi kemudian menjadi pemimpin untuk menguasai burung di udara, ikan di laut, dan hewan-hewan melata. Bagaimana mau memimpin wong telanjang aja dia tidak tahu? Untuk menjadi pemimpin, maka dia harus tahu baik dan buruk. Betul kata Pak Pendeta Budi Asali yang kita hormati, bahwa apa yang disampaikan itu ada kebenaran. Bahwa Tuhan sudah tahu, itu rancangan Tuhan. Yeremia 29 nomor 11, itu rancangan Tuhan. Tuhan merancang itu semua. Jadi ketika kemudian Adam dicipta dengan diberi perintah, boleh kau makan, satu jangan kau makan. Apa itu? Buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Dimakan, berarti inilah bukti bahwa Adam benar-benar sempurna. Jadi bukan kelemahan, itu kesempurnaan. Kenapa? Adam betul-betul punya syahwat, punya keinginan, free will. Tidak seperti kemudian iblis, tidak seperti kemudian malaikat. Nah, sedangkan Adam ini punya kehendak bebas. Bisa dia beriman, bisa dia ingkar atau kafir. Inilah bukti kesempurnaan. Maka diutuslah ia kemudian ke atas muka bumi. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimati. Setelah Anda melakukan kehilapan kesalahan, kemudian dia berdoa memohon maaf. Sama kejadian 5, diberkati Adam, istrinya dan semua keturunannya. Dia tidak ada dosa warisan, tidak ada. Lalu kemudian catatan saya tadi, Pak Pendeta Azali, Budi Azali mengatakan bahwasanya Yesus itu satu-satunya anak Tuhan. Di dalam kitab Keluaran 4 nomor 22 jelas sekali yang lebih dulu disebut sebagai anak Tuhan itu adalah Israel. Dia anak tunggal, dia anak sulung, sorry. Lagi-lagi ada kesalahan narasi atau redaksi, ya. Israel anak sulung, Yesus anak tunggal. Jadi nggak nyambung di situ. Sementara ini berbicara dua oknum yang berbeda. Anak sulung ya anak tunggal. Karena anak sulung ini kemudian anak yang pertama yang belum ada adiknya. Kemudian Pak Pendeta mencoba mengambil kisah para rasul 4:27 nomor 30. Di situ dikatakan bahwa hamba yang suci yang diutus untuk melakukan apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Semuanya sebenarnya sudah terjawab ya. Bahwasanya ketika Pak Pendeta mengakui Yesus hamba yang suci, di situ kita udah tamat sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya edukasi kepada teman-teman Kristiani yang menyimak diskusi kami dengan Bapak Pendeta kita ini ya. Mudah-mudahan bisa ada pelajaran yang bisa dipetik, baik itu dari beliau maupun dari saya sendiri. Saya kira seperti itu teman-teman sekalian. Saya kembalikan, silakan.
Ya, mantap sekali Gurunda ya, sangat tercerahkan. Pendeta Buas juga tidak kalah nyali serta kesabarannya serta keberaniannya perlu kita acungi jempol. Dan dengan jawaban dari Gurunda Ikhwan untuk pertanyaan dari Akhir Ahmad Hidayat, maka itu pun mengakhiri sesi kita kali ini, sehingga kita akan masuk ke dalam closing statement ya Ikhwan Fisabilillah untuk topik apa namanya? Kristologi dan Trinitas. Seperti biasa, closing statement ini kita kasih dengan 3 menit saja ya dari perhelatan panjang dialog kita malam ini, dan kita akan mendengarkan pertama dari Pendeta Budi Asali atau Pendeta Buas. Saya tidak tahu mesti berikan closing statement bagaimana, karena kita dalam debat tadi lari kemana-mana, bukan pada kristologi ataupun Tritunggal, tapi lari kemana-mana. Tapi saya tetap menegaskan, dan saya tadi sudah memberikan 12 ayat yang menunjukkan keilahian Yesus. Dan kalau Yesus itu Allah, maka Allah tunggal mutlak itu tidak memungkinkan. Juga kata-kata saya tadi bahwa kalau otak yang terbatas tidak mengerti total Allah yang tak terbatas, itu justru tidak masuk akal. Tapi Tritunggal itu melampaui akal, bukan tidak masuk akal, bukan bertentangan akal, tapi melampaui akal. Jadi saya mempercayai Yesus sebagai Allah, dan saya mempercayai Allah Tritunggal. Saya juga mempercayai Yesus yang Allah itu menjadi manusia, mati di salib, menebus dosa, dan kita hanya bisa diselamatkan melalui Kristus sebagai satu-satunya jalan ke surga, dengan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penebus atau pengganti yang memikul hukuman dosa kita. Sekian. Terima kasih Pak Pendeta ya, karena memang ini long run ya, ini dialognya long run, jadi pembahasannya disempat-sempatkan ke yang terkait dengan Kristologi dan serta Trinitas. Silakan Gurunda closing statementnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang saya hormati, Pendeta Budi Azali, oleh karena kesediaannya kemudian mengajak saya untuk berdiskusi terkait dengan tema Kristolog dan juga tentang Tritunggal. Di dalam penjabaran saya ketika kemudian ada kata atau kalimat yang menurut Pak Pendeta tidak pantas saya ucapkan, ya saya mohon dimaafkan, karena itu semata-mata kajian yang saya temukan ketika dalam proses belajar dan saya mencoba untuk menyampaikan terkait dengan Kristologi ya. Kristologi itu tadi saya sudah jabarkan lebih dulu bahwasanya ini adalah salah satu cabang di dalam mengkaji tentang teologi Kristen, di mana Yesus di sini sebagai oknum atau objek yang dibicarakan di dalamnya. Dan kemudian terkait dengan Trinitas, lagi-lagi sama, Yesus juga masuk terkait di dalam pengajaran tentang Tritunggal yang kemudian menjadi pilar utama di dalam konsep ketuhanan Pak Pendeta dengan jemaatnya kepada Yesus anak Maria. Nah, saya membacakan ayat suci Al-Quran sebagai penutup dari saya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahida la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya wa ilahukum ilahu wahid, dialah Tuhanmu, dialah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Jadi dialah Tuhanmu yang esa, yang ahad, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai Tuhan dikatakan di dalam konsep Islam sama seperti konsep para nabi, bahwa tiada Tuhan selain Dia, Dialah Tuhan satu-satunya, Dialah Tuhan yang berdiri sendiri, dan Dialah Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Ya, Al-Quran surah Al-Hijr ayat 11
dan juga Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7:22, Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5 dan seterusnya. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi ini adalah hakikat yang berdiri sendiri, tidak tergantung kepada makhluk dan tidak pernah berubah menjadi makhluk, dan tidak ada makhluk yang setara dengan dia. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini yang setara dengan pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu dari saya. Insya Allah di sesi berikutnya nanti boleh Bang Suma yang ditanya sebelum bertanya kepada pendeta kita Budi Azali. Demikian, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Abanda Zuma, Pak Budi, terima kasih udah melakukan diskusi yang luar biasa, sangat damai sekali. Insya Allah mungkin next beberapa hari kemudian nanti Pak Budi saya undang lagi untuk seperti apa yang diwacanakan kita barusan. Nanti mungkin Bang Zuma yang duluan, Pak Budi belakangan, seperti itu. Pak Budi silakan dipersiapkan lagi temanya. Silakan host. Ya temanya apa yang enggak tahu. Ya nanti aja itu di belakang, nggak usah mikirin sekarang Pak Budi. Sekarang istirahat aja dulu. Jelas sekali kayak. Saya Sehat mau selalu. debat lagi atau diskusi lagi. Iya, yang jelas itu ya. Mantap Pak Budi. Ini cukup seru dan sangat edukatif bagi kita yang menonton, terutama tadi sih kita sudah mencapai 8.500 penonton. Masya Allah. Mantap ya, mantap dong Pak Budi. Makanya sering-sering berdialog dengan Muslim, insya Allah dapat hidayah lah gitu intinya. Dan untuk Ikhwan Fisabilillah ya, stay tune. Ini aku kasih tahu tadi, mungkin Mican Kristologi lupa nih Umi. Jadi ada dua agenda nih yang akan kita adakan di sini. Pertama dialog sesi kedua dengan Pendeta Budi Azali dengan topik yang nanti akan menyusul. Terus yang satu lagi itu Orlando, seorang Buddhis yang ingin bertanya-tanya tentang Islam gitu. Itu nanti di set aja kapan. Betul. Ya, itu ya. Orlando sama tadi siapa satu lagi? Karena tadi udah Yosep. Ya tadi Yosep udah WhatsApp Umi juga, nanti ingin ada dialog khusus dengan Buddhis yang sedang mencari jalan kebenaran. Oke, siapa? Ya wes lah, itu ya Ivan, ini aku tutup dulu ya acara kita kali ini, dan aku sebagai moderator yang mewakili mohon maaf jikalau dalam menghakimi yang adilnya masih ada salah-salah. Aku juga manusia, kawan-kawan ya. Kalau izin setengah menit sebelum tutup dulu ya. Sebelum ditutup YouTube-nya, ada yang ketinggalan tadi, pertanyaannya Pak Yosep bagus banget gitu ya. Solusi apa menghilangkan perdebatan ini? Kalau boleh saya kasih 1 menit. 1, LAI harus jujur menerjemah. Kedua, Kristen itu harus punya jati diri, mandiri, dan harga diri, supaya ada perbedaan antara Kristen dan Islam, sebagaimana Buddha, Hindu, dan lain-lain. Itu dari saya, terima kasih. Yuk sama-sama ya Ikhwan ya. Maka berakhir sudah dialog kita kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.